Silakan. Iya, Horas sama Inang. Horas. Iya. Horas sudah. Iya, Horas sudah. Horas Amang Monang. Horas. Bagaimana Mang Bostang, sudah bisa kita mulai ya, Mang? Saya kira udah bisa. Bisa tuh lah. Baik. Bisa. Ya. Baik, Amang. Kalau begitu kita mulai ya. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk seluruh kita Batak Diaspora Marnonang yang ada di seluruh penjuru dunia ini. Hari ini kembali lagi kita melanjutkan Batak Diaspora Marnonang kita seperti biasa yang setiap bulan kita laksanakan di minggu keempat di akhir bulan ini, yakni pada kesempatan ini kita membahas tentang hukum adat perkawinan. Hukum adat perkawinan Batak Toba dan relevansinya masa kini. Amang Inang hari ini yang menjadi nanti adalah Mang Monang Nai Pos-Pos. Sebelum kita lanjutkan acara parnonangan kita pada hari ini, kita akan membuka dengan terlebih dahulu dengan doa. Kami minta kesediaan Amang Pendeta Junedi Pak Pahan untuk membuka parnonangan kita ini dalam doa. Ya, terima kasih Amang. Ya, terima kasih Amang dan Inang atas kesediaan waktunya. Kita akan buka pertemuan ini Batak Diaspora Marnonang di dalam doa Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih-Mu dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Engkau menyertai kami dari tempat kami masing-masing dalam keadaan sukacita, sehat, dan Engkau juga memberkati apa yang kami kerjakan. Tuhan, pada malam hari ini kami berkumpul melalui Zoom ini dengan dorongan kasih Kristus. Kami meluangkan waktu untuk merenung terkait dengan Habatahon, yaitu tentang adat perkawinan. Tuhan, forum ini yang dibuka oleh Amang Guru Profesor Bostang Raja Gugup yang senantiasa memberikan perhatiannya, tenaganya, meskipun sudah usia lanjut. Kami bersyukur ini bisa berlanjut Tuhan, diadakan setiap bulan secara rutin. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan untuk topik kali ini begitu baik, agar kami bangsa Batak memiliki adat, memiliki prinsip yang benar terkait dengan perkawinan. Materi ini akan disampaikan oleh Amang Insinyur Monang Nai Pos-Pos. Sertailah Tuhan agar bisa kami menangkap poinnya dan bisa kami pelihara, kami ajarkan, dan juga akan ada argumentasi yang baik, yang membangun, biarlah itu berjalan dengan sportif dan juga saling menghargai, sehingga perbedaan-perbedaan pendapat bisa membuat semakin diperkayalah pengetahuan kami tentang adat Batak. Serta juga Tuhan, Amang Boni yang akan memimpin jalannya acara. Kami percaya Tuhan, kesatuan hati dalam tim ini bisa mewujudkan Zoom yang berkualitas di dalam parnonangan ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini adalah usaha kami untuk melestarikan kebudayaan kami dan kami membukanya di dalam nama Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih Amang Pendeta Junedi Pak Pahan. Amang Inang untuk memulai acara Marnonang kita, Batak Diaspora Marnonang yang ke-8 pada malam hari ini.
kita akan mendengarkan pengantar diskusi oleh Amang Prof. Bostang Raja Guguk. Tapi sebelum pengantar diskusi disampaikan oleh Prof. Bostang Raja Guguk, terlebih dahulu kami akan bacakan biodata daripada Amang Prof. Bostang Raja Guguk. Ya, Prof. Bostang Raja Guguk lahir di Pakat 12 Januari 1946, Bona Pasogit di Pulau Sibandang, Muara, Tapanuli Utara. Inang Pangit Tubuh, Boru Lumban Turuan, Parsonduk Bulun, Paulina Burumanik. Paparan 4 dak dana, 2 bawa dan 2 buru. Sudah nungahok ripe, wa siapa hukum. Riwayat pendidikan Amang Prof. Bostang Raja Guguk, SR, SMP, SMA, sampai dengan 1963 di Siporong-Borong, Tapanuli Utara. Kemudian melanjutkan studi di Universitas Queensland, Australia, 1968 sampai 1975. Begitu juga PhD-nya di Universitas Western Australia 1980. Pekerjaan, pensiunan guru besar ilmu kimia tanah Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Pangulaun di Punguan di Yogyakarta, Ketua Punguan Togari Tonang beberapa periode, Raja Perhata Togari Tonang, Ketua Persaudaraan Bona Pasogit Parbopas tahun 2000 sampai 2003, tempat tinggal Sonari di Perth, Australia. Kegiatan Naba Tahun Sonari, Penasihat Punguan Bona Pasogit Perth. Itulah biodata dari Amang Profesor Bostang Raja Guguk. Kepada Amang Prof. Bostang, kami persilahkan untuk memberikan pengantar diskusi kita pada malam hari ini. Mau lihat ya, Mak, di lae Harisan Boni Nainggolan, sian Tarutung, Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, naung mabuka partu kuata di bagasan Borminon, di bagasan Lasni Roha Hita Marpungu. Puji Tuhan, Boy Hita Pajupang Boy Muse melalui Zoomon di bagasan Hai Pason. Tangalani gugota, alayalani gugoni tuata para sirohaido. Na mangaramoti ita sanakari nasalpo satu bagasan Obason. Mau lihatin akin nunga di buka tulang pendeta Jonedi Pakpahan. Selamat tulang ala naung ditabalu tulang sebagai pendeta. Puji Tuhan, selamat melayani sebagai pendeta di Huriata AKBP. Mulai temadi salu di Haradeota gawe Parsidohot di Parnonangota di bagasan Bornginon. Lumowi ma di Amang Insinyur Monang Naipospos na bersedia sebagai narasumber lahopa morahon Parbinoto atta taringotu habatakon. Mulai tema di Haradoni Amang Monang Naipospos di sela-selanya ketiki nasida namat say sopit alanya ke kegiatan nasida di hari koto nasida do majalo tugas di bagasa Bornginon songon narasumber di kita di bagasan partukuaton. Jadi mulai tema di hita saluna songoninang di panitia majodok pengelola partukuata Batak Diaspora Marnonang. Sebetulnya molo Batak Diaspora Marnonang
parnonangotta tiap bulan ima parnonangon ni Batak Diaspora Forum anggo grup WA-na Batak Diaspora Forum do garra nga maranggota peserta kira-kira lebih 200 walu molodak salah terakhir. Jadi disipe matsai ribur do parnonangon dung siduk kita menonang di partukata di Batak Diaspora Marnonango dilajutur pemsi diuduti di Batak Diaspora Forum. Jadi kadongata na diot madohoti partukata Batak Diaspora Forum buima anon bergabung melalui adonggan non formulir na join Batak Diaspora Forum. Jadi songon naong nyadar honi moderator tadi baga saborngin non lai Harisan Boni nenggulan opator orang maju saotik taringot tu latar belakang nih pertukata di bagasan borngin non. Jadi sesi Batak Diaspora Marnonang di bagasa borngin non ima sesi pawaluhon. Jadi mulai bulan November tahun 2021 ngatapuka parnonangota ganuk bulan biasanya akhir bulan hari Sabtu akhir bulan jalana perjulu sesi perjulu ima marga dohota robo di bulan November. Di bulan Desember pangapon marga di bulan Januari 2022 dalihan natulu. Di bulan Februari 2022 partuturon. Di bulan Maret ada perkawinan Batak Toba. Nungata nonangi di bulan Maret di bulan April asal usul si Raja Batak. Dohot di bulan Mei bulan nasalpu ima persebaran keturunan si Raja Batak dari Cianjur mula-mula. Jadi ada nggo sistematikana jala tidak do tergantung tu urgensi ni topiki tapi 5 tiap bulan topik na macari kot songon na mabohali hita di habata akon lubobi ma haka generasi muda ta generasi milenial jala di bagasa bornginon ima pawaluhon topik na sonong ni adarhon ni bae moderator nakin ima hukum adat perkawinan Batak Toba relevansinya di masa kini. Nah bahasa munculon judulon molo taida di bulan-bulan nasalpu dakola bulan nasalpu teh beberapa bulan terakhir macam gudang diskusi manang pembahasan di aka grup WA termasuk di Batak Diaspora Forum di forum grup diskusi Batakologi doh di grup-grup nasing na mabahas taringo tua batahon ima mengenai perkawinan sasitong na molo adat perkawinan Batak Toba nunga ta nonangi di sesi palemahon alayon adat perkawinan Batak Toba naung dilaksana sonari do lumobi ma di Parserahan songo misalnya di Jakarta dan sekitarnya alai perlu do BGO sebetulnya dia do hukum adat perkawinan menurut naung niojakon ni oputta si jolu-jolu tubuh perlu do botota tersongo dia do pelaksanaan atau bahasa sonari di Pangarato Lumubi alana masih gudang pulau adat perkawinan
yang terjadi di Pangaratoan, misalnya di Jakarta dan sekitarnya, di kota asing, di Jawa, soalnya nang di luar Jawa, bahkan di Monapasogip, mau lebih nege nunga gabe mangihutun tata cara majodok adat perkawinan nah di Pangaratoan, misalnya di Jakarta. Ngagudang nakadongan gabe mangihutun tata cara ni adat perkawinan nah di Jakarta. Jadi asa tabigen non sian amang insinyur monang nai pospos dia dah sebetulnya naung niozakon ni uputa silujolo tubu asa boy tabadikon nunga boha pelaksana tasonari di adat perbagason ni akana kota Batak na di Pangaratoan. Gimana perjolo? Jadi asli na songod dia do sebetulnya. Tadoki hukum adat, bui matadoki aturan adat. Na padua hon dia ka panonangon di ka grup WA taida do gudang di singguk tarsingot tu parsirangon. Jadi bahado perceraian menurut hukum adat perkawinan Batak. Alana melo tabigi-bigi rupanya nunga masih gudangin na terjadi konflik noang di akar rumah tangga. Jadi mengarah tuh dalam bahasa Indonesia na perceraian. Tapi menurut tidak dominando diputus misalnya di pengadilan. Alai bohado dasarnya di hukum adat perkawinan Batak. Adong dui ra tersimul tu adat persirangan on. Dungin na petuluhon udang muse hamaolon molo sadaina mabalu posodo pe contohna nong maranakon molo najulu di pagodang mananga anggina mananga hahani suamina don alai noangokan daksai dipaksa hukum besong ni dia molo misalnya muli muse itu marga nasing jadi gabe bui ma olom gabe dua marga tubuna sada sian marga ni suamina na perjulu na kedua hon akan nakona sian suamina na terakhir na sonare jadi dunga dong misalnya dung nang merbagas ma anak konna misalnya sian suamina na perjulu agak betibul ma hamaolon isi ma disi bohado posisi ni suamina na perpudi di bagasan ulau ni kemudian nang posisi ni inatai tersoni marupani na hamaolon nandida jadi ido bananida betik kita membuat sada pijakan mana sada patokan dia do nanti kos tersebut dia do rupani perdalani adat dia ke ulang sesono jadi masongan latar belakang do jadi tapi gimana non so dia nani ada honi amang isi rumah nang ne pos-pos yang pengalaman nasida naminoto masai sikop do di habata konon jadi rama bigi maitan non nang netan nota tuksatan noti diskusi gue mahita ma banyak pendapat do tak suku-suku tu nasida di topik di bagasa borninon jadi ima jolo songon pengantar patu jolo sian au jadi upasama musa itu moderator lai harisan boni nenggolan mulai ate amang Prof. Kostang Raja Guguk yang sudah memberikan kepada kita mengantar ya. Sasitongna memang alaon Batak diaspora Marnonang sasitongna ikon
marhata Batak doi bahkan nih doa lain. Mama manginang marpangaju mahita alana memang adong dotong akan aposo naneng marsiajar di grup tahun Batak diasporaon dari pakai marhata Indonesia mahita teh asa labu atusan non pakat sion ni akan aposo taringo tu aka nari patorang ni narasumber semua ra mar bahasa Indonesia mahita jadi Nauli. Ulia mangat iya ngadong Nauli aka lah. tujuan tuh pembelajaran edukasi itu akan apa. Jadi Bapak Ibu di tengah-tengah kita sekarang sudah hadir Amang Insinyur Monang Nai Pos-Pos. Ya. Sebelum saya bacakan dan sebelum kita dengarkan paparan beliau, saya bacakan dulu CV Amang Nai Pos-Pos. Amang Insinyur Monang Nai Pos-Pos lahir 28 Juli 1958. Pendidikan S1 Teknik Sipil. Istri Tiar Burumanurung, alamat Dusun Huta Tinggi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba. Anak 3 bawa, 2 boru, paupu, sadasian anak, sadasian boru. Pengalaman Amang ini sudah banyak, antara lain pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Toba tahun 2009 sampai 2014. Beliau juga dikenal sebagai budayawan dan juga ketua ataupun ihutan Ugamo Malim yang berpusat di Huta Tinggi Laguboti. Berbagai karya Amang ini antara lain penulis buku Situriak Nauli yang merupakan antologi puisi 2 bahasa Batak Indonesia. Di samping itu juga banyak karya-karya ilmiah Amang ini yang sudah dituliskan di website tanobatak.wordpress.com. Ya. Jadi sebenarnya banyak sekali yang karya Amang ini yang sudah tidak bisa lagi kami sampaikan karena banyak profesor-profesor juga berguru ke Amang Monang Nai Pos-Pos ini ya kan, secara khusus para akademisi ya. Jadi kesempatan ini kita sangat senang Amang Nai Pos-Pos bisa berkenan sebagai narasumber. Oleh karena itu kepada Amang kami persilahkan untuk memberikan paparan mengisi kami. Kalau bisa Amang ya sekitar 45 menit lah paparan Amang. Habis itu nanti kita buka dengan sesi tanya jawab. Silahkan Amang. Oras dihita sa luhod na. Oras. Oras firma. Jumpa kita di son, Pak. Firma. Siap Amang, siap Amang. Jadi saya anggo kina parjumpangan ni. Amang. Terbigay di suara kau kah? Terbigay. Tenggan Amang, tenggan. Takas do lah. 2 minggu dasal po itelepon amang bos tanggaw. Jadi sebetulnya ndak pola besay aktif ako di webinaro nalay macay record hubege Panginoon ni si daon. Jala memang adong kepentingan patorak konon to kanaposo halana memelihara simbol-simbol na mahita di budayai dan memelihara makna-makna. Jadi hutulupi. Jadi 2 minggu nasar po nga saya material. Apala pitik ko rasa sutong sangat liwat sa minggu ludak kuingot naraku pituro kirim to amang bos tang. Jadi kurasa nga di jahahita sudibi isinyon. Jadi tak pola pagajak kube jaha-jaha besudi. Sengaja hubain bahasa Indonesia memang lebih gampang do menulis karya-karya sonon bahasa Indonesia. Dalam bermanfaat untuk generasi muda dalam pakatayo peto amang bostang memang generasi muda yang perlu kita leon pengetahuan untuk masa depan alana masa sonari tang terpahusur be makna-makna hukum adati sonong dilaksana sonari. Mudah-mudahan tuh generasi nanengro ada yang mengamati dan
memperhatikan. Ido ubain apalahu harikoton pengaduan dinasi. Karena hukum adat, hukum bahasa Indonesia samuradi atau ke generasi muda soalnya dong moderator mungkin ya memang mengantarkan karya-karya sonon kita butuh bahasa yang akrab di rohaniaka generasi. Jadi sonok tabot hukum adat adalah yang menjadi landasan dan anutan yang sudah mengalami proses pengamatan. Jadi melalui proses-proses kajian dan pelaksanaan hukum adat ini muncul. Jadi hurang pature, ujungnya omas tong. Nah, jadi seperti trial and error ini hukum adat itu muncul. Tentu saja ditinjau dari segi manfaat dan nilai, itu dasarnya membuat hukum adat. Manfaat dan nilai yang mengandung penghormatan kepada hak asasi dan tujuan saling menghormati dan saling menghargai sesama manusia. Itu dasarnya. Jadi mulong meredak masih songkakan dulu sifat muruk. Itu lari dari landasan nilai-nilai yang dituju. Ada pengalaman sejarah masa lalu yang tertundanya penetapan tatanan bersama dalam masyarakat yang terlihat dari ketertindasan perempuan di masa lalu. Ada masanya dulu perempuan itu tertindas. Setelah Raja Uti generasi 3 si Raja Batak itu, pada masa itu dia itu disebut Raja Haturusan terus tu Tanu Jauh ujak di Tanu Toba. Artinya dia berada di Tanu Jauh. Jadi Tanu Toba itu kosong kepemimpinan. Terjadilah kegaduhan-kegaduhan, terjadilah jahiliyah, terjadilah penekanan kekuasaan, apalagi di generasi ketiga setelahnya. Lam tabba zulma, lam tabba kepentingan. Tersoni mah hukum ni alami. Lam tabba zulma, lam tabba penguatan kekuasaan. Sampai itu ada 5 generasi sebelum datang Singamangaraja. Jadi di masa itu ada muncul sosok yang disebut Simarimbulubosi. Ini sudah luput dari sejarah dan kenangan orang. Dan itu pernah ditulis tentang legenda beliau itu oleh guru siapa namanya? Salomon Pasaribu. Simarimbulubosi, guru Salomon Pasaribu, tentang hikayatnya Beria. Itu di masa 7 generasi kekosongan kepemimpinan, dan juga ada yang ditulis dari perpustakaan Leiden. Ini kok nggak bisa kelihatan. Nah, ini akhirnya diterjemahkan, ada nggak kelihatannya. Ini teks bahasa Batak dari Leiden diterjemahkan dibahasa Latinkan oleh namanya MT Motratsilitonga. Nah, hikayat ini hilang, nggak pernah lagi kita dengar tentang hikayat sosok yang memberikan keadilan hukum di masyarakat Batak itu. Karena apa? Karena itu pengalaman beliau sendiri, karena ibunya sendiri seorang rading, hasil kekalahan judi oleh orang tuanya, sehingga diperbudak oleh istri pertama dan anak yang dilahirkan pertama, hingga lahirnya Simarimbulubosi. Dia pun bertanya-tanya, kenapa terjadi seperti ini? Kenapa terjadi penindasan? Dan situlah muncul hukum bagaimana perkawinan itu dilakukan. Harusnya ada jaminan bagi perempuan itu setelah menikah. Itulah pembukaan. Tentang sinamot. Di dalam orang Batak sekarang kalau dikatakan sinamot seolah-olah itu tuhorniboru. Nah, kalau kita ke kosakata bahasa Batak, sinamot itu harta. Jadi apa harta Anda itu sinamot Anda. Jadi harta yang Anda miliki adalah sinamotmu. Nah, setelah terjadi perkawinan, maka digolilah sinamot itu. Berapalah sinamotmu itu kau berikan sama buruku nanti setelah menikah dengan anakmu. Nah, itulah namanya ada menggoli sinamot. Jadi
Mengguli sinamot itu disebut sinamot niboru, artinya sinamot niboru itu nanti akan didapatkan setelah selesai pernikahan, setelah mereka menjahit. Kalau sekarang sinamot niboru itu seolah-olah diterima perburu. Nah itu di situ kita ada kesalahan penyebutan. Makna sinamot itu adalah harta. Sinamot orang tua adalah harta orang tua. Dan digolilah sinamot orang tua itu menjadi panjaian, artinya digoli di batas, di petak-petak. Itu artinya digoli di batas. Dan inilah penetapan hak waris tingkat pertama. Jadi kalau kita mengacu kepada hukum-hukum adat tentang hukum waris, di sini pertama setelah menggoli sinamot ini. Nah, mengguli sinamot tujuannya agar kelak tidak terjadi konflik antara keturunan para anak. Ini yang kemudian ditinjau kembali pihak orang tua perempuan saat dilakukan tikir tataring. Nah, tikir tataring ini panjaihon namanya, memendirikan. Beda dengan yang kita lakukan sekarang, orang Batak sekarang tikir tangga katanya. Apa yang tikir tangga sudah jadi gurunya? Apa tikir tangga lagi? Tikir tangga itu akan mengamati itu namanya. Mengamati, memereng, mengamati. Kalau tikir tangga di halaman dia, di halaman aja dia. Kalau tikir tataring udah naik ke rumah. Nah, ini bedanya. Jadi tikir tataring itu adalah saat laki-laki itu atau pengantin itu dipajai. Saat mengguli sinamot, Raja Parhata dengan tegas melakukan permintaan kejelasan akan sinamot niboru ini, mengurai beberapa bagian dari jenis harta yang lazim dalam pembagian hak waris. Saya berikan contoh dari kedua keluarga memiliki harta benda lengkap. Tanggap majo na panguli anak do na panguli buru kana mora ati. Tabay majo tu siat cuannya. Pihak para anak menjawab permintaan pihak berburu. Na uli raja nami yang kusinamot ni buru murah di masih ada rumah. Saparina korbo. Sadak kamas dua turpuk kau masaba. Jalasab bagian nama porlaksi suding bama muhai tataringna radi mamang 200 sapang ini. Itu janji nanti akan diterima pengantin itu setelah menjahit. Bah namora roh ho amang boru pagopas mapanugum. Pagopas panugumnya itulah yang diterima perburu. Disebutlah itu perburu medok panugu, tapi para anak mengatakan itu soba. Sombaniuhu. Itu. Setelah disepakati, barulah pihak perburu menanyakan adat marama. Itu adat marama namanya yang diterima perburu itu, bukan sinamot niboru. Walaupun itu berbentuk harta atau sinamot, tapi hukumnya adat marama. Adatnya terhadap bapaknya yang memelihara dia. Dan juga ada disebut sombani uhum. Ada juga itu berupa, kan dulu kan berteran bareng belum sehebat uang sekarang. Nggak sehebat uang sekarang yang bisa ditransfer. Dulu yang ditransfer horbo. Diantarkan horbo. Ya, Naposo membuka gerbang kampung, makanya mereka disebut suka bahal. Saudara perburu bersiap-siap membuka pintu. Disebutlah dia pamarai, bukan pamarai pemikul, bukan pemikul beban. Nah, perburu juga kalau sudah para anak sudah memberikan apa menjadi panjaian, dan perburu juga ditanya dan memberikan pauseang. Jadi balasan panjaian adalah pauseang. Pauseang adalah sinamot ni perburu yang diberikan kepada burunya setelah menikah. Ini merupakan penegasan bahwa bila perburu menuntut hak waris anaknya yang disebut panjaian, dia juga berkewajiban untuk memberikan hak waris kepada putrinya yang disebut pauseang. Nah, itulah yang didiskusikan di waktu Marhata mengguli sinamot. Di waktu mengguli sinamot itu yang dibicarakan. Jadi saya katakan judulnya mengguli sinamot, bukan seperti kata-kata sekarang Marhata sinamot. Marhata sinamot adalah berbicara tentang uang, tapi mengguli sinamot adalah melakukan batasan-batasan hak-hak waris. Itu bedanya. Tekiposoa untuk Pak Bos Tangora, saya harus pilih hata mengguli sinamot. Pasti.
seumuran Bapak ini, Mengguli Sinamut masih. Legislasi hak waris itu apa? Setelah cukup waktunya menurut para anak, maka dilakukan acara pajaihon. Mereka menjadi keluarga baru dan mandiri. Jadi, meila do pengantin Batak Najulu mulu somacai. Dan dapat aja bertataring. Jadi, mulu pesta halahi saripe, dan dapat aja bertataring. So, macai do behoda, lapa-lapa, ya macai, ho, asa dapat aja bertataring. Ko inner. Makanya sangat malu. Oh, generasi keluarga baru dulu kalau nggak menjahit. Orang tuanya pun malu kalau nggak bisa dipajai anaknya. Jadi itu sangat tegas. Dan satu rumah dulu natorasna do anak konna bui sajuru sejabu alai dua hudun. Yang hukumnya di dok huduk pajayan telaga olah-olah. Itu. Hudun itu tandanya ada menjahit di situ dua. Dan telaga olah-olah ada batasan-batasan. Karena satu jabu rumah besar itu 4 jabu itu. Kalau kita sebut itu satu ada jabu rumah, sebetulnya 4 jabu sih. Boy 4 rumah tangga sih. Aung jabu suding, aung jabu suhat, aung jabu stapar piring, aung jabu bona. Di boy 4 keluarga di sini. Jadi boy 4 hudun di sini. Tadanaha hudun pajayan telaga olah-olah. Dalam acara manja inilah disebut tikir tataring. Pada saat itu perburu dapat menyaksikan semua sinamot di buru itu yang dibicarakan waktu mengguli sinamot. Bisa bila kerbau dapat disentuh, bila sawah dapat dipijak, kebun bisa disaksikan, emas juga dapat ditimak. Jadi semua disaksikan dengan benar, jangan bohong-bohong, nggak boleh manis-manis mulut kalau dalam adat itu. Tikos-tikos maido. Ini mempertegas bahwa tidak ada lagi silang sengketa kelak di antara menantunya bersaudara, karena sudah disaksikan sendiri dengan pengetua dan kerabat dekat kedua belah pihak. Jebuludung na tiki pajai honon di masa tiki tarengon damong beributan yang gina do ahana be bagian ni nama jai mahoti secara hukum dan secara hukum waris sudah dibuatkan untuk tingkat pertama. Dalam hukum adat Batak, legislasi hak waris yang kelak kita ketahui hukum adat pewarisan adalah dalam 3 tahapan. Yang pertama saat manjae, yang sudah dibicarakan, ketiga mengguli sinamut, kedua saat sulang-sulang hariapan, dan ketiga saat ukap hobung. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, diingat itu, tata cara itu, penetapan hak waris itu. Jangan ukap hobung diterima, ukap hobung di halaman. Enggak, tulang itu harus menyelesaikan tahap terakhir harta warisan amung buru atau nemburunya, ibotonya atau lainnya. Harus dia yang hakim terakhir di situ. Sehingga sah tidak ada persengketaan. Dang jongo sonarion bayi halaman ini jalu ke hobung karena era petik-peting niwang nam. Walau saat ini sulang-sulang hariapan sudah ada yang mentabukan. Ang matabuhon sulak-sulak hariapan ay hato anong matin na. Dang buwi marhata yadatin na. Mengnesi madohi memulai. Padahal di situ titik kedua penetapan hak waris kepada keturunannya. Karena setelah itu diucapkan salah sulang-sulang hariapan, semua anak-anaknya harus damai, sentosa, nggak boleh saling sikut menyikut. Muludang damai anak penodang ijalo sulang-sulang hariapan. Itu penghaki penegakan hukum kedamaian di keluarga. Naku jalo isa kamu, sudumu hamu, sodame ho, ibo tope pasabuho, tangis debek konggim, kata orang tua ini. Jadi harus damai baru diterima sulang-sulang hariapan. Ukap hobung pun hanya dimaknai untuk menerima uang saja tanpa ikut menata para berenya menyelesaikan perwarisan adat. Dan ini nanti kita refleksikanlah menjadi relevansi apa yang kita lakukan sekarang. Ini unjuk alap jual. Alap jual adalah tata cara perkawinan yang paling terhormat di masa lalu. Dan alap jual itu upacara unjuk dilaksanakan di tempatnya perburu. Dan pada masa itulah disebut perburu itu naniambangan guru ni mana masa luhur.
Penentuan tempat di mana acara unjuk juga disepakati. Pada adat lama, unjuk di halaman perburu dipertahankan karena pada saat itulah perburu merasakan lebih terhormat. Bila unjuk pelaksanaan perkawinan di alap jual berada di hadapan perburu, maka kunjungan ke perburu pada acara jual ini, pihak perburu secara total terpenuhi haknya dalam adat disebut naniambang. Jadi masa sonario kan najuluni para anak acara adat. Saya ro perburu mandok kami do naniambangan. Bamulunan naniambangan kuy julog bayan adat. Jangan paksakan naniambangan. Alana sesuai adat ni para anak na masih jalonna. Alay muli juluna do imana mananiambangan. Basa naniambangan. Ipasahat sudi akaboras, ipasahat horbo perjuh, ipasahat para anak akan naunihataan. Mulo na hurang itebay. Sa guru di mana maperjuhudi meng na wape bayon na perjamparan ni lomona mesi. Ima naniambang. Ima alap jual. Ahado proses ni alap jual. Alap jual prosesnya adalah semua yang menjadi kebutuhan upacara yang disepakati diserahkan sepenuhnya kepada perburu. Kedua, para anak datang sehari sebelum. Sehari sebelum kenapa? Pada masa lalu kan nggak dong angkutan, kumerdelapan dong. Nah, jadi mungkin pada masa itulah kita buat uraian ini. Para anak datang sehari sebelum acara adat membawa makanan yang dijinjing dalam ampang. Biasanya burunya diminta menjinjing apang ini. Itulah sebutan kemudian sihut tiapang itu. Dibuat apang. Apang merisi si panganon, juhut si panganon. Ketiga, makanan itulah dimakan bersama pada pertama sekali pamuhai, pembuka. Awal pertama makan bersama, ini sering disebut mangan sibuha-buhai. Pada mangan sibuha-buhai, jesonari ngulu halak medok pun tuh tani para anak do ulau nalai mangan sibuha-buhai na itu tuh mangan sibuha-buhai mana lau tuh tani para anak. Soang mangkuti apang yang marisi juhut. Pada acara keempat, pada saat acara, perburulah yang mengaturkan sebuah makanan dan mengaturkan semua perjambaron. Bila dia kaya raya, maka kepada para anak diberikan lembu, ulak niulu, ulu mulak. Tidak menjadi keharusan kalau digantikan dengan deke ulak nijabta, ulak niulu. Jadi mulu sama-sama namora, horbo ileon para anak, balubu ile perburu. Ala ada keharusan nih. Edak sarupa level ni jolma. Ulu masilikan. Kelima, pada saat para anak pulang membawa parumennya, perburu memberikan jual bawaan berisi ikan dan nasi dalam tanduk besar. Itu makanya jualnya itu yang dialap. Para anak membawa jual itu tanah. Jadi, bahasa jual di level perburu, apang di leon para anak, itu memang perburu itu naniabangan selalu yang lebih besar pada dia. Yang lebih kecil diberikan kepada para anak. Horbo dilian tu perburu, lubu dilian tu para anak. Apang ibai buah-buahan ni para anak, jual ibai perburu. Alana apang tu jual beda. Jadi ukuran takaran yang halak Batak ada namanya balai yang paling kecil, balai. Nguluang mujabu nak geleng itu balai-balai, nak geleng. Jadi balai ukuran pertama, baru solu. Ukuran ketiga namanya jual, ukuran keempat namanya parmasan, ukuran kelima yang perbesar adalah apang. Itu. Jadi makut tiapang ma para anak tuh tani perburu, makut ita ileo majual bonon ni para anak mulak tuh tanah rak dohot buruna di perparmahan. Jual tidak sama besarnya. Nah, udah. Ini ada udah saya jelaskan. Diteruskan aja ke bawah. Bagaimana dengan unjuk taruhan jual? Nah, jadi mulu na juli son tikigeleng anong do merbedai sekeluarga. Ala say songkahi amatay natay sipatay pukul. Mangamuk may natay terbigi sorana. Unang macam-macam puto udah takas dua walak jual lo na hinatu son. Nah, bagaimana lab jual? Berarti anak jual itu yang terhormat. Pada masa lalu taruhan jual ini tidak enak ceritanya. Itu bisa saja karena perempuan dilarikan lebih dulu. Atau bisa karena gapangan. Gapangan itu tahu ya, hamil namanya.
lalu diantarkan kepada para anak minta tanggung jawab. Kemudian bila ada persesuaian kedua belah pihak dilanjutkan dengan adat marhusip-husip palahi. Iutanami may kamin. Itu mulai ni marhusip-husip songni nang nadari. Bila acara unjuk dilaksanakan di hadapan para anak disebut ditaruhun jual. Perburu menaruhun jual, perburu membuat jualnya. Pada acara taruhun jual inilah pihak perburu tidak terpenuhi haknya dalam adat karena mungkin tata cara adat tidak sesuai dengan kebiasaan mereka. Mereka harus tunduk dalam hukum adat marsulub di hundulan. Apa tata cara adat dalam perjambaran di pihak para anak? Itulah yang mereka terima. Dan bui paksa honoton na di hutan iba. Yang populer saat ini adalah taruhan jual. Yang dulu kurang memuaskan. Saat ini malah sangat memuaskan. Dan menjadi kebenaran murni dalam pemahaman kita sekarang. Di masa lalu ini terjadi berdasarkan permufakatan. Walau tanpa ada celah di dalam perkawinan itu. Namun ada kompromi dusniroha. Mulai dusniroha. Dusniroha, gue udah lautin. Dalam adat lama selalu dimaknai bahwa upasira dan yang menjadi lazim saat ini disebut ihur-ihur, walau tabu dalam bahasa umum adalah jambar hasuhutun. Siapa suhut? Penambol. Padanya lah jambar upasira. Jadi tadani hasuhutun do upasira. Tadani hasuhutun do ihur-ihur. Mulu paranak, dijuluni paranak ujuk, di mana menambol, di mana upasira. Alai dos marohani paranak do perburu, hulep itu hui upasirain na. Yang guna julu, hulip do diliani di bagasan antok, itaruhon tupu dini perburu, daktari dai. Alai sonari ngapa tarpeta. Karena kesepakatan yang terjadi masa lalu, karena suhut pemuliburulah biasanya mengatur jambar pada perkawinan alat jual, maka terjadilah kesepakatan itu. Saat taruhan jual diberikanlah kepada perburu upasira sebagai secara sembunyi. Dan saat ini sudah patah. Jadi kaposokku hulip bilian daktari ini. Sonari ngapa terpatari bagasan jambarnya dulu. Lanjut. Asa tong ngabe tak pola 45 menit berapa. Ini tentang mebat paula une dan tikir tatare. Mebat bila unjuk perkawinan alat jual, setelah itu pihak paranak melakukan kunjungan ke kampung perburu. Mereka disebut mebat. Jimulo alat jual henando ulau ni, na mebat malai. Artinya mengibati kampung halaman hula-hula. Nama sihol do burung na rohami mebat. Waktu itu dimanfaatkan untuk mempertegas pauseang. Nah, tikir tataring mempertegas pajayan. Tiki mebat-ebat mempertegas di mana pauseang itu yang telah dijanjikan. Paula une, bila acara unjuk taruhan jual, bisa dimengerti bahwa langkah perkawinan itu tidak sesuai dengan keinginan perburu. Karena itu bisa karena mengelua, karena bisa karena kecelakaan lain, dan bisa karena tidak terpenuhi semua keinginan perburu, kemungkinan pula perjambaran menjadi kebutuhan perburu tidak terpenuhi karena perbedaan wilayah, maka kunjungan ke tempat perburu disebut paulak une. Semua kekurangan dalam proses perkawinan dan yang tidak terpenuhi, maka inilah saatnya memenuhi. Ini sangat bertentangan dengan pemahaman para pakar budaya Batak saat ini yang mengatakan paula une itu sebagai solusi mengembalikan pengantin yang tidak perawan. Aduh, susah kali. Mereka mengartikan paula une itu dengan mengembalikan perempuan dengan baik. Ini tidak ada dalam kamus kebudayaan Batak. Betapa terhinanya perempuan bila itu pernah dilakukan. Kata sirang memang ada dalam masyarakat Batak dulu, tapi prosesnya adalah pokok sirang. Nanti kita bahas kalau ada pertanyaan tentang pokok sirang. Jadi enggak paula une itu memalukan. Tikir tataring, bila para anak sudah menentukan waktu pajaehon, pasangan boru, maka diberi tahulah perburu. Perburu. Raja nami pajaehon tanama helam boru masariahon romahamu. Nah, disitulah
datang perburu melihat tikir tataring. Nah jolo hingot dope tikir danau, aina tu dia hamulaon na manikir tataring ni baru tak. Nah, itu tikir tataring. Jadi nggak ada tikir tangga secara formal, keluarga dan membawa tetua, nggak ada tikir tangga. Tikir tangga itu yang dilakukan oleh pengihut-ihut. Apabila seorang mengalua, Roma pengihut-ihut menikir tangga. Manjai adalah sangat berarti kepada pasangan baru karena mereka memulai kemandirian sebagai satu keluarga baru. Satu keluarga disebut hitungan tataring. Satataring biasanya rumpun keluarga seutuh. Sangat jauh beda dengan saat ini yang menyebut tikir tangga. Apakah tidak memahami bahwa bila tikir tangga itu posisinya berada di halaman saja, jong di halaman ini? Apakah tidak memahami pula bahwa hanya saat tikir tataringlah menunjukkan bahwa mereka sudah masuk ke rumah, bahkan bisa melihat sampai dapurnya? Hanya anak manjalah yang berhak menerima jambar tataring. Beda saat ini. Anaknya nyumpang sama orang tua, tapi dihitung mendapat jambar tataring. Padahal anaknya tidak manjai. Nah, itu dulu sangat memalukan. Nah, adat Nabalga dan adat Namekmet, apa itu? Nah, tadi kita bicara tentang proses perkawinan Buru Ninamora, dohot anak Ninamora. Jadi sonari adong masalah di generasi muda. Muluneng menguli mana HP dangang uang na pugus di mana HP dibayarkan biaya menguli itu ratusan juta dia nggak punya. Pusing dia. Adat seolah-olah adat Batak itu menindas. Arong dona jolo ukuran kehidupan itu kan begini. Napogus per saya tahun naduma namora ada 4 tahapan. 4 tahapan ini kedani bisa kawin dan adat namanya. Nah itu ada balga namanya. Tidak semua orang Batak kaya. Ada napogus, ada persaya tahun, ada naduma, ada namora. Pelaksanaan adat perseorangan mereka tentu saja berbeda sesuai kemampuannya. Ya mek binangana, mek madikina. Ia belga binangana, belga madikina. Itu kan siratan hukum ke sosial yang disiratkan kepada kita. Kadangkala dalam pembahasan harta benda atau sinamot tidak dapat memberikan janji. Pihak parana hanya mampu mengaturkan sembah permohonan kepada pihak perburu. Tenggang rasa sudah ada sejak lama. Bila pihak perburu lebih unggul dalam harta benda dari pihak parana, maka ada tokka masih pamaluan. Jangan saling mencaci. Dangboy masih pamaluan. Mulu napugo sao, apelo moro hani anakku mamereng buru ni Pak Horizon Denggulo noon, namoray mana? Ba dangboy ukuran ni hidupi bayanon ni mana untuk melaksanakan perkawinan alat jual. Alana dengan ni Pak Bonyo ka profesor, rektor, dosen, dia segala macam. Masa temu-temu ujungnya ditanggung ma sudi biaya. Alana pugus. Nah purasa tapuk saya berikan wujud dari sebuah penghormatan kepada perburu. Lalu disepakati. Pihak perburu akan menanggung beban yang lebih besar. Walau proses yang terjadi alat jual, namun dalam pembahasan sinamot tidak ada sombanyuhum yang berarti karena miskin jong saya, Pak Nenggolan morajong, tidak memenuhi apa yang kuberikan. Maka Pak Nenggolan ini memberikan isyarat kepada dongan tubuhnya mengatakan bahwa ada jaloh sana mengnegosiasi sombanyuhumna atau boldo katanya kan, padahal bilang kurus itu. Bilang kurus itu. Artinya bila perburu kaya raya, burunya mencintai anak miskin, maka dialah yang menanggung semuanya. Napuran santampu yang diberikan para anak tidaklah berarti dapat memenuhi hajatan. Perburu tidak mempermalukan para anak yang miskin. Bila ada yang bertanya berapa diterima, disebutlah tombol. Nah sekarang kok di asal adat di halaman perburu duk si tombol. Kan padahal para anak kaya.
Mana cocok itu? Karena kata tomboli itu dalam bahasa adat itu bilang miskin itu bilang kurus. Karena tomboli itu kan botang dia. Tombol do. Akhirnya Paul dak pelo ni pak nenggu lebih awet tong dai ai tuturna nama. Alang guzol manuang kan itu di. Jadi di jalo hosan ne pos swado. Kosong do nihil. Udah menangguk sudi. Sombong. Pelo mo mungkin. Tapi nga masih holongan anak kuduk baru. Unang masih pela. Istilah ini hanya sebutan bukan bagian pembahasan dalam adat Mangguli Sinamot. Istilah si tombol dan rambu pinudun sebenarnya adalah menutupi kekurangan akibat kemiskinan. Merokak buanak inapugus dohok buruni namora. Mulu marokak do anak ni namora tuburu na pugus. Jadi dang masih pamalu. Dang napatitik sudi na marokak po. Saya rongdi. Fakta saat ini tidak ada lagi pemaknaan Mangguli Sinamot sebagai penjamin hak perempuan di depan keluarga suaminya. Melulu membahas materi yang akan diterima parburu. Kesannya seperti mahar. Dan ada yang menyatakan seperti itu. Pergeseran pemahaman itu berangsur sejak pihak para anak menyatakan bahwa kerbau, sawah, emas, semuanya sudah dijual untuk menyekolahkan anaknya. Dan itulah bacaan. Ang Rajanami, yang kena naik kelamon, tohoro tutuna jului adong forbo, adong kauma. Adong mas, nani guys studio la pasikolahon, naik kelamon tusi ni, ina. Pak bos tang Raja Gugu. Ngahabis be, ima pa jayan na ina. Sikolah na ima pa jayan na. Inilah awal-awal nggak dibicarakan lagi Mangguli Sinamot itu. Dari situ, masuk dari pasikolahon. Tinggal betu nama dulu kita ngombe hormon. Jadi sekolah naima pengetahuan naima pajayan na. Idong ulana dang adong be hata Manggulis na. Semakin jauh makna sinamot ditinggalkan karena ada tradisi langsung saja tawar-menawar pun terjadi. Hitung-hitung pos pengeluaran parburu. Ulos akan diberi diki. Nah di masa ongkos rombongan. Ona may dok kata ni sinamot. Ilako po parburu masudiyon. Di sela keruwetan pelaksanaan adat, ibu pengantin perempuan berkelana menemui semua undangannya. Gudang doh jalo tuhur ni burutan. Nah, sahlah burunya itu digadaikan. Bila kedua belah pihak memang tidak memiliki sinamot, ada ini. Perburu dangkaya, tapi ya maduma. Dia di bawah sedikit, di atas per saya tahun. Dan para anak juga maduma. Dilakukan acara rumahan. Disebut mai turun. Ada juga bilang menurun. Jadi proses adanya seperti apa yang dilakukan sama dengan di halaman, tapi ya kecil di rumah. Dibatasi tamu. Jadi mai turun. Kan bisa kita. Kalau ini dilaksanakan sekarang, kurasa orang Batak bilang, ada tadi. Bila miskin jong semua, bagaimana? Ada cara disebut mengebal hongaju. Kedua pengantin diberikan ulos. Kalau gulamo pun ikannya ya. Yang penting di situ ada sunya pengnobat itu, ada tulangnya, ada nemburunya, ada keluarganya. Jadi itu juga para anak. Udah sah mereka secara adat. Jadi dan mereka ada petak silohono nih nggak mereka. Ini fokus jong dua lagi. Disebutlah itu mengembal hongaju. Kemudian ibu dari pengantin perempuan memberitahukan kepada para kerabat waktu ketemu di onan perihal perkawinan. Nunga muli biang gimda takudo koko suatu ngacik roha. Wasarang doh nom baung namang gembal hongaju do. Oh, angge matutu gabe mah. Jeulu dong musim nulung mamoray mana ibain ada musim dok may pebat to po udang namang ada. Oke, lanjut. Tinggal 2 halaman naik madak polo 40 itu. Konflik pelaksanaan adat perkawinan saat ini berkembang karena tidak ada yang mau mengalah. Tidak ada dasar pemikiran makna tradisi itu. Cenderung berlomba meriah tanpa mengukur kemampuan yang ada. Paihuti Gajah Marhono. Nguludang merhucing jeng do dia segala macam seherana Sweden. Hari dok Zolman Weng. Dan ulau ada. Dok
pesta, fiesta. Nang mangulahon na ada. Marujing jangi mah. Ido ada nago. Bila cara dilakukan dengan sederhana, ada yang boleh menyindir. Pestahan. Pesta apa ini? Siapa lagi yang melaksanakan perkawinan tanpa menari-nari? Karena semua masa kini telah memberi ruang. Siapapun bisa menari-nari. Tidak ada lagi miskin atau kaya. Batasnya hanya kemewahan dan pas-pasan. Oke, kita langsung saja ke bawah. Rujukan ya. Inilah seperti ya epilog lah ya. Nah, namun saya punya harapan bagi generasi muda yang mulai ada yang tidak menyukai proses adat perkawinan yang bertele-tele, yang tidak diberi makna. Kita yang tua-tua itu tidak memberi pemahaman makna kepada generasi muda. Akhirnya mereka itu apatis tentang adat. Mereka sudah resah dengan unjuk rasa menampilkan meme yang sering ditampilkan di medsos. Bahwa perkawinan adat itu harus mempersiapkan dana ratusan juta. Seolah tidak ada perkawinan adat yang sah tanpa materi berlimpah. Bila mereka kelak menjadi pengetua adat di masa mendatang, maka mereka akan melakukan pertimbangan dengan dasar hukum adat yang sah dan relevan bagi semua lapisan masyarakat. Di milium ketiga, Songni nama mencari nilai-nilai nama kegenerasian dan nengro terhadap harus adat dari belakangnya. Jangan putuskan cinta karena uang tidak ada. Itu prinsip leluhur kita. Makanya ada mai turun, ada mengembalhon gaju. Itu untuk mengadopsi kata-kata ini, jangan putuskan cinta karena uang tidak ada. Beda tuh sonari, seolah-olah cinta itu putus dong. Ngadoh nang naburu amat dokon. Susah pe hita hasian, susah pe tahu hita. Anggo soleano mudo 200 juta tuh mungkin. Ngadoh buru amat dokon. Harap yo. Mangalua bukanlah solusi adat. Ada yang bilang mangalua pe adat dun. Lagu pe ang matok soni kan. Nah, mangalua bukanlah solusi adat, tapi solusi jalan cinta yang tersumbat. Namun ada yang mengatakan bahwa mangalua termasuk adat, dok. Itu adalah pelecehan hukum adat. Mangalua biasanya bila satu orang tua tidak setuju, biasanya perburu. Setelah rembuk bisa juga dilaksanakan unjuk yang meriah. Itulah adatnya. Bukan mengaluannya itu adatnya. Setelah rembuk bisa dilaksanakan unjuk yang meriah di kemudian hari. Maka itulah baru solusi hukum adat. Itulah solusi adat. Yang mengalua itu solusi cinta yang terputus, tersumbat. Para pengetua adat sekarang tidak lagi diharapkan untuk mengembalikan adat perkawinan itu pada dasar hukum yang tepat. Bila anak miskin terkendala menikah karena jerat adat masa kini, maka pantas kita sebut adat Batak sekarang tidak bermakna sosial bagi semua lapisan masyarakat. Karena tokoh adatnya hanya sibuk membahas jambar dan pemberian ulos. Generasi mendatang hendaklah mampu menunjukkan keluhuran budayanya sendiri. Mereka harus peka melihat kondisi sosial lapisan masyarakat. Jangan malu melakukan kesederhanaan selama hukum adat terpenuhi. Kebudayaan itu dipertahankan hanya berdasarkan nilai luhur yang dikandungnya. Menjalankan tradisi dalam kebudayaan yang kehilangan makna akan melelahkan dan membosankan. Apalagi kepada generasi muda. Membosankan. Itu tidak bisa dibanggakan karena dunia luar sebagai nilai ke dunia luar. Ini tidak bisa dibanggakan kepada dunia luar karena sebagai nilai adiluhung yang bisa dirujuk bangsa lain menjadi sumber pengetahuan dan pengajaran. Kalau bangsa lain bertanya, untuk apa kamu lakukan seperti itu? Kita tidak bisa menjawab atau berpencak silat menjawabnya. Orang akan tahu kita nggak tahu maknanya. Milih kita. Tapi kalau kita tahu maknanya itu, paling tidak makna dasar perkawinan itu adalah perempuan harus dijamin hak hidupnya di tempat suaminya. Satu. Perempuan itu disebut
sinuan biu, anak itu disebut sinuan tunas. Sinuan tunas itu adalah yang tumbuh langsung dari batangnya. Sinuan biu itu adalah menempel dalam dagingnya. Kaya ada botohamu marek biu, mulu kecentu panas setengah tahun, ulu adong cairan. Cairan buti, iman dong ngaek biu. Karena menempel do borui di perburu. Makanya dok buru seorang. Mulu seorang nedok akan roh ini. Mulu namai seorang kan dia berkunjung. Jadi peimatikina di mana pahutau. Pahutau di mana musim. Ima buru. Jadi pahutau mulu adong buru terus nek geleng dope pahutau do sugut ngadong hutanion tapi imajiner dakta boto pasti dia. Jupek supak tikina diririt may mana. Diririt ibaratnya ada buah yang ditutupi sesuatu penjaga lalu dilepaskanlah duri-durinya, itu namanya mengaririt. Lalu setelah suka baru diuli. Diuli itu memberikan sesuatu kesepakatan dia dengan perburu supaya burunya itu diberikan kepada dia, itu oli. Jadi olinya diberikan. Nah di situ ada persimpangan kata oli menjadi boli. Boli menjadi tuhor. Nah di situ kita kesalahan-kesalahan. Jadi na mengoli do bawai, na dioli do berwai dengan satu kodak ya di boli. Dioli do. Dioli. Dung diririt, dioli. Lalu memang tu hutana di pataru perburu mai dok mai pahuta. Di pataru matu hutana. Dung di hutana dok mai statusna aha. Pagopas parik ni si matuana. Jadi pangkupas parik do buru-buruan hutan si matuana. Makana mulong na sirang meninggal hon parik na sude huta jebu na dong disi itinggal hon. Do anak kon na itinggal hon. Dang buy wanon na mulo hukum adat. Alana ngay topas parik. Imana muli hutana pagopas parik. Alain ro alai sadatik mana itopas parik. Lawi tinggal hon perhalang luna. Dang boy bonon na meningaha secara hukum adat. Alai hukum positif menibangi bisa mengasuh anak ninna kan. Ayo hita kerepotan do hita hukum adat. Mulut campur baur buti. Dang boy dah. Jadi unang iluwas para anak bawa anak konai di buah mulu naing law. Dang boy. Tangong hak na disi dalam hukum adat. Jadi nakini taringoti amang bos tang taringoti si mulu sirang mate inai uju poso mulu adong anak na dohot buruna dingani hutana dingani hutana hot do statusna di hutai alai mulu ditadikun hutana magoma hak asuh ni mana di anak kotna dohot pajaya. Dang boy bonon narta pacaya, dang boy bonon na jabu, dang boy geisot. May mahukum ada. May bidan wain kan, ngay sertifikat ton. Di dang boy bita capur bau. Sirang mate poso mulo suadong geleng na sianudian ini di tubuh na toras na langsung. Langsung may. Kejam ninna. Alay tegas. Jelas. Ano lah, mulo hitam at pikirsan kejam ninna. Ay memang daong bay na hinukop na di hutay. Sirang alay nung gabi, ala ni beda, dang di loas tibangan ni rajay, meninggal hon hutana. Tumago baway do'y palaw. Sehol na berbeda ya matay do inatay. Tung gumasak pe inatay makaliw beda to matay ulo si patay pasak. Tangko si palaw dang ina, amay do. Ho malaw bawa. Tutumalom, tudio holaw. Hokma asidaon manggonggom gelengaw di sok. Nah, jadi yuman mulu halak bawa na julu manguli utanasig itinggal uri pe na lamar beda. Sahdi anaknya mana nu sudi. Imay hukum ma. Alay inaon dang boy tinggal hono na utana. Mulu tinggal hono utana hilang hak na.
Tumangod do'y palawi sakuta. Dang bui buaton ni bawai pajayan na perjulu. Rapdohot. Ripinay. Kok do'y manay. Mulu manguli pa mana na si Musay dang bui bagyon na pajayan na. Ima hukum na. Sirang alani na sumargal margelek. Masigabian manasida. Iba yung mga pagosirang. Iba yung mga pagosirang. Di juma akan na tua-tua. Di pajongjong masongon. Ujuma bayan pagosawit. Jadi sirang na sumargelek. Ulo do masigabian. Jadi iba kong matuhonan. Iba yung masanggol na. Sanggol bane-bane. Bawa ngawoy tedangan, ngawoy rito ni. Nga sirak kape. Nga pagosirak. Masak dalam hukum adat. Mulo na mahilolong, didangdangi maperburu. Na mahilolong, artinya ho aung dope amat tajabuna, alay maroharohay mana doh bawa na asing. Maroharohay mana doh bawa na asing. Mardangdang maperburu dua lopi. Sidak ka sidak kue, sidak ka ni singgolom. Nasada gabi dua utang ni si pahilolong. Itu hukumnya. Jadi sarupa manakin hak na si topas parik, dangadong hak na be na dihutai, na tininggalhon na arta nadong dihutaan. Ima jo naso pas 45 menit etong berlanjut mahita mo siya tu acara selanjutnya. Mulai ate. Mau lihat Amang Monang, sudah banyak sekali kita diisi tentang materi yang Amang sampaikan ini ya. Jadi memang betul yang Amang sampaikan itu. Jadi pengalaman ini Amang ya, kebetulan saya juga mata kuliah saya sosiologi banyak yang komplain itu anak-anak muda sekarang. Mahal kali sampai 150 juta pesta katanya gitu kan. Gimana ini Pak? Jadi kita terangkanlah kadang-kadang di kelas. Oh ternyata ada itu tadi apa Bang Embal Honggajut kan. Jadi, setelah saya belajar juga dari Amang itu, baru kita tahu Amang ada Bang Embal Honggajut dan untuk orang Batak itu sudah dijamin apa tadi hak waris untuk perempuan kan untuk kehidupan dia. Sebenarnya sudah banyak ini Amang materi apa dari materi yang Amang paparkan itu pertanyaan-pertanyaan daripada peserta kita hari ini mungkin sudah banyak di kolom chat, tapi supaya puas saya rasa karena kita pun marnonang ini saya berikanlah kesempatan dulu Amang Maradu Sibarani ya karena ada chatnya di sini supaya lebih jelas. Nanti habis Amang Maradu Sibarani, Amang Firma iya, Amang Firma dan Amang Vitus ya. Silakan Amang Maradu. Ya. Alamar nonang doita kan. Setabu pernonang atau Halo, Ora Samang. ya, silakan Amang. Ya. Oke. Jadi melihat mari kita petadahu diriku Maradu Sibarani sian Serpong Tangerang. Memang songona ridok nakeningani ngani ikutan presentasi, kemudian kita sudah baca juga bahan yang dipresentasikan, jadi sangat baik. Artinya kan kita tidak baru dengar, sudah kita baca, kita simak dan seterusnya. Jadi mungkin seperti yang kutulis ada dua di situ. Jadi satu mengenai Pajayan Pauseang. Jadi jelas di situ ceritanya. Dan itulah memang sama seperti yang dibilang Amang Naipos tadi. Itu adalah ada hak dan kewajiban. Jadi para anak pemangalea, terburu pemangalea. Tapi kan kenyataannya sampai sekarang itu nggak ada kedengaran gitu Pauseang dengan Pajayan ini. Jadi artinya ini sebenarnya adat ini ada sudah terpikir mungkin orang tua dulu supaya dengan nanti artinya pembagian warisan dan seterusnya
bahan untuk makan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi sekarang kan udah nggak ada. Saya melihat di Jabodetabek itu nggak pernah dibicarakan Pak Jair, Pak Useang dan seterusnya dan seterusnya. Itu nomor satu. Jadi sudah diulas aman tadi. Kemudian nomor dua, mengenai ada tadi kan Manikir Tangga, Paula Une dan seterusnya. Sementara di kita Jabodetabek implementasi yang ada adalah Ulo Sadari. Kan Ulo Sadari setelah selesai ini terjadilah terakhirnya itu nanti kan Madokata, terima kasih dan seterusnya. Di belakang itu terjadilah saling mermem lah, aku bilang ya, mermem. Pergilah ke sana, putih sini, katanya, dan seterusnya. Sama sekali tidak ada makna dengan apa yang diceritakan Amang tadi. Jadi kan Manikir Tangga, Paula Une, nggak ada maknanya seperti yang diceritakan tadi, hanya pembagian jabar aja, pembagian ikan dan seterusnya. Sekarang pertanyaannya, ini bagaimana sebenarnya apa yang mau kita lakukan sebagai generasi, nggak usah lah generasi muda, generasi tua lah. Kalau generasi muda nanti seperti memberikan kewenangan ke orang lain gitu. Generasi kita sekarang lah yang masih bisa mungkin berbuat apa yang kita lakukan supaya kita bisa mengembalikan, nggak usah 100% deh, mengembalikan artinya ide-ide yang disebutkan tadi, harus ada Pacaean, harus ada Pausean, kemudian Manikir Tangga, jangankan Manikir Tangga, Manikir Tataring tadi kan kata Mang Bonang tadi, Manikir Tangga aja salah. Harus tataring sebenarnya di pinggir. Di mana ada tataring di gedung kan? Sebenarnya nggak ada. Oke, jadi Ima perasa tambahan ini aku tulis di chat. Jadi mohon tanggapan Amang Naik Pos-Pos atau tanggapan siapa saja pun bagaimana implementasi sekarang dengan kita ini, apa yang harus kita perbuat. Mau lihat ya Mang? Mau lihat ya Mang? Iya. Mungkin 3 kita buat Amangnya dulu ya. Sekarang ke Amang Firma lah. Ya, singkat Amang ya, Amang Firma. Oke, baik. Mau lihat mah dihita sudi, lalu mau di moderator. Suang ini manang Amang monang naik pos. Otik do pertanyaan ko Mang. Naking di doko namang naking soal saat majai. Terus adong sulang-sulang hariapan, adong buka hobung. Nah, dalam konteks hak waris naking, soal hak waris ini, tersangka diri sebetulnya konteksnya hak waris di acara sulang-sulang hariapan. Ditabayang aja penjelasannya. Nah, mau lihat ya? Mau lihat ya Mang Firma? Ya, silahkan Amang Pitus langsung ya Mang ya. Singkat padat. Oke, mau lihat ya Mang moderator, jadi dia Mang Naik Pos-Pos di acara ujuk, di ulang ujuk di alat Batak, adong nakaning istilahnya si 2 masam, sada alat jual, sada ditaruh jual. Jual alat ukur nih alat Batak. Nah, ada hubungan nih juali di situ istilah alat jual doho ditaruh jual. Apakah memang jual itu dibawa dalam pesta itu, dalam bentuk apa, sebagai tempat apa itu jual itu dibawa di sana, kalau memang itu dibawa, atau apakah itu hanya sebagai kiasan dalam nama alat jual dan taruh jual itu? Itu saja pertanyaannya Bang, mau lihat ya. Baik, terima kasih Mang Pitus ya. Sudah ada 3 orang penanya, Amang Monang, silahkan dijawab Amang. Mau lihat ya, Horas Pak Sibarani, ilagubuti do takku. Mungkin asal selagubuti do Sibarani. Ido. Ya. Aku tinggal di Lagubuti, kamu tinggal di Jawa. Kakakku baru naik pos-pos. Kang buruku. Dihula-huli dong. Jadi suku-suku ni Amang Nakin memang gabe suku-suku kudui. Waduh wenota. Alai ngahe apa muli boru dakke hului ulo sadari. Ngahe panguliana ha dakke hului ulo sadari. Upaksa do anak kon ekonom waktuna sedetiki lau kami mengibati hutan hula-hula.
nakpesuadong hataan pajaya, nakpesuadong pausia. Jadi halahipe hami pe lao simatua di buruku rodo tong mangibati hami dohot satu na pa ibat pohupu mamupus. Jadi memang dangadong magoni halak mulu siula hono saderi. Dangadong makona. Dak sige behira rum spitakorasi mulu dangadong ngon hira dang na marada batak daw. Lalu hami dak pula marhara pula kami. Jadi hula-hula ibe hola kalahi. Simatua di buru pe hoi kalahiro. Ai ido dalam bersilaturahmi. Ay selama ujuk sadari dang adong dobe masih ada ni namar keluarga. Alay mulu lao tu hutana ni ibatan gabe tinada. Do polak na tinada. Do karesek na. Anggo si sadari dia tinada. Jadi tergantung di hita deh. Dang ulu hita ulo sadari. Ay adong ko tikina sugut manang nasari hari pe ikul lao do hita tu hutani simatua ni anak do simatua ni buru. Tidak manang nagawe holang bulat pe manang nataon ikut dola. Jala ya dak pulek ko ni paksa ko ni ikon si sadari. Jadi ulasa kita doi kita sendiri do mengalaksana ni. Dan ulo sadari ni na. Soni do ayalana soni do amuk kunahinan. Penguli anak waktu tumar kasinaga. Jewa ulo do na mengguru ulo sadari do dak parulo sadari au narasa nami. Torin na. Terus na huingot. Dak parulo sadari au mulina raja do terhormat. Orang terhormat do dak parulo sadari au. Lapatan na dang na suarong ngkos surong ngibeti ham herai. Jadi macai huingot. Muliro dak parulo sadari au na. Macai manginongi di rohakku iti kiduli-duli au. Makana sa pesonari ham si keluarga tangi pamasay. Bay habakku bay akka nasi. Amat tapir masih bulun majai do sulak-sulak karyapan ukapobu. Okan tabahas nakin mula adok si bainon na do mula adok ngartanan makana dibahas. Je muli buruku tu namora huboto bekon hataku duda. Tapi lagi huboto kecuali helak kon anak sesede bakola mereko tau mabahasi. Je mulongan anak ngatulu bedang ikon jamino ni. Ya akan nakasaon suri akan anak dua na sutung gabi hilang hak burko. Aro sinamon na mo huboto ko dang go haumam. Gudang go horbom. Mulai tetuko sonare jadi muluniku aidi menuntut hak na di. Bapos marham razanami yang go burumi ang mazugo pajani hau masih tolhas. Horbo tolu nyan behido nuli. Bapago mas papanugo. Ngalas rohak ko si. Bedo nang razanami. Bakon marpause yang do burumi banamu bapos maruham angko sa tobik ni begitu dulu au may beniku au si napitinga dong nang nala ni bulat na itu jadi ima ngagabe hak warisi di mana di saat pertama dung duk sipat sudia nak ngaon kan ngamar pajaya pe duk sipat sudia nak ngaon. Jadi duk sipat pesudia nak ngaon asa pasahat sulak-sulak karyapan. Adong dope harta ni na tuwe-tuwe na suterbagi disimay dihatahon. Syarat sulak-sulak karyapan molo na tuwe-tuwe terhormat dang dijalo sulak-sulak karyapan sa geleng siyang geleng na molo sodame geleng na. Itu syarat utama. Dakya hujalo sulak jang jalo ko sulak-sulan sana nakoko na sodame. Padame do hami mong dami ni mo narihay tangis-tangis di botomi bekko. Nakusak ko ni sakko. Ito rin na di. Jadi berusaha do akan non berdamai. Nah, jadi bahatahon mamong ahado pesihatahonom mo do tuinong. Ima dabani pajayami aong gope haw masitalha. Iho may sakangan. Dabani iho anak pay dua ni adope. Bahor mo ibagi opak mahamu omay on ibigi hahangi ni na nisulangan noon sah sudah ada saksi dan dong member bedai mulo na yang adong na keberatan pada saat ini mulo duksai keberatan tenggubi tidak berlaku. Nah saya dibagi sudah alai saya adong ko pay di tiuk na tuwe-tuwe di hubung na berupa ulos
na berupa emas, anggo hau mengibagi sudah tiki sulak-sulak keriapan, na berupa pusaka. Jadi duk tudian na tuwe-tuwe, lau makira sudah harugian, ikut di siro tulang. Alana mulo holan hahanggini suhuton do isi ulu do masih songkakan ni. Ala mulo tulang isi sangap di bereng hormat do itu. Kaya song ni do hita tutulak takan tulang. Mulong ni boto ni ba na merdadi. Basa song na sopo ido na ya bere na ya na soko ko peroham ni do tulang. Adong ni pangidoro aku kicin herungwen ni among nahinan nga sa ito doro aku diaw alay hujalo sa nito. Bagaimana din awaroham lai so lianomi pole do iroham banggoi padok mo tulang bahulepen na selesai baru ilam mau pau kepobu selesai sudah pembagian ima hak waris itu selesai itu hukum adat jadi sonari adalah terdo sudah alai dan bernilai so turia do penetway kapabong na ala kamu kapabong na hisap-hisap mamasuna. Ima Pak Sibulo. Jadi tapi memang saya memang jadi konteks ini sulang-sulang hari apa ini sebetulnya dalam hal membagi harta dua tema. Enggak. Di situ Gitu? ada. Di situ kesempatan. Oh, iya. Sulak-sulak karyapan pasangan pun na dua-dua gok ninguluna naong manarihon akageleng na. Makanya tingkat pertama nakin ikut dami do geleng nai. Oh iya. Itu ikut dami do geleng nai. Ipesa baru momen kesempatan doi menyelesaikan hak waris. Jalan intinya pasangan pun na dua-dua itu ujung luna. So nanti ede kan ujung ngulu kuma baik kamu na dengan na anggurung mate udah punan au menotor ihirai. Olah temang. Jadi unang adong hita halak batak sonare madok kodang masa ulo kariaban ay ulo uramate ulo mangosor ulo di kan ado na kebitulan di ulo sa halak betori manuta gabi apa ya onggon wae ibaen pulang tahun alai sulani ayah hadi tarima mang jadi amata si manulang wadah ni makanan ni nabinuan ni paranak di bagasan apang alay adong do parasan adong do adok jadi saho adohi ihuti mapango seras kera landasan na jadi ibu may tuhutani perburu jadi perburu ilem madike di bagasan parasan alay paujak ma di atas ni jual asa tongam buanon ang guna jual masalah apang do jual iliat tu parana iliat tu perburu dang masalah beda tu ita sonaring dia lulu jual suang bimang guys ang gunahinan radiri itu jadi itu ibai memang nabinuan landasan ni nabinuan ni paranak memang apang nabelga landasan na ni leon ni parburu deke jual itu dan masalah alat ukur deh memang iya alat ukur apakah Hola juali huti-huti kosong daong landasan ni makanan ini. Ini. Oke, olate. Oke, baik. Terima kasih. Buri sautit na mang sautit na Iya, Mang. Jadi nak kiningan kan memang suku-suku dia memang nak kiningan apa namanya percaya do pausiangi. Jadi Amang tadi memang sudah jawab. Aku udah ngulu songono. Oke, berarti kan Amang oke, berarti sesuai. Alai kalau misalnya hita kan songol suhut dan boy makata gudang di mall pesta juga kan. Hala Raja Hatar itu kisah di hari do sebetulnya yang sebenarnya ini bicara kepausian do percayaan ini. Ima sawatik ngai Iki manggoli sinamo. Manggoli sinamuti kan itu nakin hata manggoli membatasi manggoli ba nauli alai inado implementasi na dakang hatayo kepejayaan mulai di Jabodetabek mabui dan nak kadongar anggon akan kita kan pada landasan hukum perkawinan nahinan jadi implementasi sonari kan AUP tetap dohau dia kan
dang dihatai be mulu. Akan asadong do hita refleksi, sungguh diri sebetulnya sadihara dihatai, tiki mengguli sinamot. Mulu mengguli sinamot, lemon, pajani buruku, nina, kan? Beda tuh sonari, marhata sinamot na may warna. Lemon na saon. Tu perburu do, akan nalari. Baya halian na pajayan, ngayon lakok ko, ba siya habilanok ko, wena. Yan lakok perburu. ay hatay perburu. Masih ulos na, masih abit na, masih golang na, masih ongkos motor, do, di segala macam. Ina, dang na hatay hita besonari, lao pajayan ni buruta. Makana dang adong be kesempatan makatai. Itu dah balaiku. Jadi dang adong be mengguli sinamon, marhata sinamon. Nakin nga yakoy Pak Bostang na Juloy, masa ro pibigi mengguli sinamon. Jadi tahun 90-an tu tahun 70-an Roma mesti dialog baru. Jadi nga kuliah tong tu Jakarta do tu Jogja kan. Bayi masih sekolah naik mah pajayan naik. Ngaho na guys bisbi. Idung lin. Idung na. Alai dung rosa Jogja lau tu huta. Pa zong matu tu Jogja ibon matu huta. Gabi masa ma pesta tu butiki akan intelektual watak na rosa pangaratuan. Tarima pergeseran na maksibarani. Oke, mulai ate amang monang. Ya, amang inang untuk memeriahkan marnonang kita. Ini kami ada kuis ya, dua pertanyaan. Tapi satu pertanyaan dulu kita buat untuk sesi kita ini. Nanti setelah tanya jawab terakhir, baru ada pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang pertama. Jadi masih tanya kita teh. Pertanyaan yang pertama nanti bisa langsung diisi, dijawab di kolom chat. Nanti tim akan menilai ya. Pertanyaannya adalah sinamot ni parburu yang diberikan kepada burunya setelah menikah disebut apa? Ya, sinamot ni parburu yang diberikan kepada burunya setelah menikah disebut apa? Ya, itu pertanyaannya. Baik, Amang Inang, untuk pertanyaan kita buka lagi 3 orang penanya, tetapi kalau bisa hanya 2 menit lah yang bertanya ya. Jadi supaya semua kedapatan, karena ini sangat berisi sekali yang dipaparkan oleh narasumber kita. Silakan Amang Sidaputar untuk memberikan pertanyaan. Amang Sidaputar. Saya sudah lihat di kolom chat. Ada Amang Sidaputar? Boleh ate amang, boleh ate. Oke, silakan Amang, singkat padat 2 menit. Boleh ate, horas ma amang mau nang pos-pos. Jadi presentasinya amang nakingan masa dengan jala heran apa turhon buku na yahujaha songon surat to disi mengguli sinamot hubunganna tu pikir tangga do mana pikir tataring. Hubado mo joto na suraton pangatusion nahya hujaha doho nahya di patorang taringo tu sobaniuhum manang sobanyadat monubunyan undang matadokod besinamot alai sobaniuhum. Jadi hobar tu na ni amang na kanipatorang nyamang ia sobanihumon dihatai mono amang mandok naking di manggoli sinamot manang mono di pangatusion na yahu bige ima di hori-hori dingding. Mar hori-hori dingding ma hasuhuton anak parana do parburu. Di sima bahasa kuditoron songon bahasa sederhana bahasa Senayon asuransi siap parburu tu buru nasida mono sau ando gabe helan ma mono gabe sau parumain ni parana ki. Hira-hira songon dia do parngolion ni buru nasida yan non. Adong do bagas nasida, adong do haumana, mono songon najulu, dan adong do pekarejo, hauma do, adong do bagas na, songon adong ahado guarna horbona. Jadi bahasa na husimpulon, hira-hira asuransi ni buru naon, mono muli tu anekela naon.
Jadi molonnya diulahon mungkin nakiningan aka odeng tupu di buima saat nakinga tu pau siangi. Jadi nanek kudoko namang memang dihita halak Batak dan Lungubi mungkin kami nasa usia nami opera dan harupas do pemangatu si songo dia do sebenarnya ditiki bolo pihak paranak peiba laho pasahato sebanyuhum tu parburu manang sebaliknya parburu songo dia do nasida majalo harori paranak dan haru dia tusi mau bahasa lain mengita dokon do palsapahana puasa ikonadong berhori dinding dungi mangi tu na nomor husip saat mengenai petua hata saat nomor husip. Jadi mulubui hatorangan yang mangonak dengan sudah kita halak Batak mengatusi mau ledok istilahnya mangonak dengan oma referensi najulu. Ale mulubui YouTube pudi ini saya kira inilah ada Batakna sebenarnya. Nah, padua honak dengan mono patakaso mara di amang dang tikir tangga ale tikir tataring do. Nah ya hu begitu mungkin sarupa donina pangatusionna jadi tikir tangga na pahatus so ditikir namar hori-hori ini ding nasida satu namar husip tohodo nung adong bagas nasida songonong lihatahon ditikir napa satu sobani humi jadi alemo tunggu amang tikir tangga tikir tataring do daripada tikir tangga mungkin anu pangatusion na lebih mendasar buira lebih jauh di patorang amang. Jadi suang-suang ini naking suku-sukunya mang cibarani borong salau ima ulo sadari ope hurasa gudang dope halak kita naso hartakas. Walau setuju naking dari patorangnya mang nai pos-pos ia ulo sadari na masa sonarion sebenarnya kan sokon naking nai patorangnya mang ido ikomeba do ikorodo parburu laut tujuh bunyi parana mamereng tohodo ngadong tataringna tohodo ngadong durbiana tohodo ngadong bagasna jadi ikoboton nasirat to berarti tohodo hape na pinasah ni amang guru nami nama sungsong ni mamuse nah waktu si hari pasah bau mono mebat paranak dibuan parumainna serta dihita tong donina apa pabuahon ba molo munga dengga pamatang ni parumen nasidai Ya, jadi amang rebutan langsung amang rebutan. Ya. Ya, jadi hira-hira songo lima mungkin mulubui tong di pabagas amang di hatorangannya amang konate. Oke, mantap. Kita lanjut ke Amang Aliandri Siburian. Asa sudah kita dapat nomor nonangon amang. Nah, tepak mata bain. Ya, Amang Aliandri Siburian. Horas, aku kebetulan silakan perempuan. Inang ya. Iya, Singkat padat. ya, makasih Amang. Iya, seperti yang sudah saya di kolom pertanyaan, di kolom chat ya, Amang untuk Amang naik pos-pos tadi kan di akhir itu dijelaskan tentang sirang mate poso alai somar geleng. Nah, itu kebetulan terjadi dengan saya gitu. Kemudian yang saya mau tanyakan, apakah ada adatnya, saya juga kurang tahu ya, apakah ada adatnya mengembalikan saya ke keluarga Siburian, terus kemudian bagaimana selanjutnya posisi saya di keluarga Simatua, apakah ada hak dan kewajiban adat yang harus saya jalankan. Mau lihat teh, itu aja pertanyaan. Mau lihat Inang, kita lanjut ke Amang Ben Tampu Bolon. Mulai tele, Horas Amang naik pos-pos, terima kasih untuk pembagiannya. Ada dua dari saya Amang, mohon izin. Ini dari sudut pandang diaspora, kami yang ada sudah jauh dari luar Bonapasogit Amang. Untuk pembahasan pemaparan yang Amang sampaikan tadi, pertanyaan pertama Amang, ini menarik sekali. Apakah memang ini sudah didokumentasi dari dulu Amang? Karena saya pikir yang Amang bagikan tadi itu bagus sekali kalau kita dokumentasikan ya. Kami dari Batak Diaspora Marnonang merasa ini sesuatu yang perlu kita dokumentasikan secara tepat begitu Amang supaya kita bisa lanjutkan ke generasi-generasi kita berikutnya. Jadi pertanyaan saya yang pertama, apakah dokumentasi ini sudah dilakukan dari dulu sehingga
kalau kita melanjutkan supaya bisa kita sebarkan lebih luas lagi begitu, Amang. Poin yang kedua masih tentang hal yang sama, Amang. Saya sendiri menarik sekali mendengarkan tentang Sinamut untuk menjamin kelanjutan dari si Boru gitu ya, karena dia di Oli begitu. Padahal kita ini orang Batak, terutama Batak Toba kan lebih ke arah anak yang lebih diutamakan. Bolehkah tahu Amang kira-kira pertimbangan sejarahnya dulu dari orang tua kita dulu itu bagaimana ya sampai kemudian punya perhatian yang begitu besar terhadap Boru yang di Oli, padahal secara peradatan kita lebih perhatian kepada anak untuk nanti pembagian ahli warisannya juga. Demikian Amang, terima kasih. Baik, silakan Amang Monang untuk menanggapi. Terima kasih Pak Sidabutar. Tadi hori-hori dinding, jaminan hidup Boru, cara ada sekarang banyak istilah-istilah, hori-hori dinding, petua hata, dan segala macam. Kalau yang saya bikin contoh ini tadi, mengguli Sinamut itu yang besar dengan yang besar, yang bermartabat dengan martabat, yang kaya dengan kaya. Jadi nggak ada di sini istilah marhori-hori dinding, nggak ada itu. Jadi orang marhori-hori dinding itu adalah apabila burunya dilarikan. Di situ cara marhori-hori dinding itu. Karena dia menyisik-nyisik di dinding katanya kan. Bisa dibentak dia. Ngapain kau situ? Hei! Katanya kan. Marhori-hori dinding. Nah tempat landasannya berdiri nggak ada karena dia salah. Jadi kalau yang mentereng begini nggak ada hori-hori dinding. Dia dari pintu masuk ke tengah. Karena orang terhormat nggak ada hori-hori dinding. Orang yang salah yang hori-hori dinding. Nah, jadi sekarang itu tadi yang taruhan jual itu. Dulu karena Mangalua adalah karena Gapangan, Menopoti salah, disitulah ada Paula Une. Karena kesalahan. Jadi mereka lah yang hori-hori dinding. Kalau anakku sama burunya Boni Nenggolan, ngapain aku hori-hori dinding? Karena sudah jelas-jelas. Saya punya kehormatan, dia punya kehormatan, datang saya. Menguli burunya anakku. Ngapain aku hori-hori dinding? Rasa nami. Rohamizon, Allah holong roh anakku tu buru. Ngapain? Banuli. Malah nemu hori buruku ini mana? Bara deh mai. Traktor. Sapacang kelapa sawit. Nah, saya ada tangker. Selesai. Ngapain aku hori-hori dinding? Jadi ada istilah-istilah itu sekarang dipelihara tetap walaupun tata cara pernikahannya sudah sangat terhormat. Nah itu. Jadi iya. Jaminan hidup Boru itu kapan itu sejarahnya? Itu dari dulu yang saya ceritakan di prolog tadi. Tapi enggak terlalu luas saya bahas. Cara mengeleon, mengguli Sinamut, ragam cara. Ya memang ya ragam caranya. Karena proses menikah itu banyak prosesnya. Tapi kita bikin tadi di dalam tulisan ini adalah tata cara perkawinan yang betul-betul agung, kedua belah pihak memang agung dan terhormat. Tapi saya hanya jelaskan sementara sedikit tentang apa itu taruhan jual dulunya karena prosesnya begini. Dan sekarang taruhan jual itu sudah menjadi adat kita sekarang. Jadi makanya mungkin di situ dimasukkan hori-hori dinding. Nggak tahu saya kenapa. Karena dulu itu kurang terhormat taruhan jual. Dan ada tata cara perkawinan itu namanya turun, menurun. Nggak ada marhori-hori dinding situ. Dia somba dia. Napurasa tapu Raja Nami katanya. Mengembal hon gajut. Nggak ada di situ dibicarakan apa mau diberikan, apa mau diterima. Karena memang sama-sama kosong. Nggak ada. Jadi kita hargai semua itu proses perkawinan itu. Pak Ibu Aliandri Simbol Siburian, Sirang Mate Poso Dang Margeleng. Nah itu tadi dulu kalau Sirang Mate Poso Dang Margeleng itu langsung dari setelah dikuburkan ditarik perboru dia. Langsung ditarik itu. Tapi kadang ada juga mertuanya Raja Nami Jolo Saku Tama Burumu. Asa dengan di Pataruham katanya. Dan para anak juga
setelah Jolo Sakuta, Perburu mau, mungkin ada juga pembagian-pembagian harta yang diberikan karena selama parlemennya ini sudah ikut memikul beban menumpuk harta atau segala macam, banyak pertimbangan itu. Jadi nggak masalah karena memang kalau Perburu itu syaratnya itu ditarik dari kuburan itu artinya tahu diri namanya. Nah, tapi pada lazimnya para pemain selalu mengajak ke rumah dulu kita bicarakan karena memang tidak ada lagi yang mau dipertahankan. Ya kalau baik-baik dia selama perkawinan itu nangis-nangis juga kalau perpisahan itu. Ulu boy raja nami sugu pe itaruh kami pe itu tamu dengan dia lapani dengan taruh nami bisa gitu. Dan harta-harta yang ada dikumpul juga bisa diberikan. Itu Inang Aliandri. Apakah ada tadi namanya nggak jelas yang bertanya, apakah sudah didokumentasikan? Memang Pak, nggak saya dokumentasikan. Sebagian ini sudah saya tulis di blog saya yang dikatakan moderator tadi. Judulnya di situ menjamin hak perempuan setelah menikah. Di situ. Tapi saya perluas di tulisan ini. Sebetulnya isinya banyak dari situ. Jadi saya sejak tahun 2009 saya sudah blogger, saya tulis di situ. Nanti siapapun mau membaca, silahkan gratis. Ada juga teman-teman mengatakan, bagaimana kalau kita bukukan? Katanya, silakan bukukan, nggak apa-apa. Silakan bukukan. Siapa mau bukukan silakan, nggak apa-apa. Perkembangan sejarah Boru yang diuli itu tadi di prolog sudah saya jelaskan, tapi nggak terlalu luas, ya, nggak terlalu luas. Di prolognya itu ada di awal-awalnya. Kian, terima kasih. Baik, terima kasih Mang Monang. Ini kita buka lagi 3 orang penanya. Saya sudah data ini penanya ini memang agak banyak. Ini kita kasih kesempatan Inang Riana. Masih ada Inang Riana? Langsung direspon Inang Riana. Ya, Inang Riana mungkin dia sudah atau ada gangguan, tapi saya buat pertanyaan yang di chat Amang ya, saya bacakan. Sulang-sulang hariapan membatasi adat terhadap orang tua yang disulang. Orang tua yang menerima sulang-sulang hariapan tidak bisa lagi menerima undangan untuk ikut adat istiadat. Mungkin bisa Amang terangkan nanti mengenai sulang-sulang hariapan. Kemudian ada juga di sini sudah raise hands juga Amang Perlindungan Perdusi. Amang Perlindungan dari sini tulang. Amang Perlindungan Perdusi. Siap. Ya, silakan tulang. Singkat padat tulang. Mau lihatnya di Amang Nepospos. Pemahaman biasa binege bahwa sulang-sulang hariapan itu diberikan oleh anak-anaknya kepada orang tua yang sudah sakit-sakitan. Diperkirakan ya tidak lama lagi, jadi diberikanlah sebagai makanan terakhir. Dan setelah itu yang kita tahu dia itu tidak lagi ikut dalam, tidak punya hak dan kewajiban lagi dalam adat. Ibaratnya di hotel dia itu sudah tinggal tunggu ambulans datang, begitulah. Di bukunya Bang Raja Asal Siahaan yang saya baca juga tentang adat Batak diuraikan seperti itu. Jadi disulangilah dia di situ. Tapi itu sudah karena menjelang-jelang. Jadi tidak mungkin di sini lagi dibicarakan soal warisan. Itu yang saya baca. Yang kedua soal ini ulang sadari. Sebetulnya unjuknya itu kan hanya sampai menghapus saja kan suhud. Tapi di Jakarta ini dibuat ulang sadari. Entah dari mana yang sadari, artinya semuanya dikerjakan dalam sehari. Di situ manikir tangga, di situ paulahune. Setelah pulang dari gedung, ada lagi acara panakok permain. Aneh kan? Lah kalau sudah paulahune manikir tangga itu kan sudah 3 minggu, 1 bulan, sudah kemana-mana, sudah ngatur pacur, ngameri di segala macam. Habis itu nanti pulang dari gedung, panakok permain lagi, kan aneh itu. Nah ini yang nggak tahu bagaimana cara menstopnya ini. Begitu kira-kira Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu orang lagi penanya, Amang Patan Sinurat.
Ya, silakan Amang Patan Sinurat, singkat padat. Oke, mulai ate. Agak liling sotik. Masalah Tano Pauseang. Nah, pertama dok, mulai marhori ding naso beres me. Apa yang mulai menurut tahu marhori ding istilah do hori ding ada batasan, tidak ada batasan, maksudnya mau dibikin kesepakatan tapi ada batasan, kalau tidak setuju tidak bisa dilanjut. Itu marhori ding istilah, jangan dibilang itu suatu aib gitu. Pemahaman saya dari dulu juga kan gitu. Ini pemahaman saya, marhori ding itu adalah ada maksud tujuan untuk menjalin suatu komunikasi, tapi ada batasnya. Kalau tidak sesuai, makanya tidak sesuai, tidak sepakat, ya tidak dilanjut ke jenjang tahapan berikutnya. Marpulus saut kah? Mulai Ibu Napasugi do marpulus saut, mulai Jakarta marpulus M. Nah, kedua, masalah Tano Pauseang. Ngahu bikin nak kaning buti molo itaringoti Tano Pauseang pada saat marpulus saut manang ditikima manggoli sinamot ditaringoti Tano Pauseang. Pertanyaan molo parsamosir do bawai parlagu boti boruai kan itu sedokon molo anak pangilok konon boru pahutaho konon bahasa taringoti pola Tano Pauseang ni parlagu boti parboru ingai pahuta boru na tu samosir. Artinya logikana di dia doi itaringoti di si Tano Pauseang, padahal makanya sesering do terjadi tiki akaparhata makatai dangarang taringoti Tano Pauseangon. Logikana di sidot tong ai balga anaki pangilok konon balga borui pahutau konon pahuta tu samosir. Ape Tano Pauseang nang parboru ilagu boti do taringotan na Tano ni hala idot tong. Palu aku museng idoko namang museng nak kaning alap jual lalah yang lebih sopan, yang lebih tepat. Tarun jual itu yang tepat. Justru sebaliknya menurut meledokon alap jual memang ditani parboru. Persoalan itu sedokon ise bulan amak tiar nang lagi kudulan masa parboru tu para anak hula-hula mabain ahana. So ngoninang inu dohot eksitutio masa parboru manahui ini moni para anak. Artinya ada kota mulo na joli dokon gabi lebih sang ala jual dah alai logikana dan dia natuli gabi terbalik. So bamar hula-hula elek marboru mana marungatu gabi terbalik. Mulo idokon alap jual lebih sangap. Mulo menurut tahu ihutani para anak dosa lebih sangap. Alana Baik, Amang Patan. Nah udokon agak panjang do episode nada alana para anak pabulakon hudulani parboru, para anak manahui numan ni parboru. Yang pengertian alap jual na patorang odarong arong istilah na mul pengertian alap jual sustu nero tong lebih sangap idokon alap jual daripada tarot jual. Sukun-sukunnya, Mang? Nah suku-sukuku tong masa parboru para dehon si panganon, para dehon ahasbe lebih sangap tu para anak para anak naing nahado itu tong masuk tu baru napatuluhon museng napatuluhon ay man na dui macet no mata lanjut Oke. Oke. Baik, silakan Amang Monang. Horas. Nakin arong medok sulok-sulok karyapan membatasi untuk tidak diundang dalam adat. Justru yang salah. Sudah lama ini terjadi. Ada dibilang sulang-sulang hariapan diberikan setelah sakit-sakitan. Ya diberikan sulang-sulang hariapan selagi sehat. Apalagi sudah sakit. Jangan. Jadi sulang-sulang hariapan itu artinya semua memberikan hariapan artinya kompleks namanya apa itu banyak orang ada unsur-unsur yang terlibat di situ. Dongan Sahuta juga menulangi, Partubu juga menulangi,
Semua unsur-unsur pertuturan masih menulangi. Hula-hula disebut dan menulangi, alai mermeme katanya. Itulah sulang-sulang harapan, acara besar itu. Ada gondang di situ. Dan yang disulangi biasanya masih bisa menortor. Beda dengan sekarang, udah banyak penyakit yang nggak bisa lagi menortor apa-apa. Padahal usianya masih 60 tahun, 70, nggak bisa lagi. Sakit-sakitan dia. Bukan itu yang dimaksud. Sulang-sulang harapan itu diberikan selagi sehat, selagi bisa, selagi normal dia. Jadi kita bikin ukuran-ukuran pemisahan. Jangan kita sebutkan kepada yang sakit-sakit. Yang sakit-sakit itu diberikan suruk-surung atau mual sitiu-tiu. Nggak bisa lagi memakan. Jadi nggak sulang-sulang harapan mungkin dia itu. Itu yang kalau udah sakit-sakit. Jadi kenapa orang yang disulangi itu membatasi diri kepada sebagai otoritas adat dia? Itu untuk mendewasakan anak-anaknya. Anggap dulu anak-anak orang Batak itu di kampung dulu semua, nggak ke Jakarta. Nah, jadi setelah sulang-sulang hari apa dia bang sulang, bang mengaradi itu yang disulangi itu memberikan motivasi kepada anak-anaknya sudah tampil dia ada. Jadi upaya dia bagi dia itu mensulangi bang enggak. Sebetulnya bukan tak bisa, tapi kesempatan bagi orang yang disulangi itu untuk memotivasi anak-anaknya itu menjadi tampil dalam adat, mewakili orang tua. Jadi cara itu. Jadi sehingga orang nasiluangan ini, dak saya waktu sih, masalah sulak-sulang, bukan publik yang mengatakan dia tidak bisa, tapi dia untuk memotivasi anak-anaknya supaya tampil ke depan. Itu. Jadi saya waktu makasih sulang-sulang harapan sama ibu saya itu banyak komentarnya. Apa katanya? Unang majalah sulang-sulang harapan mau bajolo anakku katanya. Unang majalah sulang-sulang harapan ay na sonon. Jadi ahado kesempatakku inong mga leon sangat tutulakku, tuopung syakko, ayong nga itu ko jadi sangat adok kami. Ayrang na pala naman ulangi so hoibe alay dalan namin pangleo sangat tuda tulang do. Maka nasib inukku. Ipe muluboti. Alay mo lewek kamu sulak-sulak karyapat. Munak pula ibaing godang. Nang buhay ko paherbaktor tangak kusina. Ay so na hoy nung nalaw menortor da tulang do. Akhirnya jadi masulak-sulak harapan non do godang. HP manortor mana muse majujua kahula-hulana. Nah itu. Jadi ada motivasi dari orang tua kepada anak-anaknya, ada tahu diri, dan disitulah diselesaikan semua wasiat-wasiatnya itu. Jadi dang disulangan tiki subuhi mangan, mbak tiki buhi makatai udah. Anggurung jual marsait mul sitiu-tiu di idokon, yesui pasal suruk-surung terbatas dui halak nih terbatas di mulu suluk-sulung hari apa lingkup besari. Ido mulut sih. Jadi tidak ada bicara warisan katanya. Pulau sadari udah kalau bahas B. Panakok parumain dak kalau bahas ya karena masa kai kota di itu bedak kayak ini. Do tulang menugu pengantin. Tak kiai. Alana mulison tuat parumain tu alaman mapaniaran. Saya menortor saya ulono yuluhon raja do muse parumainon musai tujebu manggohi tak tulang menunggu audu menunggu parumaiku melalui akaraja udure do paniara tak kulawasi hula-hulaku menunggu suna parumaiku di hori-hori ding molo si saunari do partahatonota ya memang aka istilah naso tepat najulo kan sah do sunari sok nahudohi ise jabbar ihur-ihur na jolo marbuni-buni di mga letu parburu sonari nga patar. Nasala atau naga ali na jolo sonari dibenarkan. Mulu 27 halak madokon benar itu benar. Alenggo na jolo kan kita mapain patron na hina. Jadi mulu dokon amang si dabutar nakin Pak Sinura do pinati hori-hori ding pudus saut. Mangguli sinamon, logika pauseang. Nahu paparhoni bagaimana dulu leluhur kita melaksanakan. Kalau tidak begini lagi sekarang, jangan bantahkan dengan keadaan sekarang.
Kan kita mencari relevansinya kepada zaman sekarang. Itu Pak. Mencari relevansinya. Masihkah kita sodong B noang jual? Sodong B jual. Ba i tupperware na may bayad dohot kain buti mabubuat dikki. Jadi habi dohonot ta. Alat jual justru terbalik masa perboru perhubas. Ini pemikiran sekarang. Itu hanya pemikiran sekarang. Kalau pemikiran dulu enggak. Ay molorope pamurwakku tuh takku. Suruhku do mga lopedahan. Dan gabi solopaw ni dahan itu tur moloro tuh tadi. Unang gabi binayan gabi kecanggalan. Ate makpardusi. Hula-hula namin mahamunan. Roma kami robongan di buru. Nang lopang dahan namin. Dia tuh nga pala tulang mga lopa. Akaburu mudo suruh mudo dong. Jada dibuat parana do buru na merhubas di sini. Ido. Jadi unang logika si songonit tong mau logika terbalik. Kalau sautik, jabar ang mendok na tong ulan ujuk do ulaun si dua hasuhuton sotung salah hita. Suhu paranak, suhu parboru. Si dua hasuhuton. Justru jadi, itu. Dapat orang munaon si sada hasuhuton do. Suhu do si paranak suhu parboru. Alam mo do uju alam jual di juluni parboru. Halahina halat nasida mapanampol. Itu to. Nasida mapanampol guru nasida maperjuru. Seolah-olah ni patorang munaon si sada hasuhuton. Danga dok kata istilah si sada hasuhuton na jolo. Natabado istilah sonari suhud do parboru, suhud paranak. Ya memang dalam legislasi hukum perkawinan itu ada di dua belah pihak melakukan legislasi paranak dohot perboru. Jadi nak kula si panganon na itawiri. Si panganon na ida nga pala suhud macamay. Boru na do perhubas. Jadi muloro pamuruak ko tak pelopok ko didahan na. Alay ida nga pala ulaw to tataring ni. Jadi mulo songon nakin logika pauseyang mulo suadong silion perburu dak saimar pauseyang dak paksan hubartunadong di alay muloro persamosir yala buruku mulorok swenoku adong do pauseyang jalaboy di mana mar pauseyang di hutana adong istilah mar pauseyang di hutana buamay dohi asam mi pauseyang ki baba asapom matu eme ihutakku ma utuhor marpausiyang dihutakku mo banauli buru nasa sammiargani hauma pausiyang na uliw ni gabi marpausiyang dihutana ay dami-dami na napiting ado mulo adok si bainok mulo sa adong batamis buri daong lekot ay habereng umusok koma na tarsonido jadi nakita ba non logika ada ton dia kanabuhi tunabuhi hidup. Di adong do jadi perkawinan tuak kana sotuk dohot nagale sinarongan adok. Imakan na may turun na kid. Dohot na mangibalhon gaju. Nasudong di Naudok na tutua mo loy taringo ti tanu poseyang ketika paranak helanon sedu hela di utani perboru itaringo ti matano panupa. Pauseyang idu masud tu dang tiki ditaringo ti manggoli sinamot. Daw daksong ni. Laksoni. Hata pausyak tiki manggol sinamo di hutana muladok para nahi makatay dibuli sinamo na di leon lapajayan marsukod do parbo o para anak tu parburu. Marsukod do para anak tu parburu. Raja nami ngauloy hami hata pangidom mo. Buaya paruman nami adong do pausyang leonom mo. Ba ngay boto ho dang adong na badang adong. Mulo adong nikku adong. Dang nay korroy mana tuhutakku menguluman alay mo luison antara lagubuti tu silibat na jolo ay madong guarredok haumatadang itadang ipausiyang jadi ima tu si ngoliate Mang Monang lanjut tuh se tulu penanya teh amang Roland Hutajulu ya silahkan amang singkat padat mau lihat teh Amang Monang na pos-pos na nausukun sedido mulai rok pergeseran na mangguli sinamoton gabi marhata sinamot bungi museng tiki iba poso marhata sinamot ang ko petawar menawar sudido akka
siap para anak buruna donga sahuta tulangna ula-ulana dohok makatai mandokon gudang ni sinamot na nagsipakaton na. Duk sawanari bergeser mamuseng gawe sisa halimadok. Sisa halimang ilekon gabi solo biro tulang dok hula-hula iki merhata sinamot. Hula-hula ni para anak. Nah, mungkin secara sejarah burura merpanukut amang monang nai pos-pos baru mulai ni pergeseran ni jala ahado bocir na julu ibandaga besongoni teknik pakatayon na padua molo tubuh pahopu saya buat du tujang punga si pada elian idahanarian hampir saru pada upau siang sonda dok nyamang nai pos-pos imana dua suku-suku tu mau lihat Mau lihat ya Amang Huta Julu. Kita berlanjut ke penanya kedua, Amang Binsar Siregar. Amang Binsar Siregar, silakan Amang. Suku-suku itu mengenai sinamot. Baca ini biarlah kening pemahaman sinamot di awal-awal adat tai yang berorientasi ke masa depan. Jadi membuat pengantin terjamin masa depan. Lima intina hutakup sia sinamot ini. HP sinwaingon, sinamot itu adalah menggambarkan kemegahan, ya, kebanggaan pesta, ya, itulah menjadi intinya. Jadi di sinamot najului adong do perhatian tunapogos. Imana dok lagi mai turun dohot mengebalkan gajut. Suku-suku tubuh ado asa hidup sederhana ini dang holan diarahkan tunapogos alai menjadi satu model kesederhanaan, menjadi model pesta masa kini dengan sinamot yang terukur untuk kepentingan masa depan. Nah, jadi mungkin ini marah tren ke depan, alai unang alani embel-embel ni hapogoson. Ayo nato ngalan hapogoson mungkin gengsi de jolma mulai dok napogos. Alai mulai dimulai namora dengan kesederhanaan anak ini, alai menyiapkan masa depan, mau perlu ulang sosial, barangkali mungkin akan menarik. Alanan main tren di kita adalah kebanggaan pribadi, kebanggaan keluarga, kemegahan pesta. Itu main konsumtif. Mau lihat ya, ada pendapatnya Amang mensosialisasikan model nalamai, tetapi dengan versi yang disenangi oleh orang yang punya maupun yang tidak punya. Mau lihat ya? Mau lihat ya Amang Siregar, sekarang Inang Doktor Pelita. Napi itu pun. Ya. Inang Pelita. Oras mau lihat ya Amang. Tadi ada istilah tikir tataring ya sama menikir tangga. Jadi saya mau membahas ini sedikit. Kebetulan dulu orang tua juga sangat berperan dalam adat ya. Pergeseran yang terjadi dalam masyarakat kita, apalagi kalau sudah di kota besar, itu sangat banyak. Pada waktu itu sering dipakai menikir tangga. Padahal ini ajaran orang tua ya. Mari namanya kita merenung, mari kita bahas. Menikir tangga itu dilakukan zaman dahulu kala untuk mengetahui apakah keluarga pihak sana, pihak perempuan ini dari hatoban. Tapi hatoban ini sudah juga bergeser makna. Hatoban artinya pembantu. Bukan pembantu rumah tangga seperti asisten rumah tangga, akan tetapi ini adalah antek-antek Belanda dan Jepang. Jadi ini yang saya diajarkan oleh orang tua saya ya. Makanya ditikir dulu tangganya, genap apa ganjil. Dia nih orang yang pro republik atau pro
penjajah, kira-kira seperti itu. Tapi sampai di kota besar berubah itu seolah-olah kayak menikir tangga seperti yang kita bicarakan tadi. Padahal maknanya adalah tikir tataring. Jadi seringkali saya melihat dalam perhelatan pelaksanaan adat Batak di kota besar atau di luar Wonopasogi itu bergeser maknanya, bergeser artinya, bergeser pula penerapannya. Maaf, saya kurang cakap dalam berbahasa Batak ya, tapi saya memang mengerti hanya, dan saya juga sudah nggak di Indonesia, jadi agak susah juga ngomong bahasa Bataknya. Tapi saya harap Amang Inang semua bisa mengerti ya. Jadi yang mau saya soroti justru di tikir tataring ini tadi sama menikir tangga itu dua hal yang berbeda. Walaupun dibilang dipakai istilah menikir tangga, enggak, itu tidak bisa dipakai dalam ini sekarang, karena menikir tangga itu adalah untuk mengetahui ini pihak yang akan dinikahi ini keluarga hatoban atau tidak, dan hatoban itu bukan pembantu kayak pembantu rumah tangga, tapi pihak Jepang atau pihak Belanda, dia istilahnya membelot dari kebersamaan halayak orang Batak. Itu yang saya diajarkan, karena kebetulan juga Natuatuai berperang melawan Belanda dan aktif pada zamannya, tapi sudah meninggal ya. Jadi itu yang diinikan. Dan usulan saya, apa yang dibicarakan di sini boleh kami sebagai bagian dari Batak Diaspora Marmonang membuat ini Amang apa yang dikatakan Amang Naipospos ini menjadi suatu bahan yang boleh tertulis nantinya, jadi bisa diakses. Jadi ini terutama orang kayak kami yang udah di luar Indonesia ini sangat susah mendapatkan masukan kalau tidak melalui internet. Mengirim buku pun kadang-kadang takes time, padahal kita ada pelaksanaan adat pernikahan dan lain sebagainya. Jadi itu salah satu saran dan salah satu masukan yang mungkin bisa ditanggapi. Sekian, terima kasih. Terima kasih Nang Pelita. Ya, silahkan Amang Monang untuk menanggapi 3 orang penanya. Oke, mau lihat mulai sian makuta julu mate. Perlu budi ora makuta julu nanti. Ya, pas. Perlu berbinanga. Gitu. Dengan cahu tak. Pergeseran mengguli sinamot itu sehari-hari deh. Tadi udah kita bahas sebetulnya. Tak semua orang kan bisa membicarakan Pajayan. Nah, tadi kan ada batasan-batasan. Dan tapi selalu dibicarakan. Dan masa-masa kita muda dulu masih bicarakan itu sebetulnya itu. Baleoma Haumana, Melema Romana, Lema Masna, Lema Ugungna, Lema Horbona. Inna dupito. Jadi Roma para anak mengelusi. Oroi raja namina jului adong dope rumah, adong dope hauma, adong dope mas, adong dope horbo. Alay nga jude igay sila pasikolahon na naing helamon. Ba sikolah na mapajayan. Ino mula-mula na. Jadi nakpisa sa niya, sa itong dope disorongkan hata-hataon. Akhirnya, udahlah, ngapain lagi? Disirat nalau jalota matahatay. Akhirnya begitu. Jadi, napiting dison, awalnya apa tujuan mengguli sinamot itu adalah menjamin hak perempuan setelah menikah. Titik. Jadi harga do borui di Halabatak masih harga. Ikuni jamin dui mana di hutana. Mararta na torasna si matuana bekonong bagian na. Jito rigola di no nga igola. Iguli nguluguli amang mutajulukan batas ni hauma di guli-guli. Mengguli sinamot ina membatas sinamot ni para nako. Di malianom law tu buruku. Nyon. Jadi mulai bicarahon perkawinan Batak di dunia internasional di studi gender dengan dasaron menterang kita. Hebat kita. Sangat bagus. Alay iman waeng gabi jual beli naman waeng hatay. Kan? Pebat to pahopu sa rupa de itu pa siyang daw.
dung adok pahupui baru ibuan tuh tani upung bau kan si metu ibu mai pay batu pahupun na jina pay batu pahupun di babi kumatupung na dipupus alana di leon helaoma deban pinggan na marisi boros na pirdo deban do ringgit sitio siara di hatahoma among pupus mapahupung walang maribanon tetuang ngopet ang pusak kudo tong mang walang maribanon dung marhua hubur si ma sa bubuna hubus ma pahupkon sibur-sibur magodang mau daw makapanahit ima pamupus ima mulani hata pamupus jadi ido dok nga manopap sa bubu si topap sa bubu jadi perjolok prosesna kupotong maubu ngay sa otik. Ima mamupus. Kupotong ubu ngay sirap pang mahuwa ni Dibanon o mamanopap sa bubu. Jadi honon niya kakuparan nama tujulo haduan saras taon na si topap sa bubu si tanya kelihulin non nama. Tuaw si parik pur jari-jari. Jari-jari na ope kan pulo poso-poso kasi uti no. Jadi hupatigor do uti. Jadi hutopap sa bubu na parik pur jari-jari na. Jadi ngoton niya kakuparan na may sogot, awis ito pa sa bubu si paripur jari-jari, upu, dung mersudut-sudut. Jadi hupasaha may dahanarian. Ima. Alay biasa na pahupsyakangan. Ang goduk sa arong bisa 5 anak ko na, bisa siya akong bidahanarian, nga habis dahaw may. Isi may. Jadi sinamot orientasi masa depan, iya itu memang kajian leluhur kita itu, leluhur kita. Jadi sonare kan ngaunggulang nani parparhon daripada nani yahawan. Nah, di dok ngari. Meriah-meriah naon meriah alay dang adong ipulanan ng leot nelian na tu anak do permain. Alana noaing nga payhuti gaja marhono. Ay puhuti konglomerat mampainadet sono nalay be. Usali wang lao hape lao pajayan ni halahidang adong. Iyon tahu diri itu sebetulnya. Seandainya amang Pitsa Siregar mau menyederhanakan adat itu ya maunya orang-orang yang berada. Karena orang-orang miskin sekarang pehutihu gajah marhono. Jadi kalau orang kaya sudah membuat suatu sederhana, yang miskin pun tahu diri. Tahu diri. Bagaria pusyadon konglomerat di Lusungay ngopat sederhana di Banulon. Bulu hita terbuat. Mungkin ada kesederhanaan. Inang pelita na 70. Sering dipakai tiketang kasonara memang iya. So nahudok ko nakin hurang ko sangat mi on mulusonon na ya sekarang pemaknaan sekarang jadi sonari adong binasuti kertang gairo nakpesay ni rohi na husurat to ni di blokku tahun 2000 sia tetap putih kertang gai pedokku ni jadi herana sumarlapatan jadi mulu adong au nyatu bekudokon to pak amang bos tang raja gugu au ingin generasi muda mendatang memahami ini. Karena generasi sonari nggak terbebuan tuh naung dilaksanahon na. Naung dilaksanahon na siapa bilang itu salah? Nggak mau orang sekarang disalahkan perbuatannya. Jadi harus ke generasi mendatang. Tujuanku pun gitu. Makanya saya mau merelakan itu. Kalau tikir tangga itu ada beberapa ragam. Tikir tangga itu kadang nakpok itu jawi toru. Melihat status sosial para anak. Titik. Indikator status sosial itu banyak. Termasuk mulu berbeda do simetueno tong do dang itarik do rundang yulu sudi do aloni 1 tahun inna beh nang nangir anggap itu si muli burukin jadi status sosial macam-macam memang benar yang dikatakan inang pelita na 70. Terima kasih. Sauti. Jadi Indah Hanariani hak ni paupuna syakangan itu kan? Tidak. Alay mulu godang haumam basudi pasosok tau puminak pelawai. Alay holabui penilaian itu pahupusyakangan udah syukur. Iya.
alai anggo nama mupusi sudah pahupon ngoloroy boy batun pupusod do. Alai dak sudah alane dokod do. Ido damang baru laiku ay pahupusa kanganon ba adong topi sa topi da narian alay. Say tubu matinuduhon bawa mamudo mutodo burua sugut ba tuksarok pedahan nariatar lanaw ba. Uli marhom mardusin roha mana sida kapapukod ni mo natong nilap. Ito Rizalo do gugun ni Homay. Ba may si. Okay. Baik, mulai emang Monang. Ini kita sudah 12 orang penanya, berarti sudah 4 sesi penanya. Tapi kita buatlah dulu selang-seling amang-inang ya. Asa songona. Tabu, alalam hangat binerengon parnonangat. Jadi kuis yang kedua lah dulu kita buat. Kuis yang kedua ya, mas tanya kita teh. Pertanyaannya, apa acara perkawinan adat yang paling sederhana pada saat kedua belah pihak tidak memiliki harta? Ya, pertanyaannya, apa acara perkawinan adat yang paling sederhana pada saat kedua belah pihak tidak memiliki harta? Iya, silahkan dijawab di chat, nanti tim akan meranking siapa yang benar dan yang juara satunya. Oke, nanti akan kita umumkan di akhir acara kita, kuis itu. Baik, kita lanjut lagi parnonangata. Kalau mau kesempatan nih son, amang pendeta Parolan Sinaga. Silahkan amang. Singkat padat ya amang. Oleh ate. Perjolo ku siapa majo like ku si bos tangon. Horas lagi. Horas. Jadi si bos tangon. Jadi itu pertanyaanku memang on sawati agak di luar ada alai bohado molo songono peristiwana. Adong amang buruku. Jadi amang buruon moding mana buruon. Dung moding na buruon dang adok setahun itu manguli mamang borukon. Jadi persoalan na amang saya ada persoalan na songonari pembagian harta gono gini mak. Jadi amang borukon tikinguluni na borukon dang adok kerejo na alai mulo na borukon pegawai negeri sipil. Jadi belum setahun itu manguli ma amang borukon tu naposo. Jadi pertanyaannya songono. Waktu dung manguli imana anaknya dua, sada bawa, sada boru. Jadi untuk pembagian harta gono gini di jauh mahami sudah keluarga besar Sinaga doh tulangna asa berbagi. Ternyata waktu di ngoluna sebelum tikimar saya na boruon ngadi balik nama amang boruon sudah ka harta milik ni na boruon. Jadi manuntuk ma anak non asa membagi perbagian non. Jadi di jauh mahami alai gagal maon ala dangolo amang boruon mangaleo bagianna alai ikut ikut pengalian nama tuaka nakon na duong. Jadi na husuk pun di siabang. Molo songok kami sebagai tulang songok dia dak Batak terhira songok dia do kedudukan nami di si boy do hami macap puriom manang na pasok bon nami do. Ima pertanyaanku tu amang nai pos-pos. Kira-kira songok dia do asa boy ayalana ngeliling persoalan nga hampir 4 tahun. Dang adong jadi ditabuni hopa-hopu borima surat-surat ni tanoi sude di akta sertifikat ni alai atas nama ni amang boruon. Jadi untuk menyikapi on hami saya di jauh HP hami dang netusan si benon. Jadi kira-kira molo dia dak Batak amang nai pos-pos
Hira-hira songo dia do kami disos sebagai tulang. Songo ini mah hira pertanyaanku mau lihat memang agak di luar raha don. Mau lihat Mau lihat Amang. Lanjut tuh Amang Raflan Siahan. Silakan Amang Raflan Siahan. Amang Raflan Siahan. Ya. Silakan Amang, silakan. Amang Raflan Siahan. Jangan dong. Oke. Kita mintalah kesediaan Amang Nelson Lumban Turuan. Ya, silakan Amang Nelson. Moderator mengizinkan nomor terakhir do si terakhir do nakin yang pangido nakin Nauli Amang alana sorong do peres Henison oleh ate wow dang nama nukun arti tentang sesuatu tu amang gurui daun nama nukun do nah di pasahat ni amangon ala nunga gudang hamina sobotosa ngagawing menganggap sebagai sesuatu yang baru. Padahal na disampaikan ni amangon adalah orma sebenarnya. Jadi pertanyaan amang bohado carana. Mungkin dang merevitalisasi guarnion ala taulah hodope. Tadok mengembalikan sesuatu yang sulit atau katakanlah kita lihat juga beberapa perkembangan zaman. Tetapi bagaimana supaya nilai-nilai luhur itu yang terkandung dalam adat kita itu bisa kembali. Ini mungkin menjadi harapan terutama masih amang alana tapi gak bina bui sukuno tentang di patorang amang noengon gak bisa sesuatu nah sangat baru dari kami bahkan mulai jaha referensi langsung dong dapat on dia ke buku-buku nadong itu emang akan biasa na na penulis na manuraton na binigina. Nah jadi ini ido amang menjadi suku-sukuku so dia do carana asa na diungkapnya mangon bui taulah mungkin mungkin terlaksana so na dulahon amang na jului alai bui nilai-nilai luhur itu diambil kembali disari kembali. Dan yang kedua, bagaimana supaya kaum milenial bui menerima bisa bui tertransfer bisa ditransfer kepada generasi milenial, nah akan membawa ada tentu masa yang akan datang keberlangsungan nih adat dohok budaya tahun. Ima suku-suku sianawamang maka nakin di bagian perpu disebutlah hupangido. Mau lihat emang ya mungkin arong dope hira-hira nana yang manukun tuh amang monang ala dua sadanai manian asa pastul amang inang ala adong do ison hubereng di jum tahun amang doktor harangan oros amang harangan nah lagi ya ada mana amang mungkin boy di leon
Amang Jenderal Halangan Jo, pandangan Jo. Ya, alas ada nayon, asa pas dulu. Mau lihatnya di mata moderator, ala nunga masai gudang nakiningan akka masukan jala presentasi ni guru tapi di bagasa budarion masai dengan nape memang kita pahami pergeseran adat itu pasti terjadi sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi mungkin anoma ibaratnya di nomor serario kita nah apa boleh berdiskusi lebih luas. Nah jelas ahna di pasar ini amang monang nak keningan sangat luar biasa dan menjadi hal yang baru. Bahkan ada juga memang yang agak berbeda-beda pendapat yang sudah diberikan tadi dari Amerika juga. Dan pemahaman yang sangat saya sepaham dengan Amang Monang itu masalah menikir tangga Paula Une. Kebetulan di acara saya pun pengulihan anak dan kupamasa hami be. Alai saya adalah melihat dari sudut pandang hak Kristenon. Artinya sudut pandang hak Kristenon, laus anak ni hato bapitahoi, laus anak ni sepitaho, alanunga di parhatutur hatta sama Kristen, jalanunga di pasu-pasu, dak pola saya sukuno be. Sok-sok nak paroma ini, langsung dia pitahoi. Na pesek pitahoi hidungna, na buhabe pitahoi baratna. Alai nunga di atas ini nunga dokona mata padita pasu-pasuna. Dari pasal di Batam marhite-hite na posona, nok pinadomu di debata, na sudah disirangon di Jolma. Jadi itu kata kunci mula songonau secara pribadi sehingga manikir tangga Paula Une memang itu saya sudah cukup di beberapa seminar adat Batak yang saya selenggarakan secara mandiri khususnya di gereja-gereja HKBP di mana saya bertugas. Itu saya budayakan dan saya sosialisasikan bahwa kita orang Kristen, Tuhan Yesus telah memberikan gambaran dangadong perhatawano, dangadong tangga gogop, dangadong tangga ganjil, dangadong suture, apalagi nungga mulung dibuat tu bagas joro ni debata. Tersoni merah hira pandangan sianau, mau lihat di hita, mau lihat di amang, naik pos-pos. Do profesor nang mapasahatu nak kana ulinadenggan di bagasata di bagasan pertemuan tabodarion. Mulai di moderator Horas. Mulai tulang Horas ya. Mulai silahkan Amang Monang untuk menanggapi. Horas mangulahi. Mula sukut-sukun ni amang pendita parolan sinagaon maulo mulu kita bicara hukum adat, ya memang kita dari bicara adat. Alai mulu nggak masuk hukum-hukum positif berbenturan dengan hukum adat, kacau kita. Apalagi kata-kata sertifikat noeng, ngabui sertifikat noeng harta tanpa diketahui sebagian kepala keluarga, bagian dari keluarga, terjadi gugat menggugat. Jadi mulu nggak sangat campur tuh kata-kata sertifikat pengalihan harta dos dia. Ya ketegasan itu lang naman isi. Pasti itu lang maboto kesalahan ahan ay lakukan laena di si menyanyiakan berena. Ina mahulala. Ubah mo pembagian harta batal ho kamu akte ba ni mo. Nah, ina mahurasa. Jadi dangadong mertomu hukum niadati si Royba si begitu lang mulu digentukkan orang bersangkutan itu hukum positif perkara anak persoalan. Pendeta Nelson Lebeturuan saya ingat pendeta Nelson Siregar saya pudo pendeta yang wacarana melaksanakan kita mulai dari diri sendiri. Perjolo ay ihatay pinajului mangguli sinamo dak say sudah terpenuhi na piting adong hita gora-gora ingin menjamin status buruk kita di Jolo ni Paranap selesai
ada keinginan. Walaupun tak terpenuhi seperti yang kita harapkan, ada keinginan itu. Jadi pembicaraan mengguli sinamut itu maunya terus dilakukan, itu saja. Dan soal pulau sadari itu tergantung kita. Jangan kita harapkan orang lain dulu melakukan, baru kita. Itu aja. Jadi Pak Atorangan Sitorus mengatakan sudut pandang kekristenan di Kertangga itu tidak tepat lagi setelah menikah. Jangan sudut pandang kekristenan, sudut pandang Batak juga nggak tepat. Masa unga ipasu-pasu nggak ya dia selesai laut jauh nama di Kertangga musik. Dari sudut mana pun nggak benar itu. Tapi mungkin Pak Atorangan Sitorus, maukah enggak saudara Sitorus tikertataring ni burung mengibati burung nong majai? Maukah? Kurasa mau. Enggak ada. Alana tonggo kadok kunjungan tuja buni boru, tuja buni berburu. Itu namanya tikertataring. Merhua mo manikirtataring ni boru nabi. Alana nga majai, nga bohang ngulu-ngulu. Enggak masalah setelah menikah. Dan ada lagi acara selanjutnya. Tadi ada dibicarakan setelah hamil diberitahukan. Enggak. Ada 3 cara, ada 2 tahapan yang dilakukan orang Batak pada saat perempuan hamil. Perjolo tahan pertama, makana idokon onam persingguran 3 bulit persauran. Pososau tanggulung to kama si paurahan. Buase do onan persingguran, disitulah pusat informasi. Datanglah parburu bertanya kepada kerabat-kerabat para anak. Ngapa apa rumahmu? Ngabinian natulang, lasroha, ngay solo tituana, katanya. Itu artinya hamil muda. Mulu kita laki-laki, tangguy do petar berek kita ini, akaina do buto ini. Nah, watuk suruh ma jo parmamiro tu hutanam. Ulu isuruh ma parumain do anak nau tu hutani perburu. Di pature mesi hare do tao. Hare itu makanan yang kuning itu. Tuk saya pature ibu me itu hutana. Tidak mau jumujung hunik. Itu pengumuman bahwa dia sudah hamil muda. Itu pemberitahuan. Dibagi mai itu sudah akan ada hutan. Duksa di hutan Roma akan tua-tua dohot ama makamola tehon las maruhana idu pedi boto akadong sa hutan noksoni. Dibagari may man. Omman idok nga status makuti pagar. Yang nay huti-huti pagar, makuti menjujung pagar. Aham makuti pagar. Mulong duli-duli di bereng ina taon mabuang mual. Ka apa mabuang mual mi. So tarsila dito non na. Alang ngay boto ay mana ngadok pengumuman ni mana hamil muda. Rentan din na jolo. Pagkaputo na jolo. Mga laybibi mana magdala di gadu-gadu. Araw saya itu gadu-gadu hamoy na. Enak kasi matuan na pairu paitulo. Mga bibyo na mga apa ito si laman ni hamulak. Apa mangolati. Iman na do ngay mana ipagari. Mabuat si buanon mardalan di jalan-jalan licin ngay oray. Oma makuti majuju muzukunik status na makuti pagar may mana di hutan. Di pagari mana. Itu status sosial memang arif kearifan. Dakson noeng ngahamil be parmeta danga do kata songonina julu makuti pagar jumuzukunik gora pamuro halus dong. Dakson kata noeng ido hamil. Kasar rehalak Batak. Dungi dunga dong ibitangi perburu ma imana ngaramangai buru. Lao mahita mangirda. Makatay mahalahi do amatay. Jadi pas di pangayan ni buru naon, ay mulo iti pangayan ni buru na hamay do kwarna na mo. Idea siya do nang na. Marsahit patang dang budo ho ng marsahit. Adoy dokon idudu ni tuena. Idudu ni tuena. Oh. Pada masa ini maro perburu mabuan na kasipangan mangirdak. Jadi dang ipabuhay. Alana mabain kejutan dui kejutan iman nga songgot irdaki manonggot do mangirdak. Manonggot alay manonggot lasniroha. Pas malas-malasan burunay. Jabu do nang isi audo dinong mo banaro do inong
itu ritaho emak. Pada saat mengeljak mana 10 manijala di hauli nomor terjadi proses rotasi bayi. Nah, acit tenadui di hilala gabirang acit ala nilas ni rohana. Itu lo kearifan leluhur tentang mengerti. Roma hitan wang 7 bulan dan dinda. Oh ini baruku reng roh kami dapi halak kamu. Ang betul puluh halak kamu. Beh, sih masih bayar tuso. Marsa memang stres. Ujungnya operasi lau melahirkan. Enggak stres. Jadi kearifan leluhur tentang wanita hamil ya memang dijaga. Mengirdak namanya. Bukan 7 bulanan. Jalan yang diberitahu, dikagetkan. Ima soal nakinaon di dang naro hamil di mana di pebatun tu hutani berburu. Menurut najolo dah. Takoton wae. Mau lihat Mau lihat emang monang. Ya, adong do peson 2 nai nanang manukun. Amang tohom situmpul. Amang tohom situmpul. Horas. Singkat pada amang dah, anon do amang baru amang asnar stumpul ya. Bah. Tong do stumpul. Sebagai informasi apa? Iya. Jolo patadaw jo diriku teh. Mulia ati madi kita saluna au tohom si topul. Mangalap buru raja buru tambunan. Tuh mari kami danak. Jalan ngau tinggal di Bandung. Gitu. Saya sehari dengan apa sudi, saya udah hoti do diaspora Marnorangon. Ada yang boy do be sudi ada ni ulah do akak kegiatan. Jadi mau lihat mak. Yang kedua hon baru macam lah seru aku. Mau lihat itu yang kudo ketua mang monang ne pos-pos mengalian pemaparan mengenai adat Batak yang paling orisinil menurut aku. Barani do mendokonon orisinil ala adong do dasarna. Berjulu sudah ada ti menurut pemahamakku dan adong na misteri. Dan adong na dibebain. Dan adong na dikarak-karang. Sebenarnya ada ti bisa diterima akal sehat, logis. Segala sebabnya bertujuan untuk tujuan yang dapat dipahami. Hidup pemahamanku. Jadi dari orang empat orang di amang ni pos-poson sangat berterima ulala. Memang pasti bahak dodongan nasuhian berbagi lebih termasuk kau. Ala jala mungkin bahak do dan boy menerima. Dan di kudok di zon, saya ada kesempatan besar do jauh, boy membagi presentasi di sono bagana. Saya terima sebagai nilai adat, pemahaman nilai-nilai adat yang sangat tinggi. Walaupun mungkin tak kia beta bigi jala songon nak kini bahak nan didongan mungkin dengbu diterapkan 100%. Saya terima. Dengbu iba diterima. Alana buti di sada-sada sisi muse faham doau bahwa adat Batak itu budaya itu bertransformasi. Tidak bisa bertahan pada keadaannya. Kalau ada ketua mang monang memang aku ado sudah ada ti najolo bodi badalan dalam kondisi alam budaya situasi najoloi. Saya terima memang. Tapi dengan pemahaman yang sama terjadi transformasi kehidupan. Mungkin adat B harus menyesuaikan. Alai no homalatehon sudah definisi nai pengertian nai esensi nai bisa kita terima, boleh terima. Jadi orang nak kira ke pengharapan ini dong, bukan kita membayangkan supaya kembali kepada awalnya. Saya dengan ini menyatakan mungkin dong gue 100% terguna kube. Mungkin barangkali soal di Jawa Barat, kami di Jawa Barat kan di Bandung mungkin
suatu ketika akan terkendala dengan Pinahalubu sebagai bagian dari adat. Karena di Jawa Barat itu lain Pinahalubu dan bui beredar bebas, dan bui dipelihara bebas. Mungkin itu akan terjadi nanti transformasi. Sudah nasi ini. Nah, kini orang bertanya mengenai soal pauseang, mengalion hauma di hutani perboru, HP hutani perboru dos, ya hutani paranak. Mungkin akan ada transformasi alai nesar dan kurokon bahak do kita, bahak do naik perkembangan adat Batakon. Nah, di Padalan bukan berdasarkan esensi yang diketahui, alai mengikuti dongan. Oke, Amang Tohom. Ada Ada pertanyaan Amang. Alanan non dung sidung jam 10 hita, arong dotong marnonang tabain. On resmi Gitu. Arong dotong marnonang Jadi, biasa deh. Jadi mohon maaf memang dengan bertanya, ale ido nak kindo buhubain. Mau bertanya nih, mau lupa kuno nih patorak kuno dan diri. Jadi saudara nai mulia Timanita Sudena, pagi dua taban mohon sebagai referensi yang kuat dalam menjalankan melaksanakan adat Batak ke depan ini. Mulia Timanita Sudena, ima dia sana mulia teh. Mulia teh Amang, anu mesti kita sambung teh. Oke, Doi. Amang Asnar Situmpul. Mau lihat ya Mamang, moderator. Amang Buni. Mau lihat ya dia Amang munang naik pos-pos. Nah, di luar negeri memberi penjelasan mengenai tentang adat dan variasi adat dan adat yang tidak tepat saat ini. Sudah naking hubigi ido sebuah persoalan ini. Odo sejarah na julu. Songono dina julu. Nah songono doi alai aladi kemajuan zaman do sudah ke pengaruh membias dia atau berdeviasi. Nuain manikudo auto hita sudi. Molo taingi kodo tidak terlalu berdeviasi untuk menjaga ini sebagai koridor asa benar-benar artinai mula julu hamil sianu dan musim mina julu halus dua tanah. Nah, artinya molo adong do niat talau mengurangi on asa tudengganna buhama bainopah. Nah, Indonesia ini 35 provinsi. Halak kita buidok konon ada semua di sana. Asa tetap terjaga asa dautai adanya. Bervariasi pihalaki alani kondisi daerahnya. Sondaki di Bandung, di Dokon, mungkin nanti Pinahalubu, dan bui pakio dia ada dunia. Ya memang zaman lah. Alai nanti kosi tetap nanti kos. Hutu tu sena julu program tahun. Mengomentari, mana bicara kasudi adat tahun. Jala di Sadanari, adong dohu boto. Di Jakarta, nggak dibain. Nggak di Dirihon, dia pengurus di sini. LABB, Lokus Adat Budaya Batak, Lembaga Adat Budaya Batak. Akamarga adong di sana. Gudang marga di sana. Alai dak kia pergi berbicara on LABB on. Tuh kesongonon. Nah, nung adong wadahi, jala adong nyata lau tetap menjaga. Abwa boy hatta asa parsidohot kita sudah disiu. Lau makorido buah asa bereaksi LABB, asa berkariju LABB. Ala gudanggo aka najago pada adat disi. Oke, Mang. Langsung pertanyaan, Mang. Ya. Jadi akan ada tope gudang do namang ulaon naso tepat be songo sina jului. Molo Raja Perhata mabai songo ni kakadim anak kinganya ka istilai terpaksa mengikut doa ka neneng baradat. Nah, lau menjaga mamang buah pikirata mari kita bersada asa
labdengkan tujuluanon unang gudang menyimpang pada datotai imana bui pesahatokku mau lihat menita sudah lumobi tu amang Nelson lu benturuan ya amangnya jumpa kita lagi di sini amangnya. Adikku juga adikku Tohom Uhum Perlingkuman Stompul di Bandung ya adikku kandung di nomor 5 kami me au nomor sada. Jadi nomor janji donakin mana bertanya. Daw, alay au mangalian aidion tu mana dari. Oke. Cara kebetulan dia, Mang. Iya, Adong kepitok ku sanay son. Dokter Yunita Stompul. Ya, adong kepitok ku do sanay. Jadi mulai ati mamang, mulai ati amang moderator kesempatan yang mulai ati amang. Mulai dang boy sudah husalam naksa ma jalan-jalan kutuhita sudah mulai ati mah. Mau lihat, Iya, mau lihat. silahkan Amang Monang untuk menanggapi dua Amang Situmpul ini. Ya. Oras mahita sa luna. Na duon ulala tangok pola si tangkapan. Inga Pak Tohom Situmpul Mandok sangat ya bisa diterima walaupun ada yang tidak berterima. Soal transformasi, apa makna transformasi? Apakah perubahan? Apakah perubahan makna? Itu sekarang kita harus paham. Kita harus memaknai bahwa perempuan itu di Batak harus dijamin haknya dan harus dijaga kehormatannya. Apakah bertransformasi dengan jual beli? Budo Soti Aman, Budo Soti Aman, tata laksanana dono maksudnya. Oh ya, tata laksana. Jadi makna tetap ya. Nah, esensinya dulu. Esensinya tetap. Nah, itulah sekarang. Jadi di pelaksanaan itu dan makna-makna dan istilah-istilah pun banyak yang pernah ada tapi digantikan penempatannya ke yang tidak tepat. Makanya tadi Pak Hatorangan terus tidak mengakui tikir tangga, memang iya tidak ada itu. Karena tikir tangga itu kan sebelum terjadi pernikahan. Masa tikir tangga setelah terjadi pernikahan? Sono-sonon kan perlu di generasi muda asal jangan supaya mereka jangan asal telan dan mengikuti. Alana sonido ng hukum-hukum kemasyarakatan ini, saya ada si tok-tok hiti sudah merhiti hutja. Jadi mulu hita nga pakar-pakar di dok sonor doin na banapo so pay hutonon na. Sonari hita bicaraon memahami esensi sonero nilai-nilai filosofi. Kita kalau tanding ke negara-negara asing tentang hak-hak perempuan menurut adat kita, mereka harus angkat jempol loh. Hebat. Tapi kalau mereka memahami kita menjual buruh kita dan menerima tuhornya, wah ini kalian ini pelecehan sama perempuan. Jadi kaum perempuan ini berhak apa ini demonstrasi ini di dalam Batak ini toko-toko adat ini yang membuat status kalian dijual, membuat status dijual. Jadi saya rasa kendalanya di mana? Bagaimana kita melaksanakan kayak kita masing-masing? Apakah semua seperti urutan yang zaman dulu itu bisa kita laksanakan? Ya memang tidak. Tidak lagi. Sudah susah. Asong bihau mabinoy ka. Alay buy do hita makatay pa usayang alay pabrik kelapa sawit, buhi. Buy do hita makatay pa jayan do sa depulaw, buhi. Ya kan? Buhi tetap tahatay pa jayan do pa usayang dohot tidak ada, buhi. Edang ada tuh. Alay, terida di sihita bahwa kita bertujuan menjamin anak kita itu statusnya kuat di depan mertuanya. Itu esensi yang paling utama. Memang najuli pe, dangi hatay be, pajayan, do pausayang, alay tetap bedokon. Tetap bedokon. Nauli may, araw kamu pangutsyadean ni guru nami. Baleam mahaumana, baleam marumana, lem masopona, macam padok. Lema horbona, lema masna, lema ugungna, gudang ipadokoni. Alay, siya ni kan terida inti ni pakatayan ni bahwa perburu ingin menjamin status burunya. Itu jangan dihilangkan walaupun para anak mandok raja nami nahuna guys bigna gabi pabri ibeomay. Bayi mapazian niya lakot cukup. Narong dotong madokon ngai nama waksikolani anak mon, wah pelamon, bayi mapajayan na. Paduahon ang madokon posroham raja nami sangga tujulu. Gainot tado perbagian ni guru mon. Maksudnya akte notaris. Yang penting kan itu
Unang ito melulu lemma tu kami na zaon masih ulos na masih dikina. Masa para anak mangaliw pa si ulos. Tanggung jawab kami berburu teman. Tambay do hitisi. Lemma ang kosmotor namin, basta ang para anak mangaliw ng kosmotor, merdalapati ta. Tanggung jawab terolaw pataruburu. Ay man nga kapakatayon atas namo. Jadi ordo mungkin kita na mangaliw tu generasi muda seperti apa kita memaknai adat kita itu saja. Soal tak bisa lagi pas seperti zaman dulu, tetapi satu yang tersirat. Tujuan kita mengguli sinamot adalah menjamin status buruk kita di depan mertuanya. Titik, selesai. Mulai Mau lihat emang monang. Jadi yang manginang mula dong dupen nona ke sukun manang diskusi. Bui udah telanjut anon di parnonangan tanah bebas. Songon biasa kita tiap bulan adong do parnonangan na bebas. Horas. Dukun jam 10 kan. Jadi Horas. jadi kita lanjut mawon to closing statement. Jadi terima kasih. Kita tutuplah kegiatan kita dengan closing statement dari Amang Monang. Habis itu nanti kesimpulan dari Prof. Bostang. Jadi mungkin Amang Monang silahkan untuk memberikan terima kasih. Ya. Sebetulnya ngahudok nakin closing statement nanti. Alai hula koma. Kita membaca kearifan leluhur dengan adat yang telah disiratkan. Dan leluhur kita sudah pengalaman bagaimana para perempuan dulu teraniaya setelah menikah dan mereka melakukan penjaminan perempuan itu setelah menikah. Dan itulah yang perlu kita hargai dan maknai. Dan para generasi muda, saya harapkan juga bisa membuka pandangan daripada kekakuan yang mereka lihat selama ini, yang selalu mengatakan bahwa perkawinan di Batak itu mahal-mahal. Nah, silakan mereka melihat dengan memandang ada solusi-solusi yang tetap juga namanya adat. Makanya itu adat dunia belge, adat dunia mek-mek. Belge binangana, belge dikina. Nah, ini itu putih. Mek-mek binangana, mek-mek dikina. Enggak ada yang salah dengan semua itu. Jadi unang generasi muda, unang terobsesi paihuti gajah marhono. Unang paihuti gajah marhono. Jadi tamak naima adat tai dari nilai-nilai supaya kita bisa menunjukkan harga diri kita kepada bangsa lain dengan menunjukkan nilai-nilai yang tersirat dalam adat itu dan yang tetap kita anut dan kita laksanakan sesuai dengan keyakinan nilai-nilai yang dikandungnya. Terima kasih. Melihat emang kesimpulan sekaligus ya menutup. Kami minta juga kesediaan Amang Prof. Bostang Raja Gugup. Mau lihat di layar moderator di kesempatan nilai muda di awal lama mengalian songon tak kesimpulan sebetulnya lana ngadi pasal Amang monang ne pos nakin kesimpulan na holnon mulai itu dalam bahasa Indonesia menggarisbawahi ahanaung nyadar honna sida di pertukata Batak diaspora Parnonang sesi pawluho di Bagasa Bornginon. Jadi na berjolo mau lihat ya tapa satu amang monang na pos na huilala sudedu kita mengakui masai tabado hamoraon ni parbinoto atta di habatakor lumubi dia adat perbagason hukum adat perbagason Batak Toba di Bagasa Bornginon. Jadi mau lihat godang mah di amang monang nai pos pangiduannya nunang marnalu jahamu gabe narasumber di pertukot tahun tuakarin amang ihut ala hinilala do masih gudang do perbinotoan habatako do pengalaman diamu nabui gabe
bohal tu generasi penerus unong generasi muda alani akadongan nakit tonggo hitau pe tonggo na marsi ajar di batu kuanon di tekaton amang monang posus nakin molo aka parbinotoan dihita nokta tiup satu sonari hita kana dua soni nang amang monang nepos pesuilala unang gawe tasipan non alai gawe sada dokumentasi mon benota gawe bohal si bohal onota tu generasi penerus dungo tu generasi milenialon na taida songon na alergi donasida tu para datonon ima terlumbu ima di adat perbagason Batak na odorana gumudang taulahon di bagasa tikyon. Di latar belakang na iban nataro pe diaspora alana 70% kita alak Batak nuaeng nga di luar Bonapasugit. Termasuk di dalam negeri di Jawa di luar Bonapasugit mate mula pangarat torra buido dohon mulai sian Pekanbaru sampai tu Batam tu Jakarta Jawa Tengah Jawa Timur tu seluruh Indonesia bahkan tu luar negeri ya mula terhitung hirap 70% tapi pada datuk di Bonapasugit pe atau nggak terpengaruh tata cara ni perdalan di pada daton nah di Jabodetabek misalnya. Jadi perlu do perhatian di kita akan atumua laho menganalisa sudi jalama bohal tu generasi penerus. Dapat dua hon nah hu garis bawah enakin nah pinasahat ni amang monang ne pos-pos hukum adat adalah menjadi landasan anutan dan dari segi manfaat dan nilai yang mengandung penghormatan kepada hak asasi untuk tujuan saling menghormati, saling menghargai sesama manusia. Jalarong nakip pendekatan tu kaum perempuan itu nakira. Jadi on mungkin tu hita hira mungkin boy dohon barang baru alana molo komunitas kita Batak kan dominasi laki-laki do kan dominasi pria irong sistem patriarkal. HP sasitonga ada pasat amang monang neposun sekian bahwa hukum adat perkawinan itu sesungguhnya menjamin hak perempuan setelah menikah. Jadi di sini penekanannya sebetulnya. Jadi supaya kita juga menonjolkan ini. Jangan sampai katakanlah komunitas di luar Batak itu menilai Batak itu mungkin tidak menghargai perempuan. Padahal perempuan itu di sini sebetulnya menonjol dalam hal tadi, termasuk mengguli sinamok tadi ya, menjamin keberadaannya dan keberadaan keturunannya di kampung suaminya. Itu satu hal yang perlu kita tonjolkan. Dan bahkan sebetulnya kalau dianalisa lebih lanjut, kan sebetulnya istri atau wanita itu yang menjadi penghubung, menjadi perekat antara keluarga marga laki-laki dan keluarga marga perempuan, kan begitu. Jadi kalau kita maknai itu maka sebetulnya sangat penting ya kita sadari bahwa perempuan di dalam adat Batak itu pun sangat tinggi harkatnya. Nah, yang ketiga adalah dari awal tadi saya mengkelompokkan tadi apa yang disampaikan oleh Amang Monang Nepospos adalah katakanlah peranata atau tata cara zaman dulu, tetapi yang penting sebetulnya maknanya kan begitu. Maknanya bagaimana kita bisa mempertahankan
nggak usah 100%, tapi ipolani paradaton ta halak Batak mui Batak Toba najulu sian najulu tu saunari asabui maknanai tapertahaton idora intina. Bagaimana caranya? Ya kembali ke kita misalnya. Banyak dari Marhata Sinamot sebetulnya intinya mengguli Sinamot kan itu. Ada Paus Yang juga. Nah, kemudian Tikir Tataring dan Mebat. Nah, itu sebetulnya sekarang jadi Tikir Tangga dan Paula Une dan bahkan Ulau Sadari. Dan saya sendiri pun tidak melihat ini sebetulnya tidak benar sebetulnya Tikir Tangga dan Paula Une di Ulau Sadari ya, padahal Paula Une itu atau Tikir Tangga sekalipun itu istilah untuk mengunjungi dari keluarga laki-laki ke keluarga perempuan atau mertuanya dan sebaliknya, itu kan harus dilakukan pada waktu yang tepat. Jadi saya kira ini hal-hal yang diingatkan kepada kita oleh Amang Monang Naiposos tadi, ya. Jadi alap jual, taruhan jual dan seterusnya. Nah, yang keempat sebetulnya ada hal-hal yang katakanlah kontemporer menjadi masalah bagi kita ya dalam hukum adat perkawinan Batak ini, yaitu saya singgung tadi mengenai pagosirang ya, parsirangan ya, bagaimana itu ya, karena kita ada hukum adat, ada hukum positif tadi. Nah, hukum adat itu berbicara bagaimana, misalnya kalau sebelum ada pagosirang kan ada misalnya kalau ada salahnya istri ya dibawa pulang dulu ke mertua untuk diajari lagi atau dinasehati. Nanti satu ketika lalu dijemput lagi atau ditaruhkan mertuanya. Nah ini ada hal-hal yang bisa dilakukan sebelum terjadi pagosirang tadi. Dan itu pun kalau saya ingat waktu saya kecil pun di Bonapasogit, saya hampir tidak pernah mendengar ada seperti ini, ada yang sirang begitu ya. Nah, saya tidak tahu mungkin pengalaman Amang Monang Naiposos, tapi belum pernah saya dengar jelas itu ada yang pagosirang ini. Nah, yang lain tadi soal yang belakangan ini muncul ya itu tadi, kalau masih muda seorang janda itu lalu menikah lagi dengan marga lain, nah ini menjadi masalah. Kalau nanti keturunannya dari suaminya yang pertama itu yang sudah meninggal itu menikah, itu sudah pernah juga beberapa waktu yang lalu kita baca di berita-berita begitu. Jadi hal-hal seperti ini perlu juga kita lihat secara jelas itu gimana caranya. Apakah kalau menurut apa yang disampaikan oleh Amang Monang Naiposos tadi kan anak-anaknya dari suami yang pertama itu kan yang sudah meninggal itu kan tinggal menjadi bagian dari keluarga suaminya yang sudah meninggal. Jadi tidak dibawa oleh istrinya untuk ke rumah tangga dengan suaminya yang sekarang. Jadi bagaimana caranya itu nanti? Berarti kalau begitu memang benarlah bahwa nanti yang mengawinkan apakah itu laki-laki, pangulihon, pamulih boru dari suami yang pertama itu menjadi tanggung jawab dari marga suaminya atau keluarga suaminya yang pertama. Nah ini jadi jelas begitu ya. Nah itulah barangkali yang bisa kita simpulkan atau kita ambil sebagai inti daripada apa yang disampaikan oleh Amang Monang Naiposos tadi. Jadi saya lenai mau lihat di narasumber Amang Monang Naiposos naung pamoraon Parbinoto di Bagasa Bornginon jala unang marnaloja nasida laho mangaleon aka Parbinotoan na ubahat do petuhita to karena mangihut di habata konon gudang do ka topik-topik na bui pilitota na perlu pangidota sian nasida sebagai narasumber haduan.
Jadi mulai ate madita saluna mulai ate di Haradiotta parsido di Partukoton. Sehingga mabuhi tamu se maringon dia kari namang yu. Mulai ate Horas. Horas. Mulai ate Mang Bostan. Kita akan mengumumkan pemenang kuis. Pemenang kuis yang pertama, pertanyaan pertama tadi, maka pemenangnya ada 3 orang. Yang pertama Amang Darman Raja Guguk. Kemudian yang kedua Amang Niko Simamora. Yang ketiga Amang Pendeta Parolan Sinaga. Itu pemenang kuis, 3 orang pemenang kuis pertanyaan yang pertama. Kemudian pemenang kuis pertanyaan yang kedua Amang Firma Simbolon, Amang Jaya Damanik, dan Amang Erik Si Hombing. Amang Firma Simbolon, Amang Jaya Damanik, dan Amang Erik Si Hombing. Itulah Amang Inang pemenang kuis. Sebelum kita ditutup dengan doa, kami minta kesediaan kita semua menghidupkan kamera kita supaya kita bisa memfoto, mengambil gambar. Asa markoda joita. Jadi saya pilih jo, saya membuat boy amang haposan do, na membuat gambar tahun, membantu. Bodo usul sotik. Ada rekening alus ni kuisi teh, bodo di Papua. Oh, alus ni kuis. Ya, baik Amang. Sebentar ya. Jawaban dari pertanyaan yang pertama. Ini ala ngagudangon di grup WA. Alusna pertama nakin pauseang, alus pertanyaan jawaban yang kedua, ima nakin mangembal hon gajut, ya. Ima mang alusna, iya. Yang pertama pauseang, yang kedua mangembal hon gajut. Oke. Baik, Amang Haposan. Hajut doh. Amang Harisan. Ya. Yang ngambil foto nanti Amang Pendeta Jonedi Pak Pahan. Oke, Amang Jonedi, silakan dipandu pengambilan gambar. Iya. Mulai Amang. Jadi marputu maju itu Amang do inang. Tapi mah senyuman nggak jam 10 gitu. Senyuman mau. Kali mantap dan pernah ngata. Lani komar senyum mahita asa baga di kodak. Di YouTube kami mas ada 2 tolu ya. Screen selanjutnya senyum Amang sada 2 tolu. Oke, mulai Amang. Ya. Oke, mulai Amang. Jadi alamat cerita do jalan memang nakin adong pangiduan bagaimana supaya marnonang kita ini dipublikasikan. Orang sama nenggolan moderator. Mempublikasikannya nanti di YouTube ya. Di YouTube nanti kita publikasikan linknya akan kami. Ya Amang, nanti kita tutup dulu dengan doa Amang ya. Baru marnonang bebas itu soman. Kita minta Laiku Pendeta Parolan Sinaga Mas Jo menutup. Iya, Pendeta Parolan Sinaga. Betul kan? Ya, dang mute do belai. Speaker relay. Mari kita dalam doa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, pada saat malam hari ini kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas pimpinan penyertaan-Mu kepada kami sepanjang hari ini Tuhan, sehingga pada saat hari ini Tuhan masih memberikan kesehatan kami dan kami boleh Tuhan boleh melakukan diskusi kami Batak diaspora ini Tuhan. Biarlah semua apa yang kami kerjakan hari ini Tuhan boleh menjadi kepujian dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan seluruh pengurus di dalam grup ini Tuhan, khususnya lai kami Bostang Raja Guguk sebagai lai kami, biarlah Tuhan Engkau senantiasa pakai dia Tuhan, boleh menjadi alat-Mu. Demikian juga narasumber yang sudah memberikan pencerahan bagi kami, biarlah Tuhan Engkau pakai lebih heran lagi. Bapa dalam surga dan semua panitia yang terlibat, khususnya juga Tuhan, moderator maupun semua hostnya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau pakai secara luar biasa.
Sebentar juga Tuhan kami akan berpisah satu sama lain. Kami akan beristirahat. Biarlah Engkau berikan kami Tuhan tidur yang nyenyak. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Mulia hati Mas. Amin. Horas, Horas, horas. mulia hati, Horas. saudara. Horas. Horas Mulia hati, moderator. Silakan Amang Inang. Perkusi. Horas Horas. lah, perkusi. Horas amang generalas. Itu urus. Generalas. Amang moderator. Horas. Melihat ya Mas. Ya, silakan Amang. Horas, Karena bebas. Horas. Horas lah itu rumah si Bolon. Horas. Horas. Horas manida sa luna. Horas neng makatai jo boy do. Horas. Boy, Amang, boy. Lanjut Bang. Halo. Horas itu nih nalong losong nari nggak mau. Jadi Pola, pola Pak naik itu, John. horas. Orang Uti, dope ya, tahu jadi 44 halak naik dope son. ngalo bisa jo mau neng masuk ale toy mak. Ida martikidus nadangi indah pada waktunya. Jadi sian lai pitus Polikarpus Simanulang manukunaki na adong do neng pada foto mengenai jual. Jadi alap jual do taruh jual dan jual beli ima pang manang tad si panganom manang boros na ditado itu jual ima sada gapa dua hon. Jadi nakin songonadong perbedaan pendapat mengenai si dua suhu. Si dua suhu itu sian najolo deh. Jadi sian najolo dong memang ahon alana najolo dong di Parboru dong. Hola di Parboru dong. Pesta ujuk berkembang mah zaman dengi. Jadi adong mah istilahnya alap jual do taruh jual. Jadi Bali atong naiwan hula-hula deh kata. Apang manang tado na adong si panganom manang boras manang duasa. Jadi mungkin gini aja ya biar lebih cepat. Mungkin sebagian dari kita tujuan kita kan ini adalah lebih bagus kita memberikan pengetahuan kepada orang yang belum begitu tahu sedikit untuk mengembangkannya daripada yang sudah tahu. Karena itulah lebih baik saya pakai bahasa Indonesia. Bahasa Tawi sangat mudah deh. Jadi begini. Sebelum kita belajar adat, kita sebaiknya tahu dari apa sih ada di itu. Saya tadi di sana aja sotik Wido kamera di nek sotik. Jadi itu sepotong buhi tapi dekteri de buhi. Halo. Nggak, jadi kita belajar nauli. Nggak, jelas lo terbege. Takas lo terbege. Nah, takas di Bandung. Jadi gini, kita harus belajar ugari dulu budaya, kan? Karena kan 7 dia itu, ya singkat kata 7 itu ya mulai dari spiritualisme, teknik, agama dan bahasa. Dan semua ini kuncinya adalah untuk mempelajari yang ke-6 ini kita mulai dari bahasa. Jadi kalau kita mulai dari bahasa, apalagi itu jauh mempermudah. Itulah makanya saya sih bisa ada, tapi concern saya, titik berat saya itu kalau lihat postingan saya itu ke bahasa, dan bahasa itu lisan. Kenapa aku menekankan haubaun ya? Jadi bagaimana kita kan sobuinoto naposo sonari, tangi woto marata-bata. Oh, itu lain nih kan. Najolo hamu dana emang ijabu, ata ribain amang daginang niku kan. Ata-bata sonari hamu ijabu, bahasa Indonesia deh ibadah. Jadi dari situ sebenarnya siapa sih? Nah, ini kembali kita kalau belajar ilmu psikologi, manusia itu cenderung proyeksi, menyalahkan anaknya, apalagi kedudukannya lemah. Itu ke satu. Tapi oke lah supaya kita sadar diri gitu kan. Kemudian lagi belajar bahasa, apalagi kalau kita belajar etimologi. Gitu. Etimologi adalah Parwinoto, Taringot, Haroroni, Sadahata, pengetahuan tentang asal-usul kata. Seperti tadi misalnya, pauseyang, gampang sekali kita tahu, karena sayang itulah sayang. Apa sih pauseyang? Ya, pemberian sebagai tanda kasih sayang. Sudah membuka kan entry-nya sudah sangat banyak kan gitu. Kemudian satu lagi, kita harus belajar yang namanya metafora.
Metafora adalah suatu kata yang tidak sesuai dengan sebagai penyusun kata. Seperti danarian, nasi siang kan, habirakon, kalau minta tolong, kan gitu. Misalnya, jadi kalau apanya itu banyak sekali habirakon, sapak mudar, bukan tercampak darah kan gitu, tercampak darahku, makuling mudar. Nah itu jadi suatu istilah macam-macam lah itu ya. Jadi itu panjang ceritanya, bisa 1 sesi, 2 sesi, 3 sesi. Kemudian kalau jauh lebih afdol, kalau kita sudah matang, bagaimana kita memperkuat argumentasi kita? Sebenarnya itu semua ada. Kalau yang berkeinginan kuat ya, maaf kata lah ya, maaf kata lah ini bukan pamer ya, bukan pamer. Karena kecintaku budaya, orang kan heran. Aku suka disebut salah jurusan, karena aku alumni ITB jurusan teknik kimia, insinyur kimia. Tapi di sela-sela pabrik aku suka baca. Tadinya istilahnya sotik marah Inggris kan, dengan just kill the time kan gitu, hanya buang waktu. Tapi jadi hobi, berburu ke sana kemari tuh, ke perpustakaan IKIP Medan, kemana ke sana kemari, terkumpul semua gitu. Dan aku suka bertanya sama Prof Sibarani, sama yang lebih tahu, misalnya jagonya Aksara Batak, Manguji Nabawan, Laisi Manulang gitu. Jadi kita bertanya, gali, sharing macam gitu. Jadi kembali lagi itu, ya akhirnya nggak disangka. Pernah aku buat semua itunya. Bagus juga aku 232 buku Haruarakoku tentang Batakon. Ya memang Batak ini kan AKPST. Apa itu? A. Angkola, K. Karo, ya kan? M. Mandailing, P. Pak, S. Simalungun, T. Toba. Jangan ada yang protes. Bahasa T. Toba itu Ipudin apa? Ngai bo ini lo nak menurut aja, nasi botol mau doa aja. Jadi mau lo soi botol mau aja, mari suang mamu sering kita marteleponin kuma kan. Jadi mari kira-kira boya teh. Jadi kembali lagi ke poin tadi, apa yang bilang pos itu, kembali lagi kita haroran yang sada hata kan, apa etimologi. Adat itu berasal dari kata ada. Ada itu bahasa Arab. Apa artinya? Berulang atau kembali. Tapi kemudian dia itu adat itu adalah adaptif, disesuaikan dengan keadaan, utamanya adalah tempat dan waktu. Nah, yang dua ini variabel-variabel. Adapun yang dibilang tadi Amang Naipospos itu benar sekali. Tapi maaf kata Amang Naipospos serta bisa nggak muna itu adalah masih udah tinggal sejarah karena sudah adaptif, nggak apa-apa. Dan yang penting kan apa sih esensinya yang penting. Jangan kita banyak rambu-rambu banyak kali. Jadi sebenarnya gini, kita yang kita harus bertekad bersatu. Ini kesempatan emas memperbarui adat Batak yang sudah bertele-tele. Karena apa? Baru Covid kan. Baru Covid. Sekarang udah kalau di Jakarta udah kembali lagi seperti dulu. Pulang udah jam 6 bahkan jam 7. Kan jadi begini, kita juga belajar hakikat lah dulu. Nggak mungkin lah dulu sampai jam 7, jam 6. Karena najulah tong argado barang mewah itu apa minyak tanah kan nggak mungkin pakai obor kata biasa baga begungan no bilang maksudnya kan nggak mungkin minyak tanah itu. Jadi keep it simple, bahkan saya juga mengikuti istilahnya bisa itu sampai jam 4 gitu. Pestaku di Sopo Godang Medan ala hula-hulai siang porsea ya karena tekanan rombongan mau pulang bisa, semua bisa kan gitu. Terus sekarang kalau kita lihat kan mengenai ulos, oke, katanya ulos tadinya 21 yang penting ganjil jadi 19 jadi 17, tapi tidak yang maaf kata kalau menurut statistik ini tidak signifikan. Kenapa? Yang paling banyak itu kan sekarang ulos holong itu kan. Kalau itu kan ulos marhadohoan, yang ini nah ya pas samut dan seterusnya lah, udah ngerti lah kita, aku hanya pembuka selera lah ya, appetizer aja. Jadi kemudian kalau kita lihat juga itu ulos holong itu. Jadi ulos holong kan sebenarnya kan pisau do ulos yang dangi pisau dari apa kan tanda-tanda semua kan. Jadi gini, ulos holong itu sekarang bisa 50, 100 bahkan 200 dangi HP putar si dulu mandok adong do warna ulos dangi. Ulos sebagai bisa kado, bisa dana pengganti itu. Kalau berupa dana atau uang atau hepeng kayak kasar sekali kan. Padahal itu you happy I'm happy is okay kan gitu. Mudah semua. Dan si pengantin juga mudah menggunakannya. Yang terjadi apa? Ya
ulos kalau di Jakarta ini bahasa guna tuh senemai ya mai guys memusikkan. Jadi bukan saya mengkritik. Jadi kemudian kembali lagi penekanan ke bahasa tadi. Tadi pertanyaannya pepuku udah dulu sebelum pembinaan atau sebelum berbagasan dia tanya tentang adakah perbedaan antara Ida Narian dengan Pauseang. Ya itu sih bisa sama bisa enggak, tapi Pauseang udah jelas lah pemberian umumnya sewaktu hari pernikahan diumumkan. Sonari adong do padili-dila bah mau beli leon. Wah, pamer nggak boleh begitu. Adat itu jauh dari apa kan. Kedua, Ida Narian ya kepada cucu pertama, udah lahir cucu pertama, Ida Narian. Ya kembali lagi metafora itu kan. Maknanya ini kan gitu. Banyak juga sih buah baju. Buah baju bukan buka baju. Itu maaf kata menetek dia di depan umum, dibuka bajunya bagian atas kan gitu. Ya macam-macam lah itu. Jadi kita belajar bahasa itu dulu, belajar bahasa akan memudahkan. Sepertinya ulas pasamot, sinamot, samot, harta, sinamot, pasamot. Yang memberikan sinamot ya kepada ya tentu saja kepada orang tua para anak kan gitu. Nah mungkin terus kemudian kembali macam itu, terus kemudian kepada kayak apa? Seperti yang sangat ramai ya, kita ungkit dulu ini kan. Sangat ramai tentang tulang robot. Aku mengherankan sekali tulang robot. Ya jelas lah tulang dainang pangit tubuh. Kalau dibilang tulangnya istri ya variasi sekarangnya itu kan gitu. Kenapa? Dua-dua pihak. Kalau begitu tidak ada dong tulang robot parboru, mana hula-hula kan parboru. Karena tulangnya istri. Apakah seorang wanita punya istri kan gitu. Toto kita lihatlah. Aku sudah ada puluhan daftar orang-orang rajin mengumpuli. Kenapa kita lihat di daftar apa parboru ada tulang robot? Ya tentu saja karena tulang dainang. Itu aja tapi ya gimana lah ya. Oke lah. Kalau melenceng dia bagus sih nggak masalah aja. Tapi melencengnya itu jangan jadi 2, 3 kali kayak gitu. Yang aku suka ngomong aku kan suka menyindir aja. Ada 3 JGL kan gitu. Apa itu kan gitu. Jugal itu kuku bagus kan gitu. Ada adong nandeng kan, satu lagi jugul martangiang itu kan berdua ada positifnya. Jadi satu lagi jigil, anggo jigil tung dangan dong beon. Alan narwa mo. Sada naik asing nitong do JGL jaga langgo na tawo do nalang lagi humor sauti ate. Margere boy do karena begini karena kalau kita tertawa itu ini mungkin banyak guru-guru kita di sini tahu bahwa metode sekarang bukan seperti Najulo tong mulo marsya aja di tangan di yulu di kening terus apa padahal sekarang itu terkenal udah di Finlandia itu satu negara di dunia ini sangat maju udah sekitar 10 bahkan 15 tahun kira-kira diterapkan yang namanya education entertainment belajar itu apa menyenangkan fun ini disebut fun learning margeret dong pintar guru itu bercanda ketawa tertarik kan yang pertama dulu kan istilahnya kalau menurut istilah media massa kan catch the eye, catch the ear. Kita tangkap dulu murid kita. Satu lagi kayak penutup, kalau kita mengajar ya aku hanya sharing ya, bukan mengajar ya teh. Serta bisa mau malu doang mesti nau. Jadi kalau ini bercermin mungkin ada yang dengar bercermin pada Profesor Dr. Guntar Tarigan, pengajar bahasa Indonesia. Dia bilang begini, sangat mengesankan bagi saya. Tahun 80 saya baca ini di Bandung waktu saya mahasiswa. Dia bilang begini di kata pengantarnya, saya telah membuat buku untuk mahasiswa universitas, SMA, SMP, katanya kan. Tapi saya tidak mampu untuk membuat buku bahasa Indonesia untuk SD. Karena apa? Karena saya tidak dapat berpikir secara anak SD. Jadi kalau kita memaparkan sesuatu, kita harus tahu siapa sih pembacanya atau siapa sih audiensnya. Jadi jangan pengetahuan kita paparkan, kita begini-ginikan. Makanya aku suka sekalian dalam bahasa Indonesianya kayak gitu. Jadi akar katanya apanya kira-kira begitu. Melihat masalah naik itu Nafir Sangawan amang naik pos-pos luar biasa pengetahuannya. Aku akan mengkuliti dulu blogernya sesudah pertemuan kita ini, kemudian Nenggolan yang dengan lancar memimpin dan last but not least Neng Babai Tumis kepada Ketua Bolon Amang Raja Gugu yang dengan gigih walaupun dengan
istilahnya umur segitu tapi semangat sangat tinggi. Mulai tema Tuhan Muna marsob bebas 10 jari, 10 sada si majujung. Mulai Horas. Horas. Mulai Bang. Jangan dong Be. Adong dope amang inang. Ira-ira. Apa ya dong doa teh Jabar perlu dimula soal mulai di Jakarta. Hebeng rongi warna. Las roa baik kel minum pasonang roaku. Amang moderator masih oke ya, Amang moderator ya. Silakan Amang. Iya. Molo pagi duaku. Artini perpunga todo, artini jum todo, artini nata bahasodo. Saya tabahas sudah detail onatikos. Memang ini natikos. Tapi buado menggunakan natikoson. Buado mengaplikasikan natikoson. Itu pemikiran dia nuai. Saya tabahas itu sebahola kita roboton. Bagaimana yang jutaan kita orang Batak di dunia ini. Asa satu lagi sudah buah. Molo adok petanggapannya sida buah. HP adong do di Indonesia, di Jakarta. LABB. Lokus Adat Budaya Batak. Lembaga Adat Budaya Batak. Ya sengaja dibayani tujuannya ya untuk mengkoordinir orang Batak ini semua. Mau di adatnya ke, mau di sifatnya ke, mau di permuluannya ke, mau di masa depannya ke, mau di kehidupan ke. Ya itu asa satu sih. Nakpe naung satu sih duaan, bodoh untuk tabar baris sudion. Tak kupas, detail-detail tabar baris sudia dia nasut kosi. Dia do sebenarnya artinion, walaupun talaksana songonon. Kesoni mana kingani. Alai bui tara ubotosa sibi. Jala adong badan manang na lembaga lau pataria sono tu ita sudi Batak nata akui. Apa yang berek salilingos suarong berek di som Dakota mengadong LABB hadir di son setiap meeting saya operate hondo. Ada kok Amang, ada dari Sudah pernah. Kita dan kita Batak Diaspora Marnonang memang tujuan kita menjangkau Batak diaspora yang di luar Bonapasogit, Amang, dan memang maksud kita itu ada dua kelompok yang kita mau coba kejar. Pertama diaspora sendiri, yang kedua adalah generasi muda kita gitu. Nah, untuk generasi muda kita melihat kayaknya memang mungkin grup ini mereka jadi kalau mereka hadir di acara ini mungkin jadi agak malu-malu begitu ya. Jadi kita lagi memikirkan untuk membuat kelompok yang anak-anak muda itu lebih bebas untuk bisa bergabung di situ, membagikan pemandangan mereka. Tapi materi-materi yang kita bahas dari sesi 1, sesi 8 sampai sesi 8 dan berikutnya kita mau dokumentasikan memang Amang, dan kita akan bekerja sama dengan institusi semacam LABB karena tentunya perlu badan-badan yang qualified seperti itu Amang. Jadi setuju dengan kepeduliannya. Iya, itu Amang gitu. Jadi terus kita bahas ini, terus ada tidak cukup ini membahas ini, terus menerus ini koreksi ada atau perbincangan untuk kebaikan. Tetapi ada yang bertanggung jawab atau yang menampung ini untuk mengaplikasikan, untuk menerapkan ini. Ya, tidak bisa tadi persis 100%, tapi koridor itu ada gitu. Artinya unang asingan non ada di Jakarta Barat, di gedung Jakarta Timur, unang asing istilah itu sama, ya, sama ada di sonakingan aka istilah sina gudangan, ya, dohot aka tuor di boru, dohot, kayak dia sudah asa sama. Jadi molo saya ada hita pagudahon dia ada batakos sudah, ya itu dia. Jadi
Ima Dan si memang kita harus pergunakan teknologi juga sih saya pikir emangnya untuk kita bisa menjangkau sebanyak mungkin kita halak kita di seluruh penjuru dunia. Jadi dokumentasi yang tadi yang salah satu contohnya yang Amang Naiposos bagikan itu saya pikir itu kita perlu bikin supaya bisa disebarkan ke banyak orang juga. Pakai kita pakai TikTok, pakai Instagram, pakai Facebook, pakai website supaya ada informasi yang standar yang dijadikan acuan. Nah, sekarang mau tanya saya, Amang Bernard. Wadah yang melaksanakan ini siapa dan di mana dari adat Batak itu posisinya? Kalau Zoom ini sendiri diselenggarakan oleh Batak Diaspora Marnonang hanya semacam organisasi, tapi kita ada bekerjasama dengan Batak Bonapasogit Perth, ada keluarga halak kita Batak di Perth, dan juga ada Batak Diaspora Forum, ada WhatsApp grupnya. Tapi saya pikir untuk hal yang sesignifikan ini memang perlu institusi yang punya reputasi ya, karena itu kita banyak melihat semacam LABB memang bagus untuk dijadikan rekanan untuk kita bisa membakukan informasi-informasi yang mau kita sampaikan ke para diaspora dan juga generasi muda kita, Amang. Iya, ya itu dia artinya supaya makin mengerucut kita gitu loh. Nah, kalau sudah ada semacam apa kita rumah kita atau yang mengayomi kita, ya marilah kita bahas sedetailnya apapun di sini masalah-masalah dan juga mengaplikasikannya ke milenial kita gitu, milenial kita. Tidak selamanya COVID itu membuat jelek jadi rusak adat kita, tidak. Ada juga gunanya. Buktinya bisa kita laksanakan jam 4 selesai pesta, selesai kok. Selesai. Nah, ini yang paling dianti oleh para anak-anak muda kita. Lama-lama kali pesta, lama kali. Ya memang duduk. Karena apa? Kalau kita ikuti semua urutan pesta itu kita betah, kita tahu. Tapi kalau tidak ngeh sama ulang pesta, ya bosan dia. Apa itu? Marendedo, ini sawar-sawar melulu. Gitu kalau nggak tahu artinya. Hanya soalnya Mang, di samping kita orang bangsa Batak ini bisa bersatu kalau bisa di dunia ini. Masih banyak yang kita pikirkan habis melangkah dari situ. Saya belum bicara sekarang. Perlu kita harus satu. Walaupun kita tinggal di tempat kita terus, tapi ada yang kita pikirkan satu. Provinsi Tapanuli ya, Mang. Saya bukan mau di sini bukan mau iklan, bukan. Tapi itu yang di Tapanuli sana kita pikirkan itu. Supaya cukup makan, cukup minum, cukup apa. Walaupun kita bukan harus pulang ke Bonapasogit, tidak. Kita pikirkan itu. Kami sedang diam-diam sekarang mengurus ini. Tapi bagi kami, cara kami adalah adem ayem memberitahu, mengajak orang yang betul-betul kami percaya mendukung untuk ini. Supaya jangan banyak tantangan, supaya jangan tanya banyak masalah. Seperti yang sudah dibuat yang lalu-lalu itu. Sedang kami kerjakan itu. Perlu kesatuan kita di Paradaton dan juga pemikiran di kehidupan kita. Nah, itulah Mang yang bisa saya sampaikan obrolan saya malam ini. Terima kasih atas kesempatan diberi kepada saya. Itu ya Mang Ate. Ulau sadari manipa lapatana sampai pir manipa apa kesemutan Pak Dangi. Aduh. Iya. Ada kayak kesemutan ya. Oh ya, Mak. Sampai mangapir. Udah sadari manipa sampai mangapir Pak. Itu lapatan. Iya. Oh, adong nakin istilah mau disilidug do ubang somalna adong dokon manghihut Japang. Manghihut Japang alanido tong alannya memperkuat argumentasi ini timbul karena itu jelas itu di Parburu dangi manang alat jual dangi. Jadi manghihut Japang adalah gitu ini. Jadi kalau dia langsung pengantin wanita tadi dibawa ke hutan Parana. Tapi di sini dengdo itu tadi saya bilang itu 1-2 hari pulanglah mereka disebut Paula Une.
yang digaris satu, kedua yang di Abang Sitorus tadi benar, secara Kristen itu nggak benar itu Paula Une, ya, kan Paula Une dengan manikir tangga itu tak benar. Maaf kata dari sumber boleh disanggain, ini nggak ada sumber yang apa, tapi berbanyak udah mengatakan, bukan mengatakan baik nagu-nagu apa. Maaf kata itu sebenarnya apa Paula Une itu kan bawa si Namborunya pagi-pagi kan pergi ke kamar wanita pengantin itu. Mudar, virginitas itu. Dulu itu artinya, tapi sekarang kan nggak lagi. Terus manikir tangga, aduh, aku pun sepakat dengan apa tadi. Manikir tangga boleh, itu option aja, tapi janganlah sama harinya. Alah, kalau besoknya dan nggak usah, mungkin nggak usah hula-hula, kan kita adaptif aja, kita bawa dengan tubuh dua keluarga ya makan malam bersama, kan tetap kan lucu kali, nggak pernah kita ke rumah apa kita hula-hula ini bahkan besan kan lucu lah itu ya. Nah do ayat ya dadap bilangi kira-kira begitulah. Jadi banyak hal. Jadi gini, yang dibilang Amang tadi, ayo ke tingkat aplikasi gini Amang. Kalau itu saya sudah mengikuti lebih dari 10 grup di WA, lebih dari 30 grup di Facebook ya. Entah kenapa betul kali dengan pasukan. Bagilah mau bilang apa, nggak peduli lah aku. Karena aku firman Tuhan yang mengatakan bahwa berbahagialah orang yang mengajar, katanya. Sudah, kita ini nggak ada gaji, nggak ada apa-apa gitu kan. Betul yang dibilang Amang tadi. Pernah di Jakarta itu, masa dikasih anggur sama tulang, kan tambah lagi. Anggur dia dong anggur. Masuklah sekali nonton pisau lemano pisau dopak lama tuh masih lemang nggak murid sinambil semangat aja kan. Jadi nggak ngerti kita, tapi ya sudahlah, kita kan orang yang dalam ketidakmengertiannya kita rangkul, kita mengayomi kan gitu. Betul yang bilang Amang tadi, arahnya ke sana Mang. Sabarlah, diaspora ini sungguh luar biasa. Mereka menghimpun orang, aku lihat isi-isinya bermutu kan, bermutu. Diaspora ini salah satu yang bermutu itu kan diaspora, terus forum grup diskusi GD, terus kemudian bukan mengatakan saya itu anggota Gajah Toba. Yang tadi pas sekali, Gajah Toba itu adalah alumni ITB yang leluhurnya berada di kawasan Gajah Toba tadi 8 kabupaten. Kita sudah mengadakan bimbingan tes Ganesha gratis, sakit banyak peminat kita kasihkan donasi beasiswa kan gitu. Nah, banyak lumayan lah yang kita lakukan. Jangan kita bilang banyak, orang lain lah yang mengatakan. Jadi kita lakukan terus, kita konsisten sudah sekitar 4-5 tahun ya. Terus kita apakah betul yang dibilang itu tadi, perlu kita giat benar apa sih aplikasi dari sini, usefulness-nya apa sih, mau lo acana lo baik ide tua gua acana apa sih ujung-ujungnya. Tapi sabarlah Mang, kita ini masih mempersatukan. Kadang saya mau tertarik bereng istilah-istilah masih jadi sampai wae dong status di Facebook nasi tongi mana uwoto asing na uwoto dak si tongi salah do ini. Mungkin Mak. Amang si Tompul. Oke Amang ya, silakan Amang. Boleh bicara bentar. Ya Amang. Aku senang sekali tadi Amang Tompul bilang itu. Jadi kami dari Batak Diaspora Marnonang sudah ada kepikiran, nanti mungkin perlu bantuan dari semua pihak. Sudah ada berpikiran. Jadi kita tidak hanya memikirkan melestarikan adat. Jadi mungkin juga seperti kata Tampu Bolon tadi, Bernard, juga memikirkan untuk membukukan atau membuat informasi ini semua mungkin seperti Google Batak gitulah, bisa jadikan di satu tempat gitu. Jadi kalau ada orang perlu mencari informasi, tinggal kayak Google itu di search gitu. Jadi itu salah satunya. Kemudian yang kedua, kan bagaimana kita bisa membantu memajukan kawasan masyarakat kawasan Danau Toba. Jadi kita juga dengan diaspora ini sudah ada kepikiran untuk menghimpun tenaga maupun pikiran. Ya, Gajah Toba sudah mulai banyak, aku lihat banyak sudah memulai. Jadi bagus itu. Jadi bagus banyak orang memulai. Jadi nggak harus satu. Jadi juga kita berpikiran
bagaimana menggerakkan semua source baik itu tenaga, pikiran maupun dana, terutama dari luar negeri. Ternyata kata Ito Pelita, adanya sebenarnya dana di luar negeri itu. Asal ada yang mengelola gitu loh. Karena banyak di luar negeri itu, seperti kita lihat Bill Gates, dia kan kasih kekayaannya kemana. Tapi dengan mengapa dia mengasih itu? Karena bisa dapat bebas pajak gitu loh. Dan harus ada yang bisa mempertanggungjawabkan itu gitu loh. Itu salah satu contohnya. Jadi mungkin nanti Amang kami butuh ya kita bersatulah semuanya, bersatu padu memikirkan kawasan Danau Toba ini. Karena hebat ini orang Batak ini. Kita di luar negeri pun kayaknya salah satunya itu orang Batak ini yang paling gampang berkumpul gitu. Seperti kami di Oman, biarpun sedikit tapi ya kumpul terus gitu loh. Aku yakin di tempat lain juga begitu. Ya, itulah kira-kira Amang. Nanti kita mudah-mudahan dengan Marnonang ini semakin terwujud apa yang kita cita-citakan. Melihat Amang. Betul itu. Kita gak paling gampang ngumpul itu. Kan kalau orang Jawa kan orang mangan asal ngumpul. Ale mau halak Batak asal ngumpul ikut mangan. Ima channel itu balik kadongan. Oke. Jadi saya temukan ini sekarang Amang ya. Saya temukan ini maksud kita ini, Mang. Ya, Mang ya. Saya tertanya tadi, diaspora untuk adat ini ada. Padahal kerjasama kami sekarang untuk mewujudkan Profesi Tapanuli itu diaspora sudah ada di Georgia. Dari situ kami jom tiap hari Senin. Namanya Matias Tambah. Dan ada di Malaysia, ada di Australia. Nah, ini makin menemukan ini Pak, biar makin bertemu. Diaspora. Aku juga ikut. Nah, nanti aku juga ikut. Oh ikut Amang gitu ya, ikut. Ya, waktu itu ikut. Nanti aku. Tiap hari Senin kita ada jom, kita bicarakan apa di sana. Iya Amang ya. Jadi pelan-pelan. Kita udah rangkul, kita udah rangkul semua pemerintah setempat, Toba, Samosir, Kumbang, Tapanuli Utara. Itu dulu. Tapteng dengan Sibolga masih hambun-hambun kata orang Jepang, setengah-setengah ya, abu-abu. Nah, kemarin memang kita sudah buat yayasan kita menuju ke sini. Kita berupa yayasan, bukan langsung tembak, langsung bikin perkumpulan profesi tapi no. Kita bikin dulu yayasan. Yayasannya sudah ada YPPT, Yayasan Putra Putri Tapanuli. Terbentuk ini nanti baru tujuan kita itu memang tujuannya ya mewujudkan Profesi Tapanuli. Nah, sudah sampai di mana kemajuannya nih Pak? Kita sudah ada pengurus yang sangat kondusif, yang sangat mau bekerja lah, yang dengan apa adanya lah tujuannya ke sana. Sudah ada di Jakarta dan cabangnya di Sumatera Utara sudah ada dan di Toba juga kita sudah bentuk. Kemarin sudah resmi YPPT ini mengikuti event memperingati hari kematian, hari gugurnya pahlawan Singamangaraja ke-155 di Soposurung Balige. Kami sudah bersatu dengan keluarga Sinambela yang menghargai kita, yang menyetujui kita, dan kita juga tetap menghormati Opu itu Singamangaraja. Rencana kami nanti deklarasi YPPT ini, Amang, Minang, tanggal 18 Agustus setelah 17 Agustus di Toba, tanggal 18 Agustus nanti kita buat Pemda Toba, Bupati Toba menginginkan pahlawan juga di sana DI Panjaitan. Kenapa nggak ikut juga kita buat di situ? Oke, jadi kita putuskanlah nanti kita buatlah acara ini nanti di DI Panjaitan, tetapi kita ziarah atau berdoa lah nanti lagi di makamnya Amang Singamangaraja. Dan habis itu tanggal 20 untuk hiburannya kita mau merencanakan pertandingan profesional, mungkin tingkat ASEAN sampai ke sana, membuat hiburan kepada masyarakat di sana yang berhubungan juga dengan meningkatkan
pariwisata di Danau Toba. Inilah rencana kami sekarang, kami sudah susun-susun ini Amang, perlu kami perhatian dan bantuan untuk meneruskan ini. Nanti saya kasih tahu lah pengurus-pengurusnya siapa, tetapi tujuan kami satu, nanti saya kasih tahu dia, satu, moratorium yang dulu itu disetujui. Tidak perlu kita gusar-gusar mengajukan lagi supaya disetujui. No, tidak lagi. Yang dulu itu sudah lengkap Amang, sudah lengkap dulu itu. Hanya ditutup di moratorium karena terjadi masalah sampai ada yang meninggal. Jadi itu yang kita sukan nanti, sudah siap kami semua orang Batak. Harus ada bukti nih, sudah siap kami orang Batak untuk bersatu lagi menginginkan itu Pak Presiden supaya itu diturunkan moratorium itu. Itu tujuan kita Amang. Itu tujuan kita Amang. Mari kita bersatu. Nah, nanti saya temukan diaspora Pradaton dengan diaspora YPPT yang berkedudukan di Georgia, Amang Matias Tamba, dan juga Amang Nababan ada di Malaysia, ada di Australia, di mana mari kita bersatu. Kalau sudah satu kita di dunia ini diaspora TGDJ lah, nggak masalah lah, nggak masalah. Terutama kepada kami kemarin di Singamangaraja, dia bilang melapor mereka selama ini pemeliharaan makam opung itu kurang terawat, nggak ada yang nggak ada ini. Di situ waktu YPPT menghadiri, kami sembangkan seadanya berapa yang kami kumpul oleh pengurus dulu berapa, dan kami tidak akan diam sampai di situ. Ya kalau YPPT jalan terus, mari kita pikirkan semua yang di Provinsi Tapanuli lah, mau makam, mau pariwisata, mau apa. Nah tadi tinju itu mau kita buat di Sebea-bea, tetapi karena ada meneruskan pembangunan patung Tuhan Yesus di sana sampai Desember ini ditutup. Nah, kita cari tempat yang lain nanti melaksanakan pertandingan tinju ini, mungkin di pasir apa namanya di sana, atau kita cari tempat yang lain. Itulah perjuangan kami. Kami orang biasa-biasanya membentuk ini Amang, membentuk ini, dan harapan kami hanya itu. Ada channel kok, KLBP ada channel Amang. KLBP ada channel. LBP channel tujuan utamanya pembentukan Provinsi Tapanuli ya namanya. Yes, itu. Maksud kita apa, Mang? Tidak mungkin Presiden Gubernur Sumatera Utara Bapak Riyadi, junior kami itu di SMA, tidak mungkin Sumatera Utara itu memikirkan ke semua kesulitan perekonomian, pertanian, apapun kehidupan di Tapanuli. Enggak mungkin. Kita harus lebih kecil berdiri. Kalau kita sudah berdiri, hubungan ke luar negeri kemanapun kita banyak peluang, banyak peluang. Apalagi dibantu oleh amang-amang yang di diaspora nanti. Nah itulah cara kita menghidupkan. Karena jangan kita harapkan APBN dari pemerintah untuk membuat makmur sana semua. Tidak, mesti kita kerja keras. Nah, salah satunya jalan tujuan kita ya inilah Mang, rencana kita. Memang kalau boleh permintaan. Secara regulasi tidak ada masalah sepanjang persyaratan terpenuhi dan secara administratif itu terpenuhi, saya pikir harusnya tidak jadi masalah sih ya, Amang ya, kita bisa perjuangkan. Ya itulah yang kita. Memang kalau boleh, aku cuma sedikit aja sebagai diaspora yang sudah merasakan berkat dari Tuhan. Kenapa kami bisa begini? Jadi mungkin nanti yang perlu dipikirkan adalah dua Amang yang paling utama, yang pendidikan anak-anak yang di kawasan Danau Toba. Karena pendidikan itu banyak sebenarnya kesempatan di luar negeri itu, hanya perlu sedikit gerak dana. Banyak. Kalau Amang pergi ke Jerman itu orang India aja 10.000 orang setiap tahun ke sana. Sebenarnya kalau kita bersatu bisa membantu masing-masing, bisa membantu. Kayak contohnya kalau ke Jerman itu contohnya singkatnya hanya perlu bisa berbahasa Jerman dengan sertifikat berbahasa B2 itu udah bisa ke Jerman. Nah, kita pikirkan bagaimana uang kursusnya ini gitu loh. Itu salah satu contohnya. Nanti ya jadi itu contohnya dari sisi pendidikan itu salah satu aja. Dengan Amang Fleming Panggabean juga bisa ke Taiwan, gitu kan, macam-macam. Nah, yang kedua kita pikirkan langsung dengan nanti yang
Nauli Amang bilang itu yang Tapanuli Utara itu, Tapanuli. Yang kedua, perutnya yang langsung dirasakan oleh masyarakat, yaitu bagaimana supaya kehidupan perut Amang Inang yang ada di Danau Toba itu bisa kita bantu. Itu aku yakin banyak caranya. Itu aja sebenarnya. Baik, Pendidikan dengan ekonomi. Jadi kami juga Luar biasa. Luar biasa. Baik. Melihat Am. Baik. Oke, saat ini Amang dengan cita-cita keinginan begitu, siapa yang melaksanakan itu kalau masih begini kondisi pemerintahan di Sumatera Utara? Siapa yang melaksanakan? Tidak mungkin kita harapkan. Setiap melaksanakan ini pasti kita izin dari Sumatera Utara, pasti ini. Tapi kalau kita sudah provinsi Amang, ya kita lebih enak loncat, lebih enak merancang, lebih enak itu maksudnya. Nah, supaya jangan banyak terkait lagi. Kita ini kan prosedur-prosedur itu yang membuat kita semua lelet, lambat. Nah, kalau sudah provinsi Tapanuli, mari kita rencanakan sana semua. Tapi yang pertama tujuan kita di sana mengasesmen dulu masyarakat yang ada di Danau Toba. Di asesmen sebagai dia pariwisata, di asesmen sebagai dia petani, di asesmen sebagai dia peternak, asesmen dulu. Nanti kita tunjukkan di sana pendidikan vokasi. Kalau dia tidak bisa kuliah, tidak bisa mencapai kuliah, tamat SMA dia udah ada profesional kerjanya. Kalau tamat S1 dia ada pekerjaannya. Nah, ini akan kita tata. Tapi kita programkan di mana itu? Kalau sudah ada wujudnya Provinsi Tapanuli, kalau sudah disahkan nanti Provinsi Tapanuli Amang, itu baru kita jalan. Kalau kita merapat sekarang membuat itu, nanti syaratnya dari Sumatera Utara. Like dislike ada. Oke, silakan Amang, silakan. Begini, orang sanggia haposan situ orang. Salam nidohami. Mungkin begini aja. Strong point diaspora ini kan memberikan tempat tinggal bagi orang yang sekolah 2 tahun di sana, 3 tahun kan nggak sulit ya. Kan living cost itu kan tinggi lah ya. Strong point usul saya kepada yang diaspora itu seperti yang dibuat Elisa itu, ada alumni matematika 79 ITB, Elisa, dia mantan dirut Garuda, dia tinggal di rumahnya 4 tahun dari Hitaan, yang kurang beruntung dalam bidang ekonomi, rodo melonda fokus teh. Jadi tinggal di tempatnya beres. Mungkin itu apa anggia pesan orang. Strong point kan di situ luar biasa. Bahkan bukan itu, bagi orang-orang berkemampuan, informasi, info itu kan sangat mahal. Info tadi kan luar biasa ya, dari Jerman hanya bisa bahasa kan gitu. Mungkin padahal di sini banyak aku tahu orang bisa bahasa Jerman, bahkan lulusan sastra Jerman. Jadi mungkin strong point apa saya mengusulkan aja ya. Jadi ayo strong pointnya di mana sih strong point? Nah, kita yang di daerah-daerah ini apa kan mungkin itu. Tetapi teh mau dang mengajari atas nanya. Mulai teh Horas. Horas. Mulai Amang. Oke. Semua rencana kita ini bagus Amang. Tetapi yang melakukan ini siapa? Kalau kita lempar sekarang ini saat-saat begini ke Danau Toba kemana, mereka itu belum mau bersatu aja, mau menyatukan sepakat apa sulit di sana. Jadi kita mesti tembak satu dulu Provinsi Tapanuli, baru kita atur semua di dalamnya itu apa berencana. Kalau sekarang ke sana harus ada izin dari Sumatera Utara dulu, ngehok-ngehok di Sumatera Utara nggak jadi-jadi. Kemarin ada kok. Capek lah ngarahkan pemerintah, wah lu aja mak. Ya, itulah. Nah, jadi kalau kita, makanya yang perlu sekarang biarlah diaspora pada Daton Batak bergabung dengan diaspora Yayasan Putra Putri Tapanuli yang tujuannya nanti ke sana. Ini dulu mau saya temukan dulu Amang. Namanya Matias Tamba di Georgia, selalu dia bikin jom. Kalau bisa kita sharing nanti bagaimana ID zoomingnya nanti biar saya kirim ke kita masing-masing. Saya nggak tahu sekarang bagaimana kita memperoleh alamat. Kalau nomor telepon saya sih 0812 9606 0812 9606 1548. Nanti siapa yang melapor ke saya masukin di jom nanti, ikut jom setiap hari Senin jam 7:30 malam dari Georgia. 0812 9606 1548.
Yes, oke lah ya. Setiap Senin jam berapa? Jam setengah Aku 8. juga, ya aku juga kenal secara Zoom 19.30 ya? dengan, ya aku juga kenal secara Zoom dengan Lai Iwan Nadabdab, ya. Oke. Ya. Terus aku juga kenal secara Zoom dengan Lai Fleming Panggabean yang ada di Kazakhstan. Jadi itu semua karena diaspora juga. Ya syukur juga lah, maksudnya ini adalah efek dari pandemi. Jadi kami bisa kenalan gitu lah. Jadi bagus lah. Ya, jadi sudah sering kita bersinergi dengan Iwan Nadabdab, dengan Fleming Panggabean, ya. Nah, jadi syukurlah bisa cross di sini. Yang penting kita melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan dan damai. Itu aja yang penting. Amin. Ya. Kalau bukan kita yang mikirkan kampung kita sana lagi, siapa, Amang? Walaupun kita tinggal di Jakarta, enak-enak kita tinggal luar negeri, tapi kalau kita lihat kehidupan sana begitu semua, siapa yang mikirkan kalau bukan dari kita? Nah, ini kami membujuk kita semua. Kalau bisa kita bersatu, sadar kita. Saya bilang sadar kita untuk memikirkan itu, Amang. Kasihan. Ya. Laisi Tompul. Iya, silakan. Antoni Hutajulu. Orang Bang. Mantap kali cerita kita ini. Oke, mau lihat ini kebetulan tadi sinyal di tempat saya nggak bagus, jadi sempat saya off. Mau lihatnya di Laisi Tompul, Lai Asnar, dan juga Laisi Tumorang tadi. Ide-ide pemikiran yang sangat bagus. Tapi saya mencoba masuk dulu keinginannya yang disampaikan oleh Lai Sitompul. Dari Bandung Lai Sitompul ya? Saya di Jakarta tinggal. Oh, di Jakarta. Itu background saya pelaut saya. Saya seorang kapten dan pegawai di perhubungan sampai pensiun. Baik, terima kasih. Jadi pelaut. Jadi saya mulai tahun 2002, waktu saya bertugas di Medan, saya terus terang saja, dari pengalaman saya mantan komandan Kodim di Tanah Toraja. Ya. Maka saya itu sebenarnya saya senang ada pemikiran tentang pembentukan provinsi baru untuk membangun Tapanuli. Tetapi saat itu memang panitia juga yang bertatap muka dengan saya. Saya katakan saya tidak setuju kalau namanya Provinsi Tapanuli. Baik. Cari aja provinsi namanya apa saja, tapi jangan Provinsi Tapanuli, jangan Provinsi Batak. Karena apa? Saya nggak bisa bayangkan, karena jangankan dibentuk Provinsi Tapanuli, hanya Rijal Nurdin saja masuk jadi gubernur Sumatera Utara, itu simbol-simbol Habataho di Polonia habis semua dibabat itu. Kalau gitu Amang, maaf Amang, namanya Provinsi Damai Sejahtera. Ya. Kemudian yang kedua, saya berikan ilustrasi. Kalau kalian bentuk Provinsi Tapanuli, kenapa sampai sekarang itu belum disetujui? Saya bilang, puji Tuhan belum disetujui, saya bilang. Karena udah dipikirkan oleh mereka, kalau itu disetujui, emangnya yang mau jadi Provinsi Tapanuli siapa aja, kabupaten mana? Kan belum jelas. Ya kan? Orang Karo nggak mau jadi orang Tapanuli. Orang Simalungun nggak mau juga. Ya kan? Nah, belum lagi yang saya waspadai terjadi seperti orang itu Toraja itu ternyata salah menyebut nama. Yang benar itu menurut mereka adalah Kabupaten Tanah Toraya. Toraya itu sampai ke Poso. Tapi karena salah menyebut, akhirnya kabupatennya Kabupaten Toraja, Kodimnya Kodim Toraja, masyarakatnya Toraja, akhirnya dia terjepit. Ya. Terjepit dia. Nah, kembali tadi Laisi Tompul, karena saya juga udah banyak masukan tentang kampungnya Lai. Kebetulan parumain saya juga tulangnya dari Pahai sana. Begitu hebatnya nama Pahai, lagu Pahai, luat Pahai. Tapi begitu kita ke Pahai, itu penderitaan yang ada. Ya kan? Nah, sehingga ada dua masukan dari saya membangun Tapanuli.
kembali tadi, tolong kalau boleh jangan kita gembar-gemborkanlah namanya Provinsi Tapanuli, karena saya yakin begitu diiakan itu secara politik, dibentuk Provinsi Tapanuli, besok pagi itu roboh itu gedung DPRD Sumatera Utara itu. Bukan rumah Batak lagi, roboh besok pagi itu. Nah, kalau udah roboh, mari kita lihat Undang-Undang Otonomi Daerah. Dampaknya apa kepada orang Batak? Begitu diundangkan Undang-Undang Otonomi Daerah, maka lahirlah istilah namanya putra daerah, lahir lagi istilah putra asli daerah, maka orang-orang Batak di Ambon, di Maluku, di Papua, semua gulung tikar. Dan saat itu kita dengarkan tikting, pengumuman di gereja-gereja, tikting, ruas napinda, tu Jakarta, tu Bandung, tu Medan. Di Medan, di Jakarta, tikting, ruas natamba. Dan sampai hari ini, dan itu terasa. Ya kan? Nah, jadi begitu nanti Provinsi Tapanuli diundangkan, saya yakin besok paginya ruasna pindah semua dari Medan. Pindahnya kemana? Ke kampung. Sudah mampukah Tapanuli menyampung semua orang Batak? Nah, artinya di sini kita nama Syah Holongan, coba dipikirkanlah namanya yang bagus. Mau Sumatera Tenggara kek, mau apa kek, bahwa orang Batak itu memang sudah go internasional. Yang dikatakan dari Lai Situmorang itu. Orang Batak itu udah go internasional. Jadi tolong jangan sampai salah bikin nama. Kalau salah bikin nama, marporang mahita tu hita. Hita tu hita. Nah yang kedua, membangun Toba seperti saat ini. Saya kritisi di setiap pertemuan Zoom seperti ini. Saat ini 7 triliun uang yang digelontorkan oleh pemerintah ke kawasan Danau Toba. Saya bilang, kenapa yang dipikirkan hanya Danau Toba dengan Samosir? Nggak ada yang memikirkan itu Tarutu, nggak dipikirkan itu Persuburan, nggak dipikirkan Porsea. Ya kan? Nah, emangnya apa mau dilihat di Samosir? Emangnya apa dilihat di Danau Toba? Ya, puji Tuhan Danau Toba itu indah. Tapi apakah ada danau di dunia yang tidak indah? Semua indah. Tapi kita lihat Pulau Bali. Saya ini termasuk tentara pariwisata. Saya 2 kali tugas di Bali, 1 kali di Tanah Toraja. Ya kan? Jadi menurut saya sebenarnya adalah betul-betul pembangunan itu harusnya ya tanda petik lah ya, merata gitu kan. Nah yang ketiga adalah kita orang Batak kita tanya, pertanyaan yang paling besar adalah adakah para profesor yang pensiun, para jenderal yang pensiun, ada nggak yang pulang kampung? Ini pengertian kita dulu. Dan kita yang di Zoom ini teriak-teriak kita menyalahkan orang di kampung, malas lagi kita bilang kan, tapi kita sendiri nggak mau pulang kampung. Nah pertanyaan tadi itu, mengapa orang Batak yang pensiun, yang sudah hebat-hebat di rantau ini macam kita-kita ini, setelah pensiun kok nggak ada yang berani pulang kampung ya? Kita bandingkan orang Jawa, orang suku-suku lain, kalau pulang kampung itu welcome. Nah kita ini kenapa kok enggak gitu ya? Ini ke gereja-gereja harus disampaikan kepada para pendeta. Tolong sampaikan dalam khotbah supaya mau pulang kampung membangun secara langsung. Nah saat ini kira-kira dari saya ada 3 poin tadi dari saya. Nah yang pertama masalah nama provinsi. Ini masukan pemikiran saya mulai tahun 2002 atau saya tugas di Medan. Nah, kemudian yang kedua tadi itu ya, dan yang ketiga masalah bagaimana kita memikirkan pulang kampung memikirkan Tapanuli itu supaya maju. Ya kan? Yang nyata dilihat mata kita saja udah kita tahu yang namanya ciri Tapanuli itu kan cuma 3, pendidikan, budaya, dan pertanian. Ya kan? Sekarang kita lihat, pendidikan di daerah, ada nggak yang mau pulang kampung itu jadi guru? Nggak ada juga. Yang kedua di bidang pertanian, apakah sudah ada diperbaiki drainase itu yang dirusak oleh TPL itu? Ya, udah nggak diperbaiki? Nggak ada itu, malah makin hancur aja itu namanya itu. Hutan-hutan kita itu kering.
Di kampungku itu dulu namanya Aik Bolon. Dalamnya itu 60 cm, lebarnya itu 40 meter ya. Sekarang tinggal parit. Karena apa? Hebatnya Indorayon membabat hutan itu. Tidak nanam, dia motongin. Ya, sampai sekarang belum tuntas itu. Jadi agak sulit membangun Tapanuli itu kalau kita ini yang diaspora ini betul-betul harus turunlah itu. Pulang kampung. Waktu itu saya usulkan. Nah, pulang kampung kalau perorangan memang begitu kita pulang, orang kampung bilang begini. Ingat nong mati di ngamar pugus di mana di Jakarta, ibu mulai gitu dia. Tapi kalau kita berkelompok, saya rasa tidak seperti yang dibuat oleh dari daerah mana itu. Mereka berangkat itu membangun, mengirim alpukat itu sampai 200.000 pohon. Wah, itu bagus. Nah, ini kita sumbang pemikiran. Senang saya kalau masyarakat seperti ini, dan termasuk disampaikan oleh Lai Situmorang tadi itu. Betul. Aku lihat orang-orang di Belanda itu, orang-orang Batak itu hebat mereka. Ya kan? Hebat, sampai saya bilang kepada parlemen di Belanda. Kepada parlemen di Belanda, saya bilang itu, daripada kalian cari orang-orang di sini yang berubah warna semua, udah pakai jilbab-jilbab di sana sekarang 50%. Kenapa kalian nggak kerjasama dengan Indonesia? Ya alhamdulillah, rajanya datang ke Tapanuli kan. Nah, tetapi kita belum mengikat ke sana gitu kan. Ternyata orang Belanda itu, orang Jerman itu pingin sekali kalau orang Batak pergi ke sana. Nah, pendidikan kita lah betul belum mengacu ke sana, terutama orang kesehatan. Mereka sangat butuh kita. Sangat butuh kita. Jadi terima kasih lah Situmorang masukan tadi. Ya, mudah-mudahan kita yang tinggal berapa orang ini, 19 orang ini bisa menjadi garam dan terang gitu kan. Dan harus berbuat. Oke, Moliate Antoni, Moliate Laisitompul. Oh, ada adikku dari Amerika itu, Williater Sitorus itu, ada itu, angkikku itu. Abal-abal nih ada bulan Oktober kan ada Kongres Budaya Batak. Bagaimana kita diaspora anggota grup Katakanwea Group? Aku nggak diaspora ya, tinggal di Tebet Jakarta menyongsong itu. Jadi misalnya Lai Pitus Polikarpo Surung Simanulang itu sebagai dengan aku itu ditugaskan misalnya lomba aksara Batak menulis tentang Danau Toba gitu. Sudah kita mulai pelan-pelan. Terus juga kita sekarang ikut ke mau membuat YouTube itu jago sekali itu Lai Simanulang ini YouTube yang durasi 10 menit sekitar 15 menit kita sudah connect ke pengajar, direktur bagaimana konten-konten yang menarik tadi supaya yang mudah ya keep it simple karena kalau dari buku yang aku baca itu ada sampai 12 jilid tentang bahasa Batak dari kelas 1 SD gitu. Jadi tapi kembali lagi ke poin utama tadi gimana kita diaspora menyongsong kongres ini diharapkan sebenarnya ada pembicara dari diaspora ini sangat luar biasa diaspora ini. Oke, bisa. Karena kata ada utusan sebagai pembicara mungkin Amang Raja Gugu atau whoever lah. Nah, kalian yang menentukan itu kan gitu. Jadi supaya luar biasa sebenarnya potensi kalian itu. Antoni. Bisa minta tolong dulu, kita berikan waktu dulu ke ini Oppo Giovanni dari Colorado. Ini banyak sekali masukan dia itu. Oke, asa mainkan Oppo Giovanni, Williater Sitorus dari Colorado. Silakan. Boleh ya Bang. Kebetulan voice saya kurang bagus ini, lagi sakit. Kebanyakan. Jogi itu itu. 77 tahun. Waduh, puji Tuhan ya. 77. Dan gigi ini masih utuh, belum pernah ganti. Itu berkat dari Jenderal Harangan Sitorus juga ini. Jadi kalau saya belum bisa banyak bicara karena suara saya tidak bisa didengar. Jadi mungkin ya orang Guarhu Williater Sitorus
Seluban Nabulun Perseak. Jadi sonari tinggal di Colorado. Sering gue berpartisipasi Zoom webinar kabupaten-kabupaten di Toba. Saya setuju dengan pendapat Abang Harangan. Ngapain kita bicarakan masalah provinsi menjerat kita itu? Kalau menjadi provinsi Tapanuli, kalau aku mengalamar karejo di provinsi nasi mau tu utam, nggak provinsi utama ini berbeda kita. Ini memang salah. Gak usah saya panjangkan dulu. Saya udah banyak bicara dengan Dr. Harangan masalah ini. Yang saya inginkan, mari kita lihat 100 tahun Indonesia merdeka, itu kalau goal saya. Bagaimana kalau kita ikuti Kadiman Pakpahan yang menanam sayur-sayuran untuk orang yang dan itu ide kami juga yang masuk dari sini. Dan saya sering kirim gambar-gambar sayur-sayuran dari sini untuk kontribusikan ke anak-anak sekolah. Jadi saya senang. Kadiman anak SD sekarang malah dapat duit mereka, ya kan? Yang kita pikirkan sekarang dari diaspora ini, bagaimana anak-anak kita ini supaya bisa menjadi pemimpin di bidang masing-masing tahun 100 tahun Indonesia merdeka. Bukan supaya provinsi kalau saya ya. Kalau sudah sumber dayanya memang hebat, itu dengan sendirinya akan terpikirkan. Jadi ini mohon digarisbawahi. Jadi maksud saya, anak-anak kita, saya kemarin nonton ada seorang anak SMP apa SMA itu, juara 1 tulisan Bayangkara. Tapi terlampau, apa namanya itu? Bersama, jadi enggak saya usul ima bahwa gizi membantu Kadiman gizi di seluruh kabupaten unak kolang namalang gabas sida manang ikan asin tapi sayur semuanya mulai orang yang baru berkeluarga gereja tentu harus diikut sertakan itu unak kolan hatani di Batam itu masih penting alaikan dimasukkan apa programnya kalau mereka sudah nikah baru 2 hari 3 hari udah berantamnya kan. Tapi bagaimana memupuk supaya nanti bibit yang mau dilahirkan itu orang-orang yang menjadi unggul dari Bonapasugi. Itu saja kalau dari saya. Jadi saya sudah banyak kirim ke kabupaten dari sini sayur-sayur apa yang perlu. Murah biayanya. Jadi jangan terlampau kita pikirkan dulu yang banyak-banyak. Kalau ini sudah menjadi kenyataan ini, education-nya anak-anak. Diperhatikan kesehatannya dan berolah di Amerika sekarang, di Amerika ini saya informasi, seluruh anak-anak mulai dari elementary school dan high school dikasih gratis untuk olahraga, di fitness, di golf, di mana semuanya, semua disuruh berolahraga karena libur di sini. Coba bagaimana? Bu enggak di Tapanuli libur halaing unang kebelatun hasing. Mungkin ada yang bina, ya kan, di tiap kabupaten kasih olahraga, kasih gizi dan sebagainya. Nah, itulah yang bisa saya, karena suara saya terbatas, nanti saja kapan kita lanjutkan. Ya. Boleh ya Bang Jenderal. Baik. Itu orang. Baik, Ya. terima kasih. Jadi saya kasih pandangannya untuk itu semua. Kita buat Yayasan Putra Puri Tapanuli ini adalah tempat kita nanti bernaung di situ memikirkan namanya apa. Makanya kami tidak membuat langsung persatuan pembentukan Provinsi Tapanuli, bukan. Yayasannya dulu kita buka. Inilah tempat kita nanti filter di situ. Apa yang the best? Apa yang tepat? Nah, terus mengenai syarat untuk kabupaten. 5 kabupaten boleh itu salah satu wali Kota Madia sudah bisa menjadi provinsi. Itu sudah kita kriteria ya, Toba, Samosir, Humbang Has, Tapanuli Utara.
Tapanuli Tengah Sibolga. Karena itu dulu sudah merupakan kesepakatan dulu yang moratorium gitu. Kedua, bukan kita mengajak orang diaspora, orang dari Medan mau pulang kampung, bukan. Bukan mau bertumpul di sana, bukan. Pemikirannya, perbuatannya, doing the best. Seperti Amang dari Wiliater, Storus dari USA kirim ke Kadiman, seperti itu bikin yang terbaik, bukan harus pulang. Anu marbadahi maitaisan kata ya bukan itu. Pemikirannya diberikan. Apa yang bisa saya buat? What I doing for our village? Itu yang perlu. Bukan orangnya mau disuruh kumpul jadi pulang semua. Yang anak-anak yang merantau bukan. Bagaimana kita memikirkan itu semua supaya bisa tadi kalau libur berolahraga semua. Siapa yang mikirkan? Jangan kita harapkan Gubernur Sumatera Utara mikirkan itu, gitu loh. Supaya kita perkecil, supaya Provinsi Tapanuli itu yang mikirkan itu semua. Nah, ini mumpung lagi dikasih pemerintah kesempatan untuk provinsi membentuk jadi provinsi. Tugas-tugas kita, ya inilah yang mau kita pikirkan. Di PPT inilah semua tempat kita bernaung nanti untuk tujuannya siap dengan nama, siap dengan program, siap dengan ini. Nah, kalau sekarang program-program yang kita impikan itu diaplikasikan atau dibuat, dilaksanakan di Toba, di Samosir, nggak jalan. Mesti ada yang mimpin ini lebih khusus. Jadi Gubernur Sumatera Utara nggak sampai mikirkan itu ke sana, masih di Sumatera Timur sama di daerah Langkat sana udah pusing dia. Makanya siapa yang mikirkan ke sana ini? Karena bupati-bupati yang ada sekarang juga berkiblat ke Medan dia. Kalau gubernur menyatakan begini, DPRD begini, baru laksanakan. Dananya pun dari sana. Tapi kalau kita sudah terbentuk Provinsi Tapanuli, kita bisa udah lebih luas kita memikirkan dananya, apalagi amang-amang kalau masih tetap diaspora di sana, join ke sana, bantuan untuk Tapanuli. Nah itu jalan-jalan itu yang kita pikirkan. Nah, kalau sudah terbentuk nanti Yayasan Putra Putri ini, nah itulah tempat kita, Mang. Itulah kuali kita, memikirkan semua di situ. Namanya mau apakah? Jangan provinsi namanya, nanti bubar, nanti ini. Mari kita sharing sana apa yang paling bagus. Ini kebersamaan, bukan kami yang menentukan. Walaupun kami pengurus, tidak. Kami mengharapkan pemikiran-pemikiran dari Amang. Dari Amang-Amang semua diaspora, yang di Jakarta atau yang di mana. Apalagi kalau mantan-mantan pejabat mereka, jenderal. Nah ini, yang diingat oleh pemerintah itu di atas apa? Jawabannya waktu itu si Pak SBY apa? Ya kita nggak bersatu, perang. Di DPRD itu ya perang. Kita YPPT nanti jangan lagi memikirkan perang sana dong. Menghindarkan itu semua. Nah, marilah kita pikirkan ini di YPPT ini. How to do. How to program. How to doing. Itu yang kita pikirkan sana, Mang. Makanya saya bilang ya, kalau makin banyak kita berpikir, banyak kita masukkan, makin banyak kita kelola. Anak-anak kita di sana, kita pikirkanlah untuk pintar gitu loh. Maka saya bilang tadi, kita laksanakan nanti asesmen, tapi itu program setelah nanti provinsi disetujui, lebih banyak kita bisa eksis berprogram. Kalau sebelum masa disetujui provinsi nanti, ya mari kita buat apa yang bisa kita buat dulu untuk membantu di sana, pemikiran lah atau apalah, tidak mesti harus selalu dana, ya pemikiran. Nanti tenaga-tenaga ahli dari luar yang sudah kita sekolahkan luar negeri, kita bangun dulu di sini, kita bangun dulu industri umpamanya apa atau apa, nanti pelabuhan Sibolga umpamanya, siapa yang memprogramkan, mari kita ajak yang anak-anak kita atau saudara-saudara kita yang masih muda, pikirkan sana, pikirkan sini, kita bikin terbaik. Kira-kira begitulah pemikirannya secara gamblang, Abang. Yang penting kita mari dulu bersatu memberi pemikiran-pemikiran. Koreksi boleh atau mau impian boleh atau mencela juga boleh, apa saja kita tampung. Kita ulet di sana, kita ikat. Nah, pasti tumbuh di antara itu, nanti tumbuh mana yang terbaik itu. Kira-kira itulah bayangan rencana kita, Amang, sana. Terima kasih atas Mulia, ya.
Usul Amang Saud Poltak Tambunan, budayawan spesialis novelis kita, kata aja Bang. Dia kan banyak tahu Mitun Halak Batak itu dari segi novelis pasti udah meneliti dulu. Amang Saud Poltak Tambunan. Udah PW. Saud Poltak Tambunan, oke. Silakan Amang. Unmute. Di unmute Amang. Cukup. Gimana coba lagi? Saud Poltak Tambunan. Paras Amang. Masih silakan Amang, silakan. Dulu. Nggak monitor lagi Amangnya, Amang Saud Poltak. Ulah-ulaku. Horas le. Lagi mengguru. Amang Roland dulu. Amang Roland kita dulu. Komen sedikit lah. Alai Mandotor. naga beban pemikiratku molo tapi majo nang sada provinsi manang warna memang layak majai molo sada provinsi dari segi potensi daya dukung daya tampungi daerah suku-suku kita kajian ni serunda bui sitio pun mengusulkan sada provinsi gawe misalnya provinsi A ni majo adong do rekomendasi ni maksito pul na bui persiajaran na bui pelajaran. Begini Amang. Jangan kita mengharapkan apakah sudah siap Tapaduli itu untuk provinsi. Memang mereka nggak siap. Justru karena kita memikirkan itu, kita membackup itu. Berarti imajo dipersiapkan masing-masing pemerintah daerah itulah yang sebenarnya ujung tombak. Kenapa harus kita? Kalau soal administrasinya, syarat-syaratnya sudah, Mang. Enggak, dari segi menggali potensi dan rencana. Nah, juga merepelita rencana 20 dan sebagainya. Apakah masing-masing daerah sudah mengkaji dan menciptakan itu? Nah, ini yang kita pikirkan, Amang. Ini apa hasil yang ada sana sekarang itu? Mari kita bangkitkan itu. Kita dukung mereka itu berpikir atau berbuat sesuatu di sana. Kalau ada diaspora juga yang sejauh mana DPRD dengan pemerintah daerah bisa mendukung kalau kita misalnya mau berpartisipasi? Karena mereka yang sebagai pengambil keputusan. Kita hanya kan bagian pinggir-pinggirnya aja paling bisa. Tapi setahu saya maksud baru asal holistik potensi ini rencana naik provinsion tak kaji secara baik di lahan marginal maupun di lahan yang potensial dan sebagainya asadong tumpuan gabi porsia halak layak sada provinsi. Saya pikir secara regulasi dimungkinkan, Amang, bahwa memang kalau satu daerah pemekarannya itu mau ditingkatkan ke provinsi, itu secara undang-undang ada aturannya dan diperbolehkan. Jadi sepanjang persyaratan itu dipenuhi secara administrasi, mungkin itu yang tim YPPT perlu untuk meyakinkan bahwa betul secara administrasi itu kita sudah siap semua. Sepanjang itu terpenuhi, saya pikir regulasi undang-undang memungkinkan itu. Maksud itu sono YPP itu sebesar mana retensinya terhadap pemerintah daerah bisa berkontribusi kalau memang saran-sarannya itu mau dimintakan misalnya dari katakanlah konsep-konsep pemikiran kita. Semua kabupaten yang ada 5 orang itu sudah oke. Sudah oke. Oke-nya seperti apa? Siap mereka melaksanakan itu. Siap seperti apa? Administrasi siap. Ya, siap mau jadi provinsi itu siap mereka. Apa peraturan dari Departemen Dalam Negeri dari pusat? Ya. Kita siapkan ke sana. Dari regulasi siap. Maksud itu sono dari sumber dayanya termasuk SDM naik
Contoh soal masa sita lulu ditoba lah cubui camat do mabain asabui serempak mana berboni dan sebagainya. Apa sebabnya itu? Ima jo saya ada kasus soal